Cek. Ayano. Cek. Cek 1 2 3. Coba si etana si Cek. Ima YouTube. oh Kan YouTube pakai ini. Oh, kadieu heuh. Oh, kadieu. pengen aja seorang mau. Tapi kan teu asup atuh YouTube. Kan teu asup jeung urang ieu mah. Kan urang mah teu asup jeung ieu mah. Tapi Kan urang mah asup urang ini berapa asup Safety Induction, keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan di ITB. ITB berkomitmen untuk mencapai kinerja terbaik di bidang keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan yang mencakup aset sumber daya manusia, bangunan, peralatan, dan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, ITB mengharapkan kesadaran setiap individu yang berada di area ITB untuk turut berperan dalam mewujudkan kondisi keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan yang kondusif dengan memenuhi pedoman keamanan dan K3 yang berlaku di lingkungan kampus ITB sebagai berikut. Setiap individu diminta untuk meluangkan waktu memahami lokasi kegiatan dengan melihat peta lokasi yang memuat jalur evakuasi, lokasi pintu darurat, tempat berkumpul darurat, tanda kedaruratan, lokasi pemadam api ringan, dan kotak P3K. Terdapat pintu darurat dan assembly point atau tempat berkumpul yang aman di setiap gedung. Jika diperlukan evakuasi, panitia pendamping atau satpam akan memandu. Setiap individu wajib turut menjaga kebersihan gedung dan area dalam ITB, serta membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Setiap individu diimbau untuk tidak meninggalkan barang tanpa pengawasan karena alasan keamanan. Tidak diperkenankan merokok di dalam gedung dan di kawasan kampus ITB, kecuali di area merokok. Harap dipahami bahwa keberlangsungan kegiatan dan acara adalah di luar dari pelatihan keadaan darurat. Jika alarm tanda bahaya terdengar, maka nyata terjadi kondisi darurat. Jika terjadi kondisi darurat atau menemui benda atau orang mencurigakan, kecelakaan, atau kondisi tidak aman lainnya, silakan menghubungi petugas keamanan terdekat atau nomor darurat ITB di 022 250 02 04 untuk area ITB Ganesha dan 022 860 10 020 untuk area ITB Jatinangor. Demikian pedoman ini kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian Anda. Utamakan keamanan, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan.
Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu yang telah berhadir di Aula Barat Institut Teknologi Bandung untuk mengisi kursi baris paling depan terlebih dahulu sebelum karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu hadirin di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu hadirin yang telah berada di Aula Barat untuk dapat mengisi baris terdepan terlebih dahulu karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the event is about to begin. We request that all guests be seated and place their mobile devices on silent mode. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Kami memohon Bapak dan Ibu untuk duduk di kursi yang tersedia serta mematikan telepon genggam ke mode senyap. Terima kasih. Good morning, the honorable guests, ladies and gentlemen. Today, on Saturday, July 5th, 2025 at West Hall Institute Teknologi Bandung, Indonesia, it is our privilege to welcome you all to the 6th ITB International Graduate School Conference with the theme Multidisciplinary Collaboration for Sustainable Energy, Science, Technology, Policy, and Society. I am Iswahan Salubis, a master student in Pharmaceutical Science, School of Pharmacy from Institut Teknologi Bandung, and it is my pleasure to welcome everyone to our exceptional event today. We would like to welcome Dean of the Graduate School of Multidisciplinary Science and Technology, Profesor Insinyur Wahyu Srigotomo, PhD, Vice Dean of Academic, Student Affairs, and Quality Assurance of the Graduate School of Multidisciplinary Science and Technology, Profesor Dr. Insinyur Umar Hayam, Vice Dean of Resources, Development, and Collaboration of the Graduate School of Multidisciplinary Science and Technology, Dr. Mirzam Abdurrahman, Director of Research and Innovation, Profesor Dr. Apoteker El Fahmi. We also would like to welcome our distinguished keynote speakers, Profesor Dr. Insinyur Suwarno from Institut Teknologi Bandung, Profesor Ryozo Noguchi from Kyoto University, Dr. Kamiya Handayani from PT Perusahaan Listrik Negara, and Profesor Insinyur Tutuka Aryaji, PhD from Institut Teknologi Bandung. Ladies and gentlemen, a very welcome to Bandung, Indonesia, and we hope that your stay here will be both productive and enjoyable. May this event be a memorable experience for all of us. Ladies and gentlemen, esteemed guests, let us rise for the Indonesian national anthem, Indonesia Raya.
ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please be seated. Distinguished guests, ladies and gentlemen, to begin with, we will have a speech from the chairwoman of IGSC 2025. Please welcome Mrs. Pipit Fitriani, PhD. Good morning to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Dean of the ITB Multidisciplinary Science and Technology Graduate School, Professor Wahyu Sri Gutomo, Vice Dean of Academic, Student Affairs, and Quality Assurance, Professor Umar Khayyam, Vice Dean of Resources, Development, and Collaboration, Dr. Mizam Abdurrahman, Director of Directorate of Research and Innovation, Professor El Fahmi, our esteemed keynote speakers, Professor Suwarno, and respected colleagues, students, and distinguished guests. It is my great honor to welcome all of you to the 6th ITB International Graduate School Conference, organized by the ITB Multidisciplinary Science and Technology Graduate School in collaboration with the Directorate of Research and Innovation and proudly supported by PT PLN. Before presenting the full overview, allow me to acknowledge our esteemed keynote speakers who will each share valuable insight aligned with this year's theme. Professor Suwarno from Institut Teknologi Bandung will speak on development of sustainable and resilient electric power systems. Professor Yozo Noguchi will present the role of bioenergy and sustainable agriculture in addressing energy challenges. Dr. Kamia Handayani from PT PLN will discuss policy and industry strategies in accelerating Indonesia's energy transition. And Professor Tutuka Aryaji from ITB will explore the ethical and technological responsibilities of future engineers and energy sectors. Ladies and gentlemen, we are truly honored by their presence, and we believe the contribution will spark the meaningful dialogue throughout the sessions. This year's conference carries the theme multidisciplinary collaboration for sustainable energy science, technology, policy, and society, reflecting our shared commitment to promoting integrated, innovative, and impactful research across disciplines in pursuit of sustainable energy future. We are pleased to report that this year's IGSC hosts more than 200 participants with presentation drawn from various multidisciplinary sectors, and in total we are hosting 80 oral presentations and 120 more poster presentations. So a selection of high-quality papers will also be considered for publication in a Q3 Scopus Index journal
offering our students to the opportunity for elevate the impact of their research internationally. Ladies and gentlemen, on behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt thanks to everyone who made this conference possible, our keynote speakers, our moderators, reviewers, academic staff, and student presenters, and also our partner at DRI and PT PLN Persero. Your dedication and collaboration are sincerely appreciated. Finally, we hope that this IGSE not only strengthen our community, but also can build a new connection, spark, and new ideas. Thank you everyone and enjoy the conference. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We thank Dr. Fitriani for her opening remarks. Ladies and gentlemen, next we will have a speech by the Dean of Graduate School of Multidisciplinary Science and Technology. Ladies and gentlemen, please welcome Profesor Insinyur Wahyu Srigutomo, PhD. Vice Dean of Academics, Student Affairs and Quality Assurance, Professor Umar Khayyam. Vice Dean of Resources, Development and Collaboration, Dr. Mirzam Abdurrahman. Director of the Directorate of Research and Innovation, Professor El Fahmi. And Chair of the 6th IGSC, Dr. Pipit Fitriani. The honorable keynote speakers, Professor Suwarno from ITB, Professor Ryozo Noguchi, Dr. Karmia Handayani, and Professor Tutuka Aryaji. And of course, all distinguished guests, participants, and colleagues. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. It is my great honor to welcome all of you to the 6th ITB International Graduate School Conference, IGSC, organized by the Graduate School of Multidisciplinary Science and Technology of ITB in collaboration with the Directorate of Research and Innovation, DRI, and of course proudly supported by PT PLN Persero. This year's theme, multidisciplinary collaboration for sustainable energy, science, technology, policy, and society, is both timely and critical. It reflects our collective responsibility to engage across disciplines, institutions, and borders to address the pressing challenges of our time, particularly those surrounding energy sustainability, climate resilience, and societal transformation. Since its founding in 2021, IGSC has served as a valuable platform for postgraduate students to present their research, exchange insights, and contribute to national and global discourse. We are proud that the conference continues to grow in both quality and reach, with sessions covering energy transition, technological advancement, and general development topics. We are deeply honored to be joined by 4 outstanding keynote speakers whose expertise spans academia, industry, and policy. Their perspectives are from microalgae utilization and digitalization in energy to ethical engineering and inclusive climate solution that will enrich our understanding and inspire new ways forward. I extend my warmest and sincere thanks to all presenters, participants, and organizing committee members for their tireless work in making this event possible. May this conference be a space for fruitful dialogue, new connection, and meaningful impact
locally relevant, and globally respected. With that, I officially open the 6th ITB Graduate School Conference, and before I leave this podium, let me close with a short poem. Please say cakep or handsome if you like. In this hall where ideas rise, let minds converge and spirit rise. From lab and field, from code and clay, we build the world in our way. May question bloom and answer grow from every talk, from every flow. Let science serve not self or fame, but earth and life, our truest aim. Thank you to all of us and all of you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We thank Professor Sri Gutomo for his opening remarks. To Professor Sri Gutomo, we kindly invite you to remain on the stage. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we shall now commence the symbolic opening of the 6th IGSC with the performance of the angklung, a traditional musical instrument from West Java. It is my pleasure to invite Professor Sri Gutomo, Professor Dr. Insinyur Suwarno, Profesor Dr. Insinyur Umar Hayam, Dr. Mirzam Abdurrahman, Profesor Dr. Apoteker El Fahmi, and Mrs. Pipit Fitriani PhD to join us on stage for a truly unique experience. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, saya mohon kesediaannya untuk membantu hitung bersama, hitung mundur dari 3, 2, 1 untuk pembukaan IGSC ke-6 tahun 2025. Ladies and gentlemen, please join me in the countdown as we begin. 3, 2, 1. And with that, the 6th IGSC is officially open. Thank you, ladies and gentlemen, our esteemed guests. Please give a big round of applause for us today. Ladies and gentlemen, we will now pause for a group photo session. We kindly remind on your seat for this memorable moment. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berada di depan karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih. Di depan saja Bapak dan Ibu menghadap ke depan, nanti kameramen mengambil dari depan. Fotonya dari, duduk saja Bapak dan Ibu ya. Dari situ nanti kameramen akan ambil dari atas, silakan. Ya Bapak dan Ibu boleh bersiap terlebih dahulu, kita akan foto bersama. Ya baik, Bapak dan Ibu boleh melihat ke kamera. Ya. 3, 2, 1. Ya. Boleh senyum yang lebih lebar lagi. 3, 2, 1. Ya, boleh gaya bebas. Ya, tunjukkan tangannya ya. 3, 2, 1. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Ladies and gentlemen, our esteemed guests, to add a vibrant touch to our event today, we are thrilled to present a special choir performance. We'll be hearing from the ITB Student Choir or Paduan Suara Mahasiswa ITB. PSM ITB isn't just any student choir, it's the oldest student choir in Indonesia, founded all the way back in 1962.
This award-winning group has a rich history of vocal artistry and is currently preparing to compete in the Thailand International Choral Festival 2025. Ladies and gentlemen, the honorable guests, please join me in giving a warm welcome to ITB Student Choir.
Ladies and gentlemen, once again, let's give a big round of applause for Paduan Suara Mahasiswa ITB. Ladies and gentlemen, esteemed guests, we are honored to present our first keynote speaker, Professor Dr. Insinyur Suwarno from Institut Teknologi Bandung. To facilitate this dynamic and insightful discussion, we have invited Dr. Gabriela Alodia to serve as our session moderator. It is a distinct honor to introduce our moderator for today's keynote speech on sustainable electric power system, Dr. Gabriela Alodia. Dr. Alodia is a lecturer in Institut Teknologi Bandung and manager of the Hydrographic Instrument Laboratory, bringing expertise in marine geophysics and hydrography. She holds a PhD from the University of Leeds, United Kingdom, and an MSc in hydrography from ENSTA Bretagne, France, where she was certified as a Category A hydrographic surveyor. Her extensive research and grants consistently demonstrate her commitment to multidisciplinary collaboration, aligning perfectly with our conference theme. Dr. Alodia's work spans marine geophysics, bathymetry, and understanding Earth's subsurface, including significant contributions to tsunami-genic landslide modeling and seafloor characterization. Dr. Alodia is also a prolific author and active in community service, raising awareness about tectonic conditions. Her unique perspective will undoubtedly enrich our discussion on sustainable electric power systems. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm welcome to Dr. Gabriela Alodia. All right, thank you, MC. Yeah, good morning, everyone. Again, my name is Gabi. Yeah, I'm from Faculty of Earth Sciences and Technology. So with Pak Mirzam here. Hello, Pak Mirzam. Good morning, and distinguished guests. Yeah, please let me introduce myself once more. Okay, so this morning we will listen to our first keynote speaker, which is going to be Professor Suwarno. Maybe you can show the CV in here. Yeah. Okay, so Professor Suwarno is okay. Now it's on again. Yeah. So Professor Suwarno is a professor and the Emeritus Dean of the School of Electrical Engineering and Informatics in Institut Teknologi Bandung. He received his PhD in 1996, yeah, from Nagoya University. So maybe some of you have not been born, yeah, in 1996. And then he received his master's and bachelor's degree from our own Institut Teknologi Bandung in 1991 and 1988, yeah. And he has a lot of professional experiences. He was a general chairperson of several international conferences just like this. So he started in 2006, yeah, in ICP ADM. And the upcoming ones are ICHVAPS in 2025 and the upcoming CMD in 2026. So he's he's not only experienced in academic, also he's experienced in doing this kind of thing, committee. I believe that he has a lot of network as well. And he's also the editor-in-chief of the International Journal on Electrical Engineering and Informatics, yeah. So if you're from the School of Electrical Engineering, he might be handling your articles, yeah. So be careful with Pak Suwarno. Okay, Professor Suwarno will be talking about sustainability in electrical power system. So it's going to be very interesting for us because of course we need electricity. But we need to think about the sustainability of the power sources to actually, create the electricity that we need. Yeah. So before I invite Professor Suwarno to the stage, I would like to let you know that the keynote speech will be delivered in 30 minutes. Yeah. So I will give you 3 minutes and 1 minute notice before, and afterwards we will have question and answer for 15 minutes. It's very short, so if you have questions, please take a note of it, and then I will give you the time to have a question and answer session with Pak Suwarno, okay? So without further ado, I would like to invite Professor Suwarno to the stage to give his speech. Yeah. Please give a round of applause to Professor Suwarno.
Good morning, Honorable Director, Dean, Vice Dean, Chairwoman of this event, and also moderator. And of course, all of the participants of the 6th IGSD of ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is an honor for me to be here to deliver a keynote speech in this very important event. So the title of my talk will be about sustainable electric power system. My name is Warno. I am the chairman of the Electrical Power Engineering Research Group in ITB. So the content of my talk will be divided into 4: introduction, sustainable electric power generation, sustainable electric power equipment and network, sustainable electrical power utilization. So first about introduction, sustainable electric power system. So electrical energy now and since long time ago is widely used because it has very superior compared with other energy type. So the first one, easy to generate. Conventional and renewable energy already known where, how to generate. And then easy to control. It is very easy. Yeah. It is very easy to control the voltage, the current, frequency, electrical energy flow, and also easy and efficient to transport from one place to another place. And how to generate and how to transmit, to distribute it, it is already known very well. And then the versatility. So it is very easy to convert from electrical energy to another for any type of usage, like for heating, lighting, and also mechanical movement, like electric vehicle, mass transport. So it is very easy. So that's why electrical energy is preferred to be used in our daily life. And then, since my title of my speech about the sustainable electric power system, so there is a word sustainable. According to the Oxford Dictionary, sustainable means meeting our own needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs. And also able to maintain at a certain level, quality of course. And then Longman Dictionary explain about the sustainable, able to continue without causing damage to the environment. So sustainable electric power system can be described as an electricity generation and distribution system that meet the current energy need of a population without compromising the ability of the future generation to meet their own need, their own energy from the future. So this is achieved by utilizing the renewable energy sources, minimizing environmental impact, and also ensuring long-term resource availability. This is very important definition about the sustainable electric power system. And then, sustainable electric power system can be described by some word, some sentence. The first one, it is enough electrical energy generated to serve the load, the demand of the population. And then electrical energy is transmitted and distributed to the user in good reliability, in high quality, and also safe. This is very important. And then electrical energy can be used by consumer at a low or affordable price. So everyone can use electrical energy from this system. And then electrical energy available for the future generation. So it's very important that our system should be environmental friendly. Okay?
And then sustainable electric power system can be explained by using this picture. So from the generation, yeah, we have to be generate enough electrical energy by using a lot of power generating station from thermal power plant, wind plant, nuclear power plant, solar power plant, hydro power plant. In combination, so enough to generate energy needed by all of our load. And then in terms of transmission and distribution, to transmit electrical energy from the generation station to the load, to the consumer, we have to make high quality, reliable, and safe power system. And then, at the end, the consumer should be affordable price and, of course, efficient in using this energy. And overall, since the generation, transmission, distribution, and also the usage should be environmentally friendly. This is the nature of sustainable electrical power system. Okay, and then we go to the next about sustainable electrical power generation, because this left-hand power generation is very important aspect of sustainable electrical power system. So, traditionally, we generate electrical power by using very well-known Faraday law. So, we can see the picture of him here. So, the change of magnetic flux with time will generate voltage, will generate electrical energy. So this is the basic equation being used for our generator. How to generate electrical power by using this generator with stator and rotor, yeah, and then rotated by turbine from many sources, like from wind, maybe from hydro, from thermal plant. And then we will have electrical energy with certain frequency. Yeah? And this frequency will be synchronized, all of the system, become the system frequency. We have to maintain everywhere the frequency same, seen from the generation station until to the load. But we have another type of how to generate electrical power by using the second one, the so-called PV cell, which started in the middle of last century, 1954, the first patent of PV or solar panel to generate electrical power. So the two types should be combined together with enough amount to generate electricity to serve our population now and in the future. Okay, so this is the worldwide share of electricity production of various technologies, yeah, as published by Nature Communication 2 years ago. The current situation and the estimation for the future. So you can see here that in the future, solar PV will be our main source of electrical energy in the world. You can see here the detail. Yeah. Almost country in the world are predicted that in the future, the component electrical energy generated from PV will be the main. So this means that solar energy is our future. Very important. How to make this technology become cheaper, and we can generate with well-known technology for the future. And then this is the
country with high renewable energy penetration, 24, with many generating station types. Like Norway, already 98.5% renewable, but from hydro and wind. This means that the first type of generating station. And then Costa Rica, hydro geothermal, 98%. And Brazil, 89.2% by using hydro and PV. Yeah. And then several countries, yeah, like Canada, mostly hydro, yeah, almost 70% from hydropower. Yeah. And China, with very high capacity, yeah, very high capacity, 3,400 gigawatt. Yeah, compared with us, Indonesia, yeah, 92 gigawatt. We can compare with the population and the capacity, so we can see how many kilowatt per capita we can divide it capacity with our population. So, frankly speaking, Indonesia is still very, very low. You can see here. We can compare, for example, with Brazil. Yeah, Brazil with smaller number of population, but more than twice of capacity of us. Yeah. So for Indonesia, we have 70% of renewable, but from hydro and geothermal. Very small PV. Yeah. Very small also wind. Okay, this is the map of renewable power in the world. We can see many countries with almost zero renewable, but many countries with already 100% renewable energy. Okay, we can see more detail some country like Norway. Norway with renewable energy, 98.39%, almost hydropower, and wind about 10%. Yeah, it has 42 gigawatt and the population 5.7 million. And then Brazil, 2019, already 86.5% renewable, the majority from hydroelectric, 68.8%. But you can see here only 1.2 photovoltaic contribution. But you can see some years later, yeah, Brazil can increase the capacity from 166 gigawatt, yeah, to 214 gigawatt, yeah, and maintain the renewable still about 86%, but photovoltaic increase rapidly from only 1.2 to 8.6. So that's the shape from the PV low portion then become higher, also can be seen from Brazil. Very, very clear. And China, also very high contribution from PV and also from wind. Yeah. And it has very high capacity. And how about Indonesia? We still 17% of renewable, but very small solar PV, still 0.4. Yeah. And wind 0.2. So we have to increase the portion of solar PV and also wind in the future if we want to follow the trend of the world for the future. Okay, I want to show some picture about the big project about this renewable energy in the world. So this is the largest solar power plant in the world last year in China with the capacity 5,000 megawatt. Yeah, you can see solar panel, it's very large, huge urumqi, yeah, this, yeah, and produce electricity,
very huge electricity produced by this solar panel. And then the largest wind farm also in China. 20 gigawatt, 2,000 megawatt wind power produced in this location by using about 7,000 wind turbines. You can see this picture. A lot of wind turbine on the desert, Gobi Desert, to produce electricity of about 20 megawatt to contribute to the country electric power system. And then also the largest hydropower in the world, now still also in China. China, the 3 Georges electric power in the Yangtze River, Hubei province, with capacity 22 gigawatts, is the largest hydroelectric power in the world. Of course, it is very large project at the time, and I already visited last time. During the construction, several million people should be moved from the area. So I think, made project, but finally it got very good result because a lot of electricity can be generated from hydroelectric power. And then largest floating PV farm now also in China. In Dengzhuang floating power plant with capacity of 320 megawatt. And we have the largest geothermal power plant in US with 1,500 megawatt about. We have, of course, in Indonesia, we have several geothermal power plants, but smaller capacity. Okay, and then it is considered that PV and wind power will be the most potential renewable energy sources in the world for the future. You can see here, So from now onward, the development of solar and wind power will be very rapid. So depending on us, if Indonesia want to follow this trend, it should be a master how to develop solar and wind power plant in our country. Combination between the two will be very important for the future. Okay? But in order to have sustainable electric power system, the two sources should be taken into consideration about the properties. So there is advantage and disadvantage of solar power plant. So of course the advantage is renewable, clean, low operating cost, no emission, and can be utilized unused area. But we have this advantage of the solar power plant, like intermittent, because very dependent on the irradiation of the solar. And then high initial cost, because the price of solar panel is still high, and usually remote area. And use a lot of space, land or lake, so this also become the high investment. And then also one very important about is about that the solar power plant does not have the so-called mechanical inertia, because not rotating machine, And later on, which explain about the importance of the inertia. And wind power also has advantage and disadvantage. And I want to tell about the disadvantage only. Intermittent, because the output very dependent on the wind speed. And there will be visual and noisy, visual pollution. Of course, if we see that the blade is beautiful, good. But if the power plant become bigger, many blades, maybe not good. And then remote location and installation cost is high to achieve large electrical power.
This is the potential of photovoltaic Indonesia and also the potential of wind farm Indonesia. So far we have in Janeponto, yeah, in Sulawesi, we have two, yeah. Already we have two wind power. So we can make electrical energy from wind turbine actually in Indonesia. We have. And we have several areas with high potential for wind power in the future. Okay, and then I would like to explain briefly, we have the so-called floating PV potential in several areas by using lake. And we have already in Cirata. This is Cirata floating PV power plant, the biggest in Southeast Asia. Of course, the biggest in Indonesia, with the capacity of 192 megawatt, using lake in Cirata for hydro power generation. Since the long time ago until now, and we use also this area for floating PV. So you can see here the area, very huge. And according to the operating condition, you can see the output of this generating station like this one. In the morning, beginning to generate electricity and peak in the noon and then drop. No electricity in the night. So this typical intermittent output of large PV. Okay? So the system in Cirata floating PV like this one. So a lot of panel generate DC power and collected together and then inverted to AC with a lower voltage and increase the voltage. Finally, we have high power, high voltage electric and join the grid for 500 kV. Okay? This is very important aspect of PV. Big PV will have a strong impact on the grid because, as I already explained, we have this kind of hub, but in sunny day and cloudy and heavy rain, the output suddenly drop. And this is very bad because the change of the generating power will affect our total grid. Especially if we have very high capacity, suddenly drop. Like one generator lost from the system. Okay? And then sustainable electric power equipment and network also very important in maintaining how to transfer electric power from the generating station to the consumer. So this is the reliability of power system, very dependent on several aspects. The first one about generation load balance, as I already told you, and then equipment reliability, and then the defense of protection system to address any fault, abnormality in the system, how system can maintain. And then operating stress including environment, such as lightning event that can affect the system, and human factor, of course, the operator, yeah, maybe not so good, or maybe very good. And then external attack, cyber attack, etc. Professor Giorno, you've got Okay. 5 minutes left. Yeah. Okay, and then, as I already explained to you, mainly we have conventional turbine generator and PV, and with and without mechanical inertia. So the system frequency strongly depend on the power generation load balance, and frequency may increase and decrease. Yeah. And then the system stability depend on the ability of the system withstand overcome the incident of fault. So the frequency change very important, and how system with sufficient inertia can address the change. So this is a system that we have to be careful. If we have system with low inertia, mainly from PV, then red one. So the rate of change of frequency will be higher
so the drop of frequency will be higher and system may collapse. That is the occasion in California, the occasion in Spain. But if we have enough inertia, then the blue one, we can maintain the system still in good stability. So this is California case with 25% PV in the system. So this is the curve that very popular, duck curve. In the daytime, because the production of PV very high, then the conventional generator only generate very minimum, very small. But we cannot make lower than the minimum. So in excess in the green one, actually we have to absorb with, for example, storage. But during evening, the PV output drops suddenly, and we have to provide with synchronous generator. So in this case, in 3 hours, have to generate new generation more than 10 gigawatt. It's very, very hard. And April, that blackout. Yeah. And then in Spain blackout, last time, yeah, because technical planning issue, because during the planning not address the necessary inertia to absorb the initial shock. And because this condition, then many generator out of the system and finally blackout. Okay, this is one type of how to maintain. In China, we have very big PV, so PV and wind, 1.5 giga and 3 giga, and in Jambi station, yeah. Last time I visited actually this place, yeah. And this power transmitted by using 500 kV DC with the distance more than 200 kilometers. But China already implemented energy storage solution, enhancing grid flexibility, improving grid code, and optimizing power. 1 more minute, Okay. Professor. I Sorry. want to skip many aspects. This is the panorama main cause. So the function of several equipment and the contribution to system failure. And how to maintain, we have the strategy of maintenance, and basically CBM is very important. And maybe I would like to introduce this, how to maintain our transformer with good condition by using good planning strategy, by implementing some system, the so-called health index system. And this asset map is very useful for asset management. We know many equipment with good condition, bad condition, and how many years it can be still operated. That's very important information, and we can manage that. Yeah, and then we also can determine the minimum level that our equipment still can be used. And also, we can use machine learning, so artificial intelligence can be used also to support our sustainable electric power system. Okay, machine learning, yeah. Many calculations, and we can use several methods. And how to increase the stability of the system by enhance the grid flexibility and control, deploy energy storage, strengthen grid structure, and implement a sustainable policy and regulatory framework. Maybe 1 or 2 minutes more. Key issue is the energy efficiency, renewable energy adoption, demand response from the generation to the load, yeah, it's very important. And also for power company, very important to educate consumer to be efficient in using the power energy and also to use renewable energy.
Smart building is also very important for the future. And then how to use the so-called time of use. So different price and different time. It's also good, yeah. Should be implemented in the future. And you said the efficient equipment like this lighting, you can combine, yeah. You can see here LED, fluorescent, and incandescent lamp with a very different aspect. So we can make very efficient using of electrical energy by using LED instead of another type of lamp. Yeah, so that's why the future lighting will be LED. You can see here, almost 50% 5 years ago, maybe now already 60, 70%. All of the lamp LED. LED is one of invention Professor Hiroshima, actually my friend, in the same university when I was in Japan. Yeah. So he was the Nobel laureate 2014, yeah, and being application of LED. And then this is the last slide. So some recommendation to achieve a sustainable electric power system. So renewable energy adoption, promote green branding, intensify renewable energy, and then enhance grid flexibility, and also virtual inertia, and then how to forecast and good, yeah, and better using artificial intelligence support, and then deploying the storage and pump hydro storage, and of course implementation of good operation, maintenance, and asset management, and energy efficiency by using many applications, and also the saving habit, and of course the last, the country or company policy using good regulatory policy to increase the sustainable electric power system. I'm sorry because I have to explain very fastly in the second part because time is very limited. So thank you very much. I take over. Okay, thank you very much. Please give a round of applause to Professor Suwarno. Yeah. So you could have a seat, Professor. Yeah. So we've got only 10 minutes for the question and answer session. Yeah, I will open the Q&A session for 2 questions first. Okay, 1 and 2 actually. Yeah, I'll give you time if I'll give you some time if we do have time. Yeah. Okay, 1 and 2. Committee, can you give them the microphone? Yeah. So please introduce yourself. In which faculty and study program are you from? And what your question would be. Yeah. Yang itu him first, yeah. Second one, yeah. Okay. Good morning. Thank you, Miss. My name is Yos from Mechanical Faculty of Mechanical Engineering. From Renewable Energy Engineering. Let me ask to Professor. As we know, the renewable energy penetration in Portugal is quite significant, reaching around 61%. Recently, there was a widespread breakout in Portugal and Spain. Some experts argue that this happened because the high renewables energy penetration was not accompanied by sufficient energy storage capacity. As a comparison, in the US, large-scale solar PV deployment is often accompanied by battery energy storage system whose nominal capacity is equivalent to the installed PV capacity. Allow me to ask, first, is increasing energy storage capacity the only effective solutions to address the intermittency of renewables generation, especially solar PV and wind power? Or should we also consider limiting the level
of renewables energy penetration in the grid. Second, could the integration of flywheels effectively replace the inertia of traditionally provided by conventional synchronous generator to maintain grid stability? Thank you. What was the second question again? Yeah. Could the integration of flywheels Okay. replace the inertia of Okay, synchronous great. machine? Would you Thank like to answer first or jadi pertama apakah kan masalahnya increase of resource capacity. Nah, lebih baik memang kapasitasnya dinaikkan atau dilimit penetrasi renewable energy-nya, itu pertama. Yang kedua itu adalah sustainability dari mix. Okay, as I explained to you that we have two type of generating station. The one is about conventional with rotating path turbine generator, and then we have another one like PV without this. So, which one we move forward with higher capacity or we limit? Yeah. According to the experience, for example, in Spain, that the planning of the technical aspect of the system will be very important. Actually, if we use a lot of PP, for example, with less of inertia, but we still want to maintain the stability of the system, there are already technique, like we have developed the so-called virtual inertia. So we can provide the system with another kind of system that emulate our mechanical inertia to make the system better. So this is, for example, in China, there is already used. And of course, maybe in Spain also used. But if we want to increase the level, for example, PP, we have to improve the strategy in the beginning. Yeah. But for example, Indonesia, I think the PP is still less. So we can improve, we can increase the percentage with large amount. Because in California, for example, 25%. In Spain also 25%. But here, 0%. So still have a lot of gap. We have great challenge for that. Thank you. Okay. I hope it answers your question. Yeah? Okay. Thank you very much. Second question. Good morning, all audience and all honor of guests. Sorry, please introduce yourself. Okay, Yeah. let me introduce myself. My name is Andit Zeli Gunawan. I work in PT PLN Persero, and I studied in Earth Science program in ITB. The questions, from perspective of Professor Suwarno, as an experienced scientist, what is the reflexive for availability electrical energy in Indonesia in the next few decades, and how far our government policies support for the availability of electrical energy? Does it reflect as a foreign country there is still a hope and a bright future for us and for our children? Thank you. Yeah, thank you. Very good question. In Indonesia, I think your job, how to maintain electricity, work very well. And I think very complex because big electric power system incorporated with big project, big money. And you already know that PLN usually lend money from everywhere to build new power plant. So we have about more or less 40 gigawatt power in Indonesia. But some of them actually PLN has to pay a lot of money. If we want to increase the renewable energy, for example, from PV, yeah, we have to make some power station die. But still, we have to pay. The contract still
several 10 years. So actually not only technical problem, but the policy of our government is also very important. So that's why currently it is not encourageable for rooftop PV, right? In several countries, if we have rooftop PV, then we can get benefit. If we have excess power, then we can sell to the power company. We get money, or we can reduce our bill. But during night time, we can use from the company. But in Pelin, no. Why? Because we still have capacity to generate with conventional electric power station, with coal, with oil, with gas. So we have to combine with the policy and technical problem, but I optimist in the future we have to move because this is trend. PV will be in the future of electrical power system. And the technology how to stabilize the system will be available with better inertial, with virtual system and another system. Technology, I think, will come. I hope that the next future we will have more and more renewable energy, safely and cheap technology, and also with support from the government. I think that's my opinion. Okay, thank you very much, Professor Suwarno. Yeah, I hope it answers your question as well. And please give a round of applause to Professor Suwarno once more. Yeah. And I'm sorry that we've only got time for 2 questions. Yeah, so if you've got any other question, you can talk to Professor Suwarno after this. And thank you again for everything that you've done for us, yeah, for Indonesia as well. Yeah, please go back to your seat. Yeah, so this morning we've learned a lot about electricity and the power, yeah, the power source of electricity, not only from the, what we say, hulu, so from what the power sources are, but also how we can actually limit our use as well. And it's very interesting. So hopefully the next keynote session would be interesting as well. So my name is Gabriela Ludia, and I'll see you again in another conference. Yeah. We extend our sincerest gratitude to Professor Suwarno for his enlightening presentation. We also thank Dr. Alodia for her insightful question and moderation. As a token of our appreciation to Professor Suwarno's valuable contribution, we invite the Dean of the Graduate School of Multidisciplinary Science and Technology, Professor Insinyur Wahyu Sri Gutomo, PhD, to present a token of our gratitude. We also re-invite Professor Dr. Insinyur Suwarno to take place on the stage. Now let us give a big round of applause for Professor Suwarno. To Professor Sri Gutomo and Professor Suwarno, please return to your seats and we invite you to enjoy the rest of the program. Ladies and gentlemen, esteemed guests, we are honored to present our second keynote speaker, Professor Ryozo Noguchi from Kyoto University.
Hello, can you hear me? Hello. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you, Professor Noguchi. We're waiting for the confirmation of our moderator for this session. Okay. I hope you don't mind waiting. Thank you, Professor Noguchi. Yeah, please don't mind. Yeah. Good morning. I will be your second session keynote for this moment. Good morning, Professor Rojo Noguchi. My name is Kitboki Hingmawan from theoretical physics in ITB. I will be your moderator for this session. First, I will read the curriculum vitae, short curriculum vitae for Professor Rojo Noguchi. Yeah. Yeah, Professor Rojo Noguchi is from Agricultural System Engineering Laboratory, Graduate School of Agriculture, Kyoto University. Yeah, he gets a PhD from agricultural engineering from Kyushu University in 1993. The expertise is about developing and disseminating smart technology for pesticide application, researching electronic sensor for automatic operation of pesticide application vehicles, and understanding the state of liquid pesticide application. Published about 67 peer-reviewed journal papers, totals 124 from 2019 until now, and high index of 26 from 2000. So, not further ado, please welcome Prof. Ryozo Noguchi. Yeah, we give applause to Prof. Ryozo. Okay. Thank you very much for the inviting me and how to say the explanation of me by Himawan Sensei. Thank you very much. Okay, I'd like to share my screen and start my presentation. Can you see my slides? Is it okay? Can you hear me? Yes, we can hear your voice well. Please. And my slide is okay? Yeah, the slide is okay. Okay. Yeah. Please, Prof. Okay, just start it. Okay, thank you very much for inviting me. So you are very excellent conference, the International Graduate Student Conference, IGSC 2025. So my presentation title is the potential microalgae utilization and ethics for the future engineers. Okay, so I think I have a 30-minute presentation. Is it fine? Is it okay? Okay. Okay, so I'm now belonging to the Division of Environment Science and Technology, Graduate School of Agriculture, Kyoto University. So I think you are Bandung Institute of Technology. I think they're different from the mission, from the agriculture, Graduate School of Agriculture. So however, so recently in Japan, so faculty of agriculture is increasing year by year. So many private universities want to start the faculty of agriculture.
to inviting many students. So many girl students and women so interested in the food and agriculture. So many many students very interested in the agriculture sectors. However, I'm now an agriculture engineer, so I'm how to apply the engineering method to the agricultural sector, food production and the biomass resources production. I think your specialty is the engineering. However, I think your potential of the engineering ability is very high and very applicable to the agriculture engineering field. So I expect so we can collaborate with you and explore the new challenging subject in the agricultural sector. Today, I'd like to introduce some of the, big difficulty of the microalgae utilization and very challenging research of the microalgae utilization. And additionally, so I'd like to explain my, one of the research of the ethics for the future engineers. So this is the abstract, and I'd like to skip this one. Okay, at first, so I'd like to introduce one research project. In my role is the LCA for the microalgae field project utilizing wastewater and carbon dioxide. So this is a very big project. It's running in Minami-Soma, Fukushima Prefecture in Japan. And this project is just to encourage and promote a new industry in the Minami-Soma after the big earthquake 2011. So our government provided a lot of the budget to build the one pilot scale of the microalgae cultivation and extracting oil from the microalgae. So this project already finished. However, I'd like to summarize these outcomes of this project. So this project used the wastewater and the waste carbon dioxide to cultivate the microalgae and how to produce the microalgae fuel, liquid fuel from the microalgae. Okay, so this is the scheme of the microalgae fuel production in Minami-Soma project. So this is one of the photo of the Minami-Soma project. We have a big raceway and some of the raceway and extraction plant and extraction plant. So this is just a flow of the each processes of the microalgae utilization. And the first step, so we cultivate the microalgae, and the second step is the harvest and the day watering. And third step is the extraction. We use the hydrothermal liquefaction of the to produce biofuels. So this is our final this goal of our project until the biofuel. However, so if we use this biofuel as a biodiesel, we have to do upgrading and purification of the from the biofuel. One of the point of this project, we use the native algae, indigenous microalgae who are living in Fukushima Prefecture, because there are so many types of the microalgae for the fuel production. One is the Botryococcus bruni and orange octolima and so on. However, we use the one polyculture for the native algae in here. So because there are so many advantages of the using the native algae. So first in the advanced cultivation, the polyculture, multi-species culture can promote ecosystem stability and productivity. And the second one, provide the robustness. Polyculture might enable sustainable production and reduce the cost. And third one is the complex interaction with the circumstances and the higher productivity. So this is also the checked in our research, and the productivity is also to clarify in the experimental scale. So this is the one native agriculture mixed one.
And desmos is a very typical microalgae in Fukushima Prefecture, and we use mainly this for our resource of the microalgae fuel production. And I'd like to remind you again, so that there are 4 main steps: cultivation step, and centrifugation press, and filtration press, and extraction. Because for microalgae is very, the total amount of the microalgae in the water very small. The weight, only the 0.034% wet-based weight. But we have to concentrate this microalgae from 0.03% to around 20% for using the hydrothermal liquefaction. So we have to do some of the energy from the cultivation until the extraction stage. So how to reduce the input energy for producing the biofuel is very important point of our project. This is one photo of our HTL hydrothermal liquefaction process in this project. And finally, so we can get the biocrude after the hydrothermal liquefaction process. It around, so this is the distribution of each ingredient of the biocrude. And this is the one picture of the biocrude after the hydrothermal liquefaction process. And after some of the drying process, we can use this biocrude for the fuel as the burning material for the many purposes. Okay, so this is the biocrude that we are target in this project. So how much the energy is used for each process? Just the calculation is my role in this project. So as you know, the hydrothermal liquefaction process is almost similar process is a gas formation and oil fossil fuel oil formation from the onset. So the ocean, so around 340 million years ago, there are so many sea plants and animals died in the accumulated and sedimented at the bottom of the sea, and high pressure and high temperature affect this formation from the dead body of this biology to the fossil fuel and the gas and so on. So this is a very long time for the formation process. However, in hydrothermal liquefaction, we can use this very shorter time than fossil fuel production. And you can see that this is one graph of the temperature and pressure. You can see the supercritical area, more than 374 Celsius degree and 22.1 mega pressure. So this is just a gasification process if we use the supercritical area. However, we use the subcritical area, more safety and saving the energy cost. And we can use this area for hydrothermal liquefaction process. Okay, so this is the one result of our project. We can use the 50 times 20 meter area of the cultivation pond. And the depth is only 0.2 meter to provide the sunshine from the top to the bottom. So finally, we can use around 200 cubic meter. Hydro retention time is 4 days, so we can get 50 cubic meter per day. The concentration is 0.03%, means 0.3 gram per liter, and the dry weight set finally we can get 15 kg per day. And the conversion by the hydrothermal liquefaction, we can get only 6 kilogram per day. So it means that if you use the 1,000 square meter area for cultivation pond of the microalgae, we can use only 6 gram biocrude per day. So I estimate that this is large or small. However, so I just checked what is the energy and the material is providing each processes and count all the energy consumption in this case.
Okay, this is the one result. So I think that very unfortunate result in our project. So EPR, energy profit ratio, output energy divided by input energy. It almost this EPR shows around 0.05, only the 5%. 100% input, only the 5% the outcome of the biofuel. So what happened in this case? So I also calculated in the theoretical approach for this area, for this project. You can see that hydrothermal liquefaction process is a very large in any type of the energy recycling system. So I would like to insist that, so how to take the biofuel from the microalgae is a very, how to say, challenging technology. I think you can see the many the art, the biofuel, microalgae biofuel is very popular and has a possibility. But in my experience and some of the discussion of the experts of this area, so they are very difficult to get the biofuel with a high efficiency. So extract the oil from the microalgae cells breaking and take oil is one of the key technology, challenging technologies. There are so many processes applied. In my case, for the hydrothermal liquefaction is one of the process. However, so there are how to say that there are very few the technology can be applied to extraction oil from the microalgae. So if you find and if you want to study about this, I think this is a very challenging, but I think it's one of the breakthrough to practical use of the microalgae for fuel production. Okay, so I want to check the other papers and check the life cycle assessment, and this is my conclusion. So it is necessary to discuss from what perspective LCA should be considered and what new scenario should be proposed in the future. Okay, so the energy processing is very difficult. So however, so other possibilities still remain, and I studied and with the Indonesian foreign student in Kyoto University and former my university, the University of Tsukuba. So one foreigner student proposed very interesting scenario. We are using the wastewater for fuel production and how to say biofertilizer and so on. So this is the target. Is this is the target of the Bojonson wastewater treatment plant. I hear that it is very close to the abandoned city, and there are so many wastewater is coming and treated in this area. So if you successfully treat the wastewater as a nutrient for the microalgae and produce energy and biofertilizer and so on. And simultaneously, we can use the microalgae for bioremediation of the wastewater treatment. I think we can get a high advantage in introducing the new technology for the wastewater treatment and get more for biomaterial or other purposes. I cannot explain the detail of this research. However, please check this paper if you're interested. I already distributed one my former PhD student in Doron-san, and please this PowerPoint take from him. And this is the other challenging the research scenarios. So we found that one advanced species, Cholera storella larva. So this microalgae is originated in Nagano prefecture in Japan. However, this performance is very high, not only in Indonesia, especially the foamy treatment. So if you find very advantageous microalgae in Indonesia or other countries, I think we can use this for the wastewater treatment and producing the crude biogas and so on.
So this is the detail of the life cycle assessment of the integrated microalgae oil production in Bojonson wastewater treatment plant in Indonesia. So we checked the position and how much the wastewater is coming, and what is the flow we should consider. So we compare the domestic oil production and the crude oil and so on. Okay, so I skipped the detail of this one. However, so we can get the result like this one. And in this case, we also use the waste heat and waste CO2, waste carbon dioxide. I think that this wastewater area is not so far from the industrial areas. If we successfully combination of the industrial areas and the wastewater treatment areas, so we can produce the microalgae fuel and also biofertilizer, and finally, so a total life cycle method can be reduced. Okay, and this is also the same story, and quella storia later, so now advantageous microalgae used for the wastewater treatment. Okay, and it are all same things, we can get a good result. Okay, that's the conclusion of the microalgae utilization and the possibilities and the challenges. I think the microalgae can be used for wastewater treatment, but then used for additional product and energy. I think that is the one story, successful story for our future plans. And this is the one conclusion. Hydrothermal liquefaction is the one advantage technology. However, extracting oil is more difficult than we estimated. So please provide me your opinion. How to extract the breaking the microalgae cell and extract the oil. Very small target. And this is the one many articles said. So the biofuel and aviation fuel is very popular producing microalgae. But there are no successful stories so reported so far. So I think we have to change the target to the next one, so for microalgae. So this is, I think, the one target about biofertilizer from the microalgae and bioplastic. Plastic usually uses a fossil fuel. However, so if you replace this fossil fuel to the microalgae, we can get the advantage and totally, so we can reduce the carbon dioxide in this production system. And there are so many liquid fertilizer is estimated so discarded after the methane fermentation. So distributing the liquid fertilizer in the soil, I think there are so many harmful so effects for in the groundwater and so on. Before the spreading or all the liquid fertilizer as a nutrient for the microalgae, I think this is one of the additional process to reducing the total environment damage. And I think now I'm very interested in this point. Supernatant, after the centrifugal equipment of the microalgae, there are some of the plant hormone is extracted from this process. After this supernatant provide some of the agricultural plants, which there are some research reported. So cucumber is a very high growing speed and the total productivity is higher than before. So we call it a biostimulant. You can see this keyword here, biostimulant and biopesticide potential. I think some of this kind of the project is running in Japan and overseas. The biostimulant, I think, is very interesting, and we can take some of the ingredients from the microalgae. Now we are trying to this research cooperate with other university in Japan. Okay, anyway, so I'd like to collaborate with Indonesia. I had many PhD students from Indonesia, and I also have 2 Indonesian students in my laboratory. So I expect you coming to Japan and study in our laboratory too. Okay, finally, so I'd like to explain one topic to the ethics. So I think you are now learning many topics, but so what is the mission of your engineer? I think that your engineering ethics is a very important point of your research. However, so ethics
for agriculture and biomass engineers is more important in our faculty of agriculture in Kyoto University. So any technologies, any project, any research should be contribute for the people and the world and the world. So how do you consider this thinking? We set it based on the ethics for the agriculture engineers. And I think this is you already know the golden rule of ethics, and this is the ethics of the flow of the how to consider ethics, especially the engineering ethics. Engineer should be contribute the public, but the engineer produce only the hardware and the software. So it's an indirect relation to the other. And this is one, unfortunately, fact of the missing of the engineering method ethics. And finally, so this is my idea, how to extend this idea for the agriculture and the biomass engineers. So I think basically, so ethics issue for ethics issues for the engineering in the basic concept. However, we have to add more variety of the target, not only the human, but also the life and environment and so on. Because there's so many domestic animals and fishery and so on, we have to consider not only the human, but other life of the food. So I think it's more complicated, but more interesting for me. So if you consider and study with us, so it's a very good opportunity for me to. Thank you very much for the listening to my presentation. Okay, give applause to Professor Noguchi. Thank you very much for your faithful presentation. I will conduct a question and answer from our participants. Is there any question? Is there any question? Is there any person who wants to give a question for Professor Noguchi? Yeah. Is there any? If not, maybe I start for my question, Professor. I see that there's a waste potential in the process of hydroliquefaction, I guess. And is there any best scenario or worst scenario to conquer the waste problem in these topics? The waste. Normally, generally, so the wastewater pond cultivate, so the microalgae acts naturally, and so it's not the artificial and did not use this microalgae for other purposes. In my opinion, we use the microalgae aggressively for the wastewater treatment and convert to the other biofertilizer or material or the bioplastics and so on. I think we can change this process, not only the chemical processing, to bio-based processes. Okay, thank you very much for the answer. Is there any question from the participants or the committee, maybe? Yeah. Oh, Mr. Faisal, there's one question from our participants, Professor. So, please. Okay. Hello. So my name is Faisal. I'm from the Faculty of Civil and Environmental Engineering. So my question to Professor. So I was catch with the first or one of the first topic about the algae. I saw that you have a good facility there for the algae, and my question is how feasible it is to have that in an industrial scale, meaning that you make it bigger and you make it actually in production scale, not only in the laboratory scale. So my question is about the scale. Thank you. Okay, thank you very much for your good questions.
So I read some of the paper, and in a laboratory scale, there are so many successful stories of the microalgae used for biofuel and so on. However, increasing the size of this plant, and many researchers, and I also think this is a very challenging and very difficult to increase in size. And in my opinion, so wastewater treatment, so I think it's a very natural approach for microalgae use. So, large changing the increasing the size of the plant is very difficult. However, so we can use for the wastewater treatment use first, then we convert so this waste microalgae for the biofertilizer or material bioplastic and so on. I think this is one of the first steps, and then we can get the additional carbon dioxide and how to say the low temperature heat around the 300 Celsius degree or something from the factory. I think we can get more energy and increasing the size of the plant. So this is my how to say scenario how to close to the practical use of the micro. I think the answer is get enough for the question. Is there another question for the participant? Yeah, yeah. If not, maybe we conclude this session. Thank you for Professor Ryozo Noguchi for our participation. I'm sorry for the late. And please give the applause for Professor Ryozo Noguchi. Thank you very much. I will give back the chair to the MC. Thank you. Thank you, Pak Getboge. We sincerely thank Professor Ryozo Noguchi for his enlightening presentation. Ladies and gentlemen, our esteemed guests, we will now take a short intermission of 5 minutes for refreshments. So please help yourself to the refreshments provided on the site, and we look forward to reconvening shortly.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena kita akan memasuki keynote session berikutnya, kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing agar acara dapat kembali kita mulai. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Pada saat ini kita akan memasuki keynote session berikutnya. Oleh karena itu kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat duduk karena acara akan segera dimulai. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin refreshmentnya belum habis atau belum diselesaikan, tidak apa-apa, dapat dibawa ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Sebelum acara dilanjutkan, sekali lagi kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu yang belum kembali ke tempat duduk untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing agar acara dapat kita mulai kembali. Sebelum acara dimulai, dengan hormat kami meminta kesediaan Saudara Aziz Abdurrahim, Saudari Anindya Hesti, Saudari Azizah Seprianti, dan Saudara Manuel Heri untuk dapat mengunjungi meja registrasi yang terdapat di sebelah kanan pintu masuk. Sekali lagi, sebelum acara dimulai, kami memohon dengan hormat kesediaan Saudara Aziz Abdurrahim, Saudari Anindya Hesti, Saudari Azizah Seprianti, dan Saudara Manuel Heri untuk dapat ke meja registrasi yang berada di sebelah kanan pintu masuk Aula Barat ITB. Terima kasih. Saya tetap moderator aja. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi mohon maaf, kami mohon kesediaannya untuk dapat kembali ke kursi Bapak dan Ibu masing-masing. Sekali lagi kami mohon maaf karena waktu kita yang terbatas. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke kursi masing-masing. Apabila Bapak dan Ibu kiranya masih makan atau masih minum, mohon maaf dapat dibawa ke kursinya masing-masing. Kepada Bapak dan Ibu yang masih melihat poster, kami sangat menghargai dan mengapresiasi antusiasme Bapak dan Ibu. Setelah ini kami akan mengadakan sesi khusus untuk poster session yang nantinya Bapak dan Ibu dapat memvoting poster favorit Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Sekali lagi kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk kembali ke kursi masing-masing karena acara akan segera dimulai kembali untuk keynote session ketiga dan keempat. Ladies and gentlemen, our esteemed guests, we are honored to welcome our next speaker, Mrs. Kamia Handayani PhD from PT PLN Persero, and Professor Tutuka Aryaji PhD from Institut Teknologi Bandung. To facilitate this engaging discussion, we have invited We apologize for the technical problem. I repeat once again. Ladies and gentlemen, esteemed guests, we are honored to welcome our next speaker, Mrs. Kamia Handayani PhD from PT PLN, and Professor Tutuka Aryaji PhD from Institut Teknologi Bandung. To facilitate this engaging discussion, ladies and gentlemen, we have invited Dr. Engineer Faruk Kadami to serve as our session moderator. Dr. Kadami is a distinguished lecturer in the Oceanography Study Program at the Faculty of Earth Sciences and Technology, Institut Teknologi Bandung.
He holds a doctoral engineering degree from Hiroshima University, an MSc in physical oceanography from ITB, and BSc in oceanography from ITB. With expertise in coastal dynamics, coastal modeling, and coastal oceanography surveys, Dr. Khadami's research aligns perfectly with our conference theme of multidisciplinary collaboration. His works include significant projects such as hydrological oceanographic modeling in Balikpapan Bay, analyzing turbidity and sediment transport in estuaries, and studying the impact of climate change on Indonesian estuaries. His recent publications cover topics from near bed flow dynamics in mangrove estuaries to understanding turbidity in coral triangle hotspots. Ladies and gentlemen, without further ado, please join me in giving a warm welcome to Dr. Engineer Farouk Khadami. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, colleagues and friends. Let me introduce myself. I'm Farouk Khadami, and I will be the moderator of this session. And it's my honor to introduce our keynote speaker today, Dr. Kamia Handayani. She is now Executive Vice President in PLN. Her education is PhD in Energy and Climate and MSc also in Environmental and Energy Management. And her professional experience is also as expert reviewer in IPCC and contribution expert panel in ASEAN Climate Change and Energy Project. So today she will speak on Beyond Powering Indonesia, Driving Sustainability in Energy, Climate and Inclusive Growth. Please welcome Dr. Kamia Handayani to the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I heard that most of you are also PLN employee. Is that correct? So boleh izin ini ya Pak, salam PLN dulu ya. Ya PLN dulu. Semangat pagi. Pagi. PLN. Terima kasih. First of all, allow me to extend our appreciation to ITB for organizing this event and also for having PLN in this very important gathering. So I also participate in Professor Suwarno sessions via Zoom. And I'm glad that the philosophical understanding on energy, on sustainability, sustainable energy was already explained very well by Professor Suwarno. So I will continue with what does it mean for PLN? So why PLN should pursue the future sustainable energy system? So allow me. I would like to kickstart with the most updated publication from the World Energy Forum, the WEF, in January. So this global risk report consistently mentions climate risk, environmental related risk as the most severe risk for the next decade. So this means that the world perceives climate risk and also in other environmental related risks as something that needs to be managed because it will harm or it will impact our future businesses.
If you look back at the IPCC report back in 2016, the special report from the Intergovernmental Panel on Climate Change, which is a government, which is a UN body, like the think tank under the UN, the report already mentions that what is the impact of 1.5 degrees warmers of the Earth system. And if now we heard about the net zero target, every organization, governments, including universities, are setting their net zero target because of the recommendations from the IPCC report. The report recommends that if you want to limit the global warming by 1.5 degrees, to limit the catastrophic effect of climate change, then we have to be carbon neutral or net zero by mid of century. So that's why we hear a lot of net zero target by 2060, 2050, 2040 even, yeah, or 2030 even for some countries. But actually last year, the World Meteorological Organizations already published their annual report, and it surprisingly already showing that the 1.5 degrees already exceeded last year. So it means that the impact of climate change that was projected by IPCC report back in 2018 could happen already now. So if you look at what happened already around the globe, we see climate events or extreme weather events already happening. And we also will look at how Indonesia also have the same case as what happens globally. Severe floods, prolonged drought, glacier melt, ocean warming, food and water insecurity, and even climate-driven displacement are several impacts from climate change along many other impacts. So as climate risk intensify globally, Indonesia stands at the front line of climate change. Actually in Indonesia, the hydrometeorological events have become the primary disaster threats. So 80% of disaster that happens in Indonesia is actually related to hydrometeorology. And according to the NDC roadmap, adaptation roadmap in 2020, the potential of financial loss could be up to 3.45% of our GDP, which is very huge. When I did my PhD like almost 10 years ago, and I calculated how Indonesia, or especially in this case, the Java-Bali power system could meet Indonesian NDC, how much it means for GDP. So it's around less than 1% of GDP. The investment needed for Indonesia to meet the NDC target at that time. But the financial loss because of climate change itself, we see that it is more than 1% of our GDP. So we can see how climate already impacted our economy. Sorry. Sorry. So Indonesia has ratified the Paris Agreement back in 2016 and has continued to strengthen national and sectoral policies, including its climate financing framework, which is, if we look at the climate financing sources, we also look carbon tax and carbon pricing as instruments for also finance the effort to mitigate and adapt to climate change. I will have a few slides also talking about the carbon pricing. But first, allow me to show how climate change also impact our business in PLN.
So climate change also increasingly disrupt PLN's operation and infrastructure. Back in 2023, when we have the El Nino, our hydropower the production reduced by around almost 11%, which is huge. And this is not only happened for hydropower. Strangely or surprisingly for us, in Sulawesi, when we have also reductions in Poso hydropower plant, we also have reductions in the productions of wind power. So the capacity factor of wind also reduced significantly. So we have some problem in energy security in Sulawesi at that time. Probably you also aware about that. And this is something that is not, that we PLN take it very seriously. So our CEO at the time, Pak Darmo, was assigned the EVV for generations to stay at Sulawesi to solve the problem. So this is something that hit our reputations and also our opportunity to get revenue from electricity production. So this is not something little, but this is something big that we have to adapt. We have to increase our resiliency toward climate change impact. So, among other reasons, this is why sustainability is no longer optional for PLN. So this is not a choice. This is not a question whether we need to consider sustainability or not. So this is an imperative decision. This is how PLN should go in the future to be able to sustain our business. If you look at the trilemma of energy, I think everyone already here, the affordability, the reliability, and also environmental and social sustainability, those three aspects has to be aligned, has to be synergized. But I would like to also add one dimension to the three dimension, which is the financial health of PLN itself. So if we look affordability, we look at how people can have clean and affordable electricity access. If you look at financial health of PLN and sector returns, meaning that how we can give return to the country by reducing subsidy compensations and giving dividends, this is also important for PLN. Our energy transition scenario initiative has to make sure that our financial is also sustained in the future. So it doesn't mean it will not give any benefit if we are pursuing one goal, for example, the goal of emission reductions, but in the next 3 or 4 years, PLN collapse or not sustain. We cannot maintain our financial ratio. So that's why this is very important to keep balancing between those. So not only because climate has disrupt our operations, why we need this sustainability, why we need to consider sustainability in our core strategy, but also because there are expectations from our stakeholders, and we also have to align ourselves with the national target, and also we have to make sure again the financial strength as a key to deliver on all fronts. So this is PLN at this moment. So we are no longer only powering homes and industries. We have been doing that for almost 80 years, almost 8 decades. But now we want to go beyond powering homes and industry. We want to go beyond powering Indonesia. We want to go beyond electricity. What does it mean? We want to be a clean and sustainable company, not only powering homes and industry, but in a wider goal to become a sustainable, climate resilience and inclusive future for Indonesia. So that's why if we look at probably 5 years ago, the parameters that important for PLN only the left side. So we see that how we can increase the access of electricity, how we can increase our production, how we can increase our revenue. Those are important parameters
until now, those are still important parameters, but the right-hand parameters are also very important at this moment for PLN, for our BOD. What are the renewable capacity that we have right now? Professor Suwarno already mentioned what happens globally on renewable capacity, and we see that Indonesia is still left behind. So this is something that put in the executive dashboard of PLN. The BOD see every month what is the capacity of renewable energy, which power plant that is commercially operation at this month. So this is something that is monitored every month. And also other parameters that relate to sustainability, such as our environmental, social, and governance rating, and also including total secured green financing. And also, if you look at the upper right side, EDGE certificate, probably not everyone aware about this. So this is the certifications of gender equality and inclusive workplace. So PLN is the only state-owned enterprise in Indonesia, or a BUMN in Indonesia, that has been certified globally for gender equality and inclusive workplace. So because strategy is now our core strategy, so that's why we already have the roadmap for our net zero, which is to be net zero by 2060, aligned with the national target. Why not 2050? Why not 2040? Because the context of Indonesia is not the same with the other. For example, if we want to compare with the EU, which want to be net zero differently every country, but there are countries that want to be net zero by 2040 or 2050. Indonesia still have a coal-fired power plant, which is already planned before. We have the Paris Agreement target, and it's still operation at this moment. So that's why the emission intensity, if you look at the below graph of emission intensity, we can see that we still have around, in 2020, around 0.89 ton per megawatt hour of emission intensity. So this is very huge compared to Norway, for example. Prof. Suwarno already mentioned Norway, how renewable energy around 98% of Norway electricity production. So that's why the emission intensity of Norway is very low, around 0.1. PLN system is still 0.89 because we still have a lot of coal, we still have gas, we still have oil. But our demand is also increasing. So at the same time, in RUPTL, we already put renewable energy target to be added. But this will not reduce our emissions in the near term, although it will reduce our emission intensity because we already have too much fossil. So that's why Indonesian emission will still peak, will still increase, and will be peak at 2030 in the case of PLN electricity system. And then after 2030, then we will see gradual reductions in emissions. According to RUKN, actually the national electricity sector, they project the peak even later in 2035. So PLN in this case will reach earlier emission peak compared to the national electricity system. So that is the net zero until 2060. How are we going to do that? How are we going to operationalize the net zero target? We have the accelerated renewable energy development scenario, which is now have been reflected in the recent RUPTL. So basically, this scenario will increase the adoptions of renewable energy. We divide renewable energy between baseload or dispatchable renewable, which is hydropower, geothermal, which is not intermittent. And then we also have other type of renewable energy, which is variable renewable energy. So this type of renewable energy needs attention in the operations.
some already explained by Professor Suwarno. So, so we are going to add baseload or dispatchable renewable and also variable renewable energy, but it's not enough because those two types of renewable energy needs enabling infrastructures. For baseload energy, because the location is very specific, the location is not necessarily close to the demand center, then we need the green enabling transmission line. We need the green enabling supergrid. So there will be interconnections between islands to evacuate the clean energy from one island to other islands where demand is the most acute. And also, to enable the penetrations of variable renewable energy, we will need smart grid ecosystem. We will need BESS. And another thing that is also important in the other strategy is that we will need to adopt new technologies like hydrogen, like carbon capture and storage, and even nuclear. So this is to explain why we need the green enabling transmission line. Because if you look at the source of energy, which is source of renewable energy, which is represented by the blue colors, the yellow colors, and also the orange colors, dots, those are centered on the area where the demand is not there. So if we look at the bubble, the red bubble, the pink bubble, it is the bubble of demand. So you look at the demand, for example, in Kalimantan. The demand mostly in the east area of Kalimantan, but the supply is in the center of Kalimantan. So that's why supergrid green enabling transmission line is needed. So this is basically the view if we look at until 2040, what will be the grid will be in Indonesia as planned in RUPTL until 2034 and our other scenario until 2040. By having the innovations in smart grid technology, we will be able to increase the adoptions of variable renewable energy, which was previously targeted 5 gigawatt in RUPTL 2021 to 42 gigawatt under the arid scenario. So this is quite huge. So that's why the smart grid ecosystem is really important as enablers for the success of PLN Energy Transition Initiative. So I think you also follow the recent updates on RUPTL, which was announced by the Minister of Energy back in May. 75% of PLN's 10 years business plan of RUPTL is actually dedicated to renewable energy and storage. But I would like to point out something that probably is not really being a lot discussions. We always have discussions on technical side that the energy transition has to be technically sound, has to make sure the reliability. But I would like to also point out that it is not always about the technical side. I think the policy is also something that's very important. But here I would like to highlight that energy transition actually has to deliver real inclusive benefits for communities. So climate solutions and sustainable growth has to become goal. So not only reducing emission, but also has to be sustainable, has to be inclusive. First, I would like to highlight in terms of innovations as climate solutions. We see that we already started, for example, on storage. Storage, there are two types. Natural storage like hydro pump storage, but also there's battery storage. So we already have the first pump storage kicked off and now under construction. Hopefully will be operations in near terms. The plan is 2028, but I heard that there are some delay. With this pump storage,
the integrations of variable renewable energy in Java system, because this is the Chisokan is located in Java, will be very supported by this one. So this is very important to have this Chisokan to be operations in time to balance the variable renewable energy that will be adapted at large scale in Java Bali system. With the started of the Chisokan project, there are also pipelines of other pump hydro storage like Matengeng with the finance from the World Bank, and also few others project that is already undergoing in the planning process. Another innovations in renewable energy, of course, the famous PLTS Apung Cirata, the floating solar PV. When in Java, this is very important because we have less land availability for solar PV, and we have this dam that can be used as a location for installing the solar PV. And with this unlock, we will have more project in the future that is already pipeline under RUPTL. Nuclear is now planned in the RUPTL. If you already read the latest RUPTL, nuclear is planned to be commissioned by 2032, which is very ambitious. So it means that if you want to have nuclear by 2032, we have to start the initiation like 3 years ago. So we already too late. And there are some pipelines, milestone that we have to do to prepare nuclear. One of them is nationally we have to establish the NEPIO. And I think one also important thing is how to we can increase awareness about nuclear energy. That nuclear is not, it's commercial technology that is already adapted by many countries, and it's reliable and it's clean. But if people heard about nuclear, what we feel that nuclear is very dangerous. So awareness of nuclear is still a need to be increased in Indonesia. Carbon capture and storage is not, will be, for PLN it is not commercially feasible at this moment, but it doesn't mean that we are not doing something on this. In our net zero scenario, we will have CCS when it is already commercially feasible compared to other technologies to reach our net zero target. So that's why in 2035, we will have already CCS in our system. Green hydrogen is something that also PLN pioneers at, not only for the pilot or the study is not only for power generation, but also for other purposes. Especially at this time, I think hydrogen is needed for industrial need, yeah. But PLN already also have already produce it for transportation, and we already have a few hydrogen fuel station. So I would like to also highlight carbon market. Because you still have 3 minutes. 3 minutes. Okay, then I will skip this one. So I will just go to the energy transition, because this is something that I'm really passionate about, and this is something that's very important, and not so many people talk about this. As I mentioned earlier, when we talk about energy transition, it's mostly about technical, how we can do energy transition that is technologically sound. But I want to I want to ask your attention that energy transition is not about technical things. It's also about how we can empower communities, how we can include everyone, how we can open participation from everyone, how we can make sure that nobody is left behind. So we also want to make sure that the energy transition project is not make some damage to the environment.
For example, we want to build hydro, but we have to make sure the hydro power plant is not damaging the biodiversity, for example. So this is something that is very important, and we need to raise our awareness on this kind of things. So in PLN, we have already established the environmental and social management system, which help PLN in managing environmental and social risks to ensure that energy transition is fair and benefit communities. We have some environmental management guideline and also social management guideline. This is very important not only for PLN to make sure that our project is actually executable, because there are cases when we cannot continue our project because of the social problem or because of there are key biodiversity in there. For example, there are protected animals or protected plants. So that's why we have to really mitigate this in the early stage of our project. And gender equality and social inclusion is also something that is very important for PLN. So along with our energy transition strategy, we want to make sure that women, for example, is also included and their voices is heard to make our energy transition is more meaningful. 1 minute more. Okay, so I would like to close these presentations with highlighting that we have to bridge the science and industry. I was talked earlier, before coming to the stage, that this kind of gathering is very important because ITB and other universities are the place for innovation, the research, studies, but the implementation is actually in the industry. So that's why collaborations between in academia institutions, research institutions with PLN is very important. And PLN really open collaboration partnerships with ITB. And I heard that we have around 200 plus PLN employee here in ITB that could absorb what is ITB doing, ITB doing, in terms of energy transition, and then all of you can implement it in PLN, align with what PLN need. So I would like to end that again to highlight that bridging science and industry to accelerate climate solution as innovation is a shared journey. So we cannot do it by, PLN cannot do it alone, ITB cannot do it alone, so we have to do it together. And so let's work together for a resilient, inclusive future. Thank you so much. Thank you, Dr. Kamiya, for the insightful presentation. Please. Now we open for a question and answer session. Yeah, oh, so many. Okay, I will, for this first session, I will take two questions from this, we will take from the left side if we still have time. So the first is, please, in the back. Yeah, please introduce your name and your major and faculty maybe, and before you're asking your question. Okay, thank you. Good morning, Mrs. Kamiya. It's honor to me to ask you a question. My name is Aryas Ramando from the Chemical Industry Faculty, and especially Hydrogen and Fuel Cell Technology in ITB. Now, I work at UID of West Sumatra and UP3 Padang. My question about the acceleration of the transition of energy. Regarding the challenges faced by the company in the accelerating the energy transition in Indonesia, particularly at PT PLN, the company has given us the opportunity to study various scientific disciplines at ITB. What are the future plans of the management for us after graduation to contribute to the acceleration of the energy
transition at the PT PLN Persero. Thank you very much. I'm sorry, because there is so many applause for you. Can you repeat your last? Suaranya feedback di sini, feedback kalau di panggung jadi kurang jelas. My questions, what are the future plan of the management for us after the graduation to contribute to the accelerate of the energy transition at the PT PLN? Thank you, Mrs. Kamia. Yeah. We will, Doctor, answer one by one. So please, direct answer. Terima kasih. Thank you. I just only heard the last name. I think it was Armando or no? Because of the feedback. So in the stage there is a feedback sound from UP3 Padang ya. So iya benar gak? So the question was, we already here, we learn from ITB, and I mentioned earlier that we have to bridge the science with the industry. So what is the plan from the management for us, for you, right? I think that I wasn't have this question at that time, yeah, when I was, it doesn't mean that this question is not good, it's very good question. It is very normal to ask these questions. When I was started my PhD, it was not driven by PLN. At that time, the issue of climate change was not something that is important for PLN, to be honest. I started my PhD in 2016, and at that time for PLN, the most important thing is the reliability and affordability. So environmental is something that we need to do because we have to comply with the regulations. Otherwise, we cannot do our project or our operation. It's just only for the license thing, yeah. So when I started my PhD journey, it's not because I didn't expect anything from PLN because it is not something that is core business for PLN. I think now it's become core business, but at the time was not. If someone from electrical engineering or from mechanical engineering will be have a good career in PLN because it is core business in PLN. But for me, with the background from environmental engineering at that time, I did not expect so much. So I did my master and my PhD because I have the patience in sustainability topics. So when I came back here, when I arrived here, the issue becomes very strategic in PLN, and PLN was looking for who knows about net zero, who knows about how to calculate emissions and everything, and then opportunities come to me. So by having master degree in ITB, it means that you have more opportunities than someone who does not have that opportunity. Someone who does not have opportunity to learn from ITB, from the multidisciplinary departments. I heard that it is not only from one specific department, which is very good, because when we talk about energy transition, it's not a one discipline approach. It's multidiscipline. We have, although my background is environmental engineering, I did my energy and management master. My PhD is actually on energy system modeling. So I learned, so I know how my colleague in system planning do their RUPTL because I did it when I did my PhD. So we have to know other things than what we have as our first major, because this is not one discipline approach, it has to be multidiscipline. So this is a very rich experience, rich insight, rich knowledge from, boleh nggak saya bilang perguruan tinggi terbaik ya di Indonesia menurut saya karena saya alumni ya. Tepuk tangan dulu untuk ITB. Walaupun mungkin debatable ya, semua perguruan tinggi di Indonesia sangat bagus. So this is a very good opportunity, and I'm sure that you will have more opportunities when you already arrive back to PLN.
and our current management, Pak Didi and team, they have map what are, I didn't saw the slide of Sustainability Academy because doesn't have enough time, but they already mapped the needs for capacity building on energy transition. So I'm very sure that you have more opportunities than before entering this master program. Yeah, maybe the answer answer many question of you of PLN student here. And the second question, yeah, from the back, the woman, please give her a microphone. Okay, thank you for the opportunity. My name is Glory Natalia Sinaga, and I am student in environmental engineering with my friends over here. And firstly, thank you, Mrs. Kania, for such a brilliant presentation for all of us here. And there is something I would like to ask for your point of view. It is about the RECs, or Renewable Energy Certificate, because as I have learned your presentation just now, I have not informed well about the RECs role in energy transition in PLN. So my question is, what does PLN has in mind for the future involving the renewable energy certificates to energy transition in PLN? Thank you for your opportunity. That is a very good question, of course, because she is from the Environmental Engineering Department, TL. So REC, I have the slide, but didn't have time to explain earlier, and I'm glad to have this question from you. So REC is an instrument that enables PLN to support decarbonizations at industry or at downstream. We call it downstream. And many industries, not only PLN or Indonesia as a country, but industries also has their net zero voluntary target. And many of them has not only has the global target, so because many of them are MNC or companies that has operations in Indonesia, but they are having global target on sustainability. So many of them has the target to have 100% renewable energy by, let's say, 2030 or 2035. And for example, for industries who are already registered at RE100, so they have commitment to have 100% of renewable energy in their operations by 2030. So it means that because their operation in Indonesia, they have to secure 100% renewable energy. So it means that the renewable energy for PLN has to help them to meet their target. But renewable energy certificates actually is already evolved. So the market is already, it's grow very strong. The sale of REC doubled every year for PLN, although the revenue compared to revenue from electricity sale is still low. But in terms of growth, it grows very satisfyingly. However, the market also increased their requirement. They are no longer wanting only REC, only certificate from existing renewable energy, or from, for example, the renewable energy that is already operations 15 years. We call it vintage. They want new vintage. Even they want to make sure that they give impact. So they want to involve in the beginning. They just don't want to purchase REC, but they want to make sure that they also contribute to the development of new renewable energy projects. So that's why PLN now have so-called dedicated source. So if there is industry that want to give more impact, they can have agreement with PLN that will have some specific project in RUPTL
for their own operations. Although if we talk about electron, of course, when it comes to the grid, it cannot be dedicated to one company, but they can claim that, for example, PLTS Bali Timur, that is now under construction, is already claimed by one of our customers for their sustainability target. So this is something that it means that industry can support the accelerations of renewable energy development even since the beginning, the early stage of energy development, since the planning process. So this is a quite very important milestone for PLN, and it means that we have to deliver our RUPTL project as quick as possible, especially because Indonesia will face the CBAM actually next year. So how our industry can compete with other industries from other countries to enter the European market under the CBAM policy in EU, where the clean electricity is needed to be able for the industry to meet their requirement to enter to the EU market. So I hope this answer the question. So, and sedikit iklan, the REC now is also available in PLN Mobile, and you can purchase it individually. So please do so, yeah. Thank you. Thank you, Dr. Kamia. Because time is up, and maybe there is so many questions from the audience. You can ask Dr. Kamia after this session. And yeah, it's time to close the session, and I give back to the MC. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for our moderator and our plenary session speaker. Our heartfelt appreciation goes to Mrs. Kamia Handayani, PhD, for her insightful presentation. We are also thankful to Dr. Engineer Farouk Hadami for his discerning question and skillful moderation. Ladies and gentlemen, as a token of our appreciation to Dr. Handayani's valuable contributions, we invite Vice Dean of Academic, Student Affairs, and Quality Assurance of the Graduate School of Multidisciplinary Science and Technology, Professor Dr. Insinyur Umar Khoyam, to present a token of our gratitude. To Professor Khoyam and Dr. Handayani, please return to your seats, and we invite you to enjoy the rest of the program. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for our keynote speaker, Dr. Handayani. Ladies and gentlemen, our esteemed guests, we are honored to welcome our next speaker, Professor Tutuka Aryaji, PhD from Institut Teknologi Bandung. To facilitate this discussion, we re-invite Dr. Farouk Hadami to serve as our session moderator. To Dr. Hadami, the floor is yours. Yeah, welcome back to me. Yeah, we are now pleased to continue our session, and now I'm invite Professor Insinyur Tutuka Aryaji, MSc PhD. Now he is the chairman of Drilling, Production and Petroleum Management Research Group in ITB, and his professional experience. He has many experience in energy industry, especially in oil and gas, as Director General of Oil and Gas in Ministry of Energy and
Mineral Resources, Chairman of Society Petroleum Engineers, and Chairman ITB Professor Forum, Vice Dean Academic Affairs, and Secretary, Master's and Doctoral Program in Petroleum ITB. Please welcome Professor Insinyur Tutuka Aryaji to the stage to give his presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right, ladies and gentlemen, Profesor Markhayam, Bu Pipit, ya, yang terhormat Ibu Direktur SDM, Ibu Kamia dari PLN, dan students. Ladies and gentlemen, I would like to give you a motivations for the next 3 slides. Okay. Right. So please think yourself, we are in the left side of this pie chart. We are currently in this condition. Most of our energy are fossil energy. Coal, oil, and gas. Then, what this government, this country is aiming in year 2060 is on the right side pie chart. Most of the energy comes from renewable energy, about 70%. And in addition, the electricity power are mainly dominated, maybe almost 100% are renewable energy. So I'm here with you. You are the agent of this transition energy. So we rely on you in the future. So this is very important for me. This seminar is very important for me to deliver my message. So what is the strategy of this government strategy to achieve that goals? Are the strategies realistic or not? Depends on you, actually, how to implement this strategy. So then, first we have to realize our limitations, our resource limitation. As Dr. Kamia said, we have limited fossil energy resources. Yes, we have coal, that's maybe the longest one for the fossil energy, and then gas. But as Dr. Kamia mentioned about there is a mismatch between the location of the energy resources and the demand. Very clearly, the message explained before. So we need to have a kind of strategy to use that to cope these problems. All right, and also the climate change consideration. This is NZE. Again, this is the first message. We will do, this government, this country will do the net zero emission in the year 2060 to cope the climate change. Okay, now I would like to introduce the approach. The approach is what we call it system thinking or systematic thinking, berpikir secara sistemik. In navigating the energy transition, what is that? System thinking in energy transition encompasses all relevant multidisciplinary and interdisciplinary. What is the difference between multidisciplinary and interdisciplinary? Interdisciplinary goes beyond multidisciplinaries. Cross the other discipline discussed together. Both technical and non-technical, as well as human resources components. These elements are integrated into a unified concept of interconnection and interrelation. So there should be concept unified
interrelated and interconnection between the disciplines. Okay, forming the foundation for a dynamic and adaptive ecosystem. So what we are going to see with this approach is an ecosystem in the future that we will try to create. Okay, that's the second message, system thinking. And this is the products. The products will be ecosystem, an ecosystem for us in the future. What is the difficulties in making this ecosystem? On the left box is inputs, and the right is outputs. It has the same components, that is the stakeholders. That's the most important components in inputs and outputs. Stakeholders. Yes, we have fossil energy currently, but then in the future, we will have net zero emission condition. It's not the same, as shows in the first slides. All right, we have limitation I just mentioned, and we have instruments that I'm going to talk. Okay, what are the stakeholders? First, of course, the government at large, including the companies, state-owned government companies like PLN. All right, and then the industry players like companies, foreign oil companies, foreign electricity companies, and so on. And then common industry in general. And then the financial institutions, researchers, and higher educations. Those stakeholders and the left as an input will be different in year 2060 as a stakeholders. Let me give you an example, for instance, like PLN. PLN today will be different with PLN in the year 2060. Because of what? Because you will conduct a different, completely different power plant systems, right? That uses a lot of renewable energy. And also like government, the Migas, SKK Migas will be different currently. Let me give you the definition of Migas. Migas means hydrocarbon right now, but in the future, the Migas and SKK Migas will also manage CO2 emission. CO2 is not hydrocarbon. So that definition should be changed in the near future. Should manage also carbon. So can you imagine in the future will be a lot of new things. And then the instruments. Engineering, this is very important, will be many best practices. Technology, we need some innovation, a lot of innovation, I will explain later. Commercial viability, this is the big challenges currently in order to get that new set of power plants in the future economically. And then infrastructure, as Dr. Kamia mentions, infrastructure need to be prepared. I think the government should go down, should give facilities into that infrastructure problems. And then policies, very important from the government to give these policies, new policies that enhance other instruments. And then the modeling. You are students, I will introduce the modelings that we need, because the current modeling tools, most of them do not include the transition problems, transitions concept. All right, and then the output will be energy transition and net zero emission. All right, this is the third message. The following 3 slides, I will talk about the potentials. All right, on the left side is the current production of oil and gas. Okay,
So we're dealing with the problems with the this fossil energy, mainly oil. Our oil production continuously declining, and we believe we do not have much reserve anymore in this type of fossil energy. But in the gas, as we can see on the right side, discoveries are many. Starts from the Andaman Block, northern Sumatra, and then northern Bali and Lombok Islands, conducted by BP. There will be, right now, they are going, where they are doing explorations. And then, as we know, in this Makassar Strait, big discovery by ENI. So, I believe, in addition to the current plan of development fields, like Masela and then Tango. Okay? So, I believe, personally, I believe, Indonesia's future will be dominated by gas because of this. So energy transition of Indonesia to achieve the goals in year 2060 is gas. I set the tone. The energy transition of Indonesia until year 2060 is gas, because we will have abundance, a lot of gas resources. All right? And then this is the oil. The oil's production is, is flattening. There is no big discovery in the oil fields. And then, but we have still so many basins. About 68 basins have not been explored yet. So this is the challenges for the government. All right, coal picture is much better than gas and oil. If we produce with the current pace, the coal still can be utilized until 60 years. So still a lot of time. So we can use coal for the energy if we want to, get smooth the transition energy. I said in the international seminars, we have to use our current available fossil energy first prior to using the renewable energy, because I will tell you, the cost of using renewable energy for the power plant only is huge, very huge, and we cannot afford that. All right, this is yours. And the right picture is yours, developed by ASDM, Department of Energy, but related to the power plant. Before that, I'm telling you the emission reduction first, planning. Hopefully it will be our plan, the government plan. So we will reduce about 93% of our emission by year 2060. This is the business as usual. Sorry. This is the business as usual. And by applying the net zero emission strategies, we can reduce until 93%. So this is the rest of the emission. All right? And this is the profile of this is the profile of coal, actually coal power plant reduction numbers of the coal power plant. All right? So like the phasing out coal power plant, and causes that reduction of emission. Okay, and then implementing the renewable energy, solar PV and wind, and then energy, more efficient technology installation, and others, including EV. We can see from the right picture there, okay, the yellow is the solar. So solar energy will dominate the future of power plants according to this model, and then hydro and then wind.
All right? Geothermal is there as well, but this is the big three. Nuclear will be there. Yeah. All right. So this is very big challenges. Why? Because of the following. Okay, let me give you a little bit the numbers first. That were about 421, and I think your number from Dr. Kania is much accurate than this number. This is the earlier number. So, but I believe solar will still dominate for the power plants. All right. And then this is the problems. Huge costs to change from this condition to the 100% renewable energy power plant. The cost is about, according to this model, the cost is about $1 trillion from now until 2060. $1 trillion means 15,000 trillion rupiah. Where does the money come from? That's our challenges. So, in my opinion, this is the big problem. The money, the fund. We can plan, but if we do not have the money, then we cannot do it. So this is real thing, problems. How can we manage the fund? All right, and this is the component. You know better than me about this. All right. Then I started with you students. We should start with the proper, reliable modeling. Because of what? Because in this country, if I can show you the researchers, we do not have the tools. We do not have the simulator for this. There is no one from Indonesia that built this kind of simulator. So I'm offering you that we need to build that. Okay? First, economic modeling that combined with the energy modeling. That fit for purpose. We researchers should work together with the government. Yeah, students work with the government and with also the stakeholders such as the PLN. You are from the PLN, so it's good, very fortunate. Okay, but we have to work together, the developers of the model with the stakeholders. Work together in the beginning and put the transition energy in that model. Okay, this is the difficulties of generating the strategies. We have to fulfill the energy trilemma. The energy security, meaning what? We have to fulfill, we have to satisfy the demand. We have to meet the demand. Yeah, the supply have to meet the demand. Second, the price should be affordable. The third should be environmental friendly. Environmental friendly needs money, makes higher costs. So this is not easy thing to work to optimize this condition. What Dr. Kamiya explained about this is very good. Will reduce the cost and also the energy of the future. The pump hydropower. This is energy storage, one of the example of energy storage. So this is important. You know what? The problems in the future when we're using the renewable energy is this one. The variable renewable energy. This is the big problem. If we have the big numbers of VRE, that will be a problem for our countries. If we do not plan, if we do not have well planned. Yeah. Right. For instance, like in the Brazil, in Spain. Yeah, in Spain. Last time, Spain had the problem because of this problem. Okay. And then there are many energy storage types. As explained, as described
in these slides. Okay, mechanical, electrochemical, electrical, chemical, and thermal. You can take a little bit further in this technology. All right, then, can we still use coal, dirty fossil energy in the future? To my knowledge, yes, we can, as long as we use this technology, carbon capture storage. So we capture the CO2 resulted from the coal power plant and store underground. You have to work with the subsurface engineers in order to do this. We still can use the coal power plant, according to my knowledge, if we can apply this technology economically. All right? So we can store in the fields, oil fields or gas fields, and then and the saline formation. Okay, put underground in the water. Okay, but should be deeper than 800 meters, because in that depth, the density of CO2 will be higher, much higher. Okay, this is the process of CCS. Compress and then decrease and remove the water, and then compress and then send to the reservoir. Okay, should be in the supercritical state, meaning in the liquid state condition. All right, because of what? Because we have such a huge storage for this purpose, almost 600 gigaton, according to the Lemigas study. And we have proof. This number, I think this number it can be stated about 600. Okay, and this is the location. Yeah, the location of the storage. So in this area, in the southeast area, Indonesia has the biggest storage for CO2. So we can use it. Okay. Then, what in the world status of the CCUS? Currently, about 41 facilities and capacity about 49 million tons of CO2 per year. So, in the world there are CCUS operation. Okay. And as an example, I gave you this picture. This picture, the Gorgon project is currently conducting in Australia. Okay, so take the gas from a field and then remove the CO2, and the CO2 put in the other formation. That's the Tupui formation. And this kind of picture, this kind of strategy method is conducted by impacts in Masela field, approved by the government. So the government knows about this kind of technology, this kind of method for the Masela. All right, and then if we consistent to do the system thinking, we need to think about the infrastructure. Currently, the government has built this pipeline from Semarang to Batang and is currently building from Batang to Cirebon or Kandang Haur Timur. It's about maybe will be completed in next year. So by having these pipelines connected, the oversupply gas in the East Java can be transported to the West Java. So all this island, the Java island, is connected by this pipe. Okay, so if we have gas, we can use as an energy throughout these pipelines. All right, but what about in the northern part, eastern part of Indonesia? I will tell you later. That's another problem.
Then again, infrastructure such as supergrid is very important because of the mismatch resources and demand. So we transmit the energy through transmission line, electricity transmission line. So this has to be established in the future for your own benefits. So we need to support this government policies, right? Then this is the strategy to fulfill the energy in the eastern part of Indonesia, because we cannot connect by pipelines. We have to connect by virtual pipeline, meaning LNG. And PLN right now is doing this project under the Capman, the ministerial declaration 259, I guess, or 249, I forgot. 5 minutes more. 5 minutes. Finish. Okay. So this is the strategy. So in the west eastern part of Indonesia should use LNG. All right. So infrastructure we have to think through to finish up this before we can use the fossil energy. Thank you very much for your attention. I take your questions now. Yeah, we continue to the session of question and answer. Any question from all of you? Yeah, we have two. First one and second from here. Yeah, maybe you first, please. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everybody in this forum. My name is Keizaro Calvino, a new student from ITB, Faculty Civil and Environmental Engineering 2025. And thank you for the opportunity. I would love to ask Professor Tutuka about what I'm thinking lately this week. Minister of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia have made a plan to construct the nuclear power plant project for modern energy transition to follow the worldwide globalization in self-sufficient energy resources for Indonesia. Do you think that Indonesia are ready to adapt this technology, and will it cost more money to construct the building? And also, will it safe? Because as we know that Indonesia is on the ring of fire that will give a high risk in constructing the technology. And the second one is, I follow Ministry of Energy and Mineral. I'm sorry. What kind of technology that you are saying? Nuclear power plant, sir. Nuclear power plant. Okay. Yes, I'm sorry. Okay, the second one is, I follow Ministry of Energy and Mineral Resources since I'm on junior high school in 2019. As an energy enthusiast, I've socialized the renewable energy program, but I have a question because of inconsistency the minister to realization of renewable energy transition in Indonesia. And how KSDM could apply the full renewable energy transition in Indonesia in a meaning time, because the construction. Because I have a discussion also with Mr. Anchandra Tahar, Vice Minister. He said that the transition of renewable energy will cost very, very expensive. It's about like 4 or 8 times than the old energy dirty production, and how it will fulfill the national energy consumption. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I try to summarize the question, can we adopt the technology of nuclear technology for a power plant? The first, and the second, how your opinion about maybe he said the inconsistency of policy from Indonesia government in Indonesia transition energy. Okay. Yeah. I try to answer not the first questions, but related to this one. Again, you are right. You're saying that renewable energy will be costly. This is the picture. Yeah, this is the picture. I think the current minister, said the same number. If I saw from the running text, about 15
15,000 trillion rupiah. So this is 1 trillion USD. So that's the number, roughly. It's huge. Where does the money come from, right? So how can we get the money? That's the big problem. Yes, we have to think out of the box. We cannot do by ourselves. One thing. The second thing, we cannot just buy that technology from abroad. To my knowledge, to my belief, that's a kind of new colonization when we just buy that technology from abroad. Because that's the intention of the developed country. So I said, no. We have to develop also by ourselves, right? Together with this. So, by what? By using current available fossil energy to get the money. Then develop in our country, in this country, that kind of infrastructure, that kind of factories and so on. So net zero emission, climate change, we believe is true. But net zero emission, with that pace, we have to have our own, this country, the government owned scenario in order to utilize the fossil energy first. We have to fight with that. Okay, that's to answer this one. About the nuclear energy, I agree with the nuclear energy because of what? No one in this world becomes developed country without applying the nuclear energy. We know United States, tens of nuclear power plants. And the population is not much different with Indonesia. Maybe 50 million different. But they have so many nuclear energy. So we have to develop the nuclear energy plant. Because will be developed country, we need to consume a lot of energy per capita. Otherwise, we will not be a, prosperous people, prosperous country, right? So, Japan is not stable. A lot of earthquakes there, but they have more than 10 nuclear power plant, right? We are here, Indonesia is a big country. We have Kalimantan Islands. It's very stable. We can build a kind of pilot nuclear energy there, right? So we should have, we should not to worry about this. Nuclear energy is a top-down policy. The government do not need to ask the people, because the people will say, no, not in my backyard and everywhere. Yes. So the government should say, I have to build this one. Otherwise, Indonesia will not be a prosperous country in the future. Okay, that's second. Yeah, we have time. We still have time. Any question from here? Oh yeah, please. Check. Okay, thank you very much for the opportunity was given to me. My name is Ipung Rahmat Abrianto, Pak, from PLN, currently in the Chemical Industry Faculty, in the program of the coal processing technology. Pak, maybe I have underlined what the explanation before, that the PLN or the ITB don't have any simulation about to determine the technology or the to choose the generation expansion planning. Actually, before I'm from the system planning department, and in the PLN itself, we're using something simulation like Plexos or Promot to determine the generation expansion planning and also the transmission as well if there's any potential
not in the region from the generation it will be developed. My question is, I believe, and the student also, if they get the topic about the technical economic analysis and the renewable energy expansion, the LCOA is not fair enough with the current electricity in the consumers, the current price. In your opinion, there's any policy? It must be a policy to increase the current consumer electricity to make this all of the project of the renewable energy is feasible, and then it can be implemented in the next 10 years. Thank you very much. Yeah, I'm sorry, there is some feedback here. Can you? Yeah. You mean that the price of energy should be low? Is that like that? No, sir. Basically, all of the results that we studied before in this master study, the LCOA of the renewable energy is much higher than the current consumer price. So, all of the planning that we want to achieve in the next 10 years, maybe example, cannot be feasible. So, in terms of the policy, in your opinion, there must be a increasing of the electrical pricing in the consumer. Yeah. It is possible, or it is can be done in the PLN. Yeah, maybe I will summarize. Is it possible to give incentive or policy so the energy more affordable price, some kind like that? Yeah, something like that. Okay, so I will give you a real example in this case, to answer the question. Like in geothermal, the cost of production is higher than the price of the electricity, right? That will get from the geothermal, right? So that's fit in tariff problems, and until now, there is no solution for that, right? So, in my opinion, the government should take that problems and solve that. By what? Say, let me give you just my opinion and give you some, hopefully, inspiration to think about this. Currently, the government subsidizes the fuel, right? The fuel, like the pertalite and so on. Yeah. Can the government switch that subsidies to your problems? I think for the government it's just allocation. If the government think politically that West Java, that has a lot of geothermal energy, maybe in the world, and try to utilize most of the geothermal resources, the government should have courage to switch from the current condition with that electricity-based transportation, for instance, for the whole province, for the whole West Java province. Right? So that's kind of should start with the political will from the government. It's not a small thing, it's a big thing. It's a big thing. But if, for instance, for this province will be what we call it green province, for instance, it's politically, strategic for the government to declare to the world. If not, I don't think it will be solved until now. I heard that problems since maybe 10, 15 years ago, still doesn't have any solution for that. So it is a political will from the government to solve this. Yeah. Using renewable energy usually needs a lot of money. Thank you. Thank you. So I will close this session with a summary of the two sessions, Dr. Kamia and Professor Tutuka Aryaji, that talk about the energy transition
what government will do, what government should do, and how we scholar and student and academia contribute in multidiscipline and interdiscipline study to increase, to accelerate the transition energy in 2060. Please give applause to Professor Tutuka Aryaji. Yeah, I will give back to the MC. We sincerely thank Professor Tutuka Aryaji for his enlightening presentation, and our gratitude also goes to Dr. Kadami for his insightful questions and moderations. Ladies and gentlemen, as a token of our appreciation for Professor Aryaji's valuable contribution, we invite once again Vice Dean of Academic, Student Affairs and Quality Assurance of the Graduate School of Multidisciplinary Science and Technology, Professor Dr. Insinyur Umar Khoyam, to present a token of our gratitude. Abang-abang tadi itu siapa sih? Ini kak sih? Bapak. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for Professor Khoyam and Professor Aryaji. Tadi ada yang manggil mas nih. To Professor Khoyam and Professor Aryaji, please return to your seats and we invite you to enjoy the rest of the program. Ladies and gentlemen, esteemed guests, we will now take a break for lunch and our first poster session. Please enjoy the delicious meal and take the opportunity to explore the insightful posters presented by our talented researchers. Ladies and gentlemen, please do not forget to cast your vote by affixing a sticker to your favorite poster. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini kita memasuki jam makan siang dan istirahat dan juga sesi poster pertama. Kami memohon kesediaan Bapak Ibu untuk tidak lupa menyematkan stiker pada poster favorit Bapak dan Ibu untuk agar nanti dihitung bersama dan poster dengan stiker terbanyak akan memenangkan award poster favorit. Ladies and gentlemen, we look forward to reconvening after the break. Thank you and have a nice lunch. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf untuk kesalahan teknis sebelumnya atas penjelasan yang saya berikan bahwa pemberian penghargaan kepada poster favorit nantinya didasarkan pada penilaian daripada Bapak dan Ibu juri yang berada di panitia IJSC 2025 sehingga Bapak dan Ibu siang nanti dapat fokus makan siang begitu dan tetap dapat melihat poster yang telah kami pasangkan tanpa harus memasangkan stiker pada poster favorit Bapak dan Ibu. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf, selamat siang dan selamat beristirahat. Terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Farid Putra Bakti, salah satu dosen peneliti ITB dengan bidang keahlian teknik kelautan. Nah, khususnya saya meneliti tentang struktur-struktur terapung dan bagaimana mereka berinteraksi dengan fenomena kelautan, kayak ombak, arus laut, angin, pasang surut,
dan berbagai fenomena kelautan lainnya. Nah, bicara tentang bidang keahlian saya, yaitu struktur terapung, rekan-rekan bisa nebak nggak struktur terapung apa yang paling terkenal di sepanjang peradaban umat manusia? Nah, kalau rekan-rekan menebak bahwa jawabannya adalah bahteranya Nabi Nuh, menurut saya itu adalah jawaban yang paling tepat. Singkat cerita, bahteranya Nabi Nuh ini mengisahkan tentang peradaban manusia yang terancam karena adanya banjir yang sangat besar, lalu mereka hanya bisa diselamatkan melalui bahtera penyelamatnya Nabi Nuh. Nah, menariknya menurut saya, kisah ini atau kisah serupa bisa ditemui juga di kebudayaan-kebudayaan lain. Jadi bukan hanya kebudayaan Ibrani kuno. Contoh misalkan kisahnya Raja Manu di kebudayaan Hindu. Lalu ada kisahnya Deucalion di kebudayaan Yunani kuno. Lalu ada juga cerita rakyat asal-muasal suku Saisiat dari Taiwan. Atau kisahnya Utnapishtim dari Epic of Gilgamesh. Nah, itu asalnya dari Mesopotamia kuno. Nah, kisah-kisah tadi intinya menceritakan tentang bagaimana peradaban manusia ini terancam karena suatu permasalahan yang besar, yaitu banjir, dan mereka hanya bisa diselamatkan melalui bahtera penyelamatnya Nabi Nuh atau tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau mau disangkut pautin lagi sama pembahasan saya kali ini, kisah-kisah tadi juga ngegambarin gimana struktur terapung ini udah dilihat sebagai solusi permasalahan umat manusia sejak dulu kala. Nah, meskipun kisah-kisah tadi ini diceritain zaman dulu ya, tapi menurut saya kisah yang sama tuh masih sangat relevan di masa kini. Nah, bedanya mungkin di masa kini permasalahan-permasalahan atau banjir-banjir metafor tadi itu mungkin berbentuk berbeda ya, bentuknya beda. Contoh misalkan, masa kini ini permasalahannya ada kenaikan kebutuhan lahan hunian atau pangan. Lalu ada juga peningkatan kebutuhan energi bersih yang sustainable. Lalu ada juga peningkatan
Halo, perkenalkan, saya Farid Putra Bakti, salah satu dosen peneliti ITB dengan bidang keahlian teknik lautan. Nah, khususnya saya meneliti tentang struktur-struktur terapung dan bagaimana mereka berinteraksi dengan fenomena kelautan, kayak ombak, arus laut, angin, pasang surut, dan berbagai fenomena kelautan lainnya. Nah, bicara tentang bidang keahlian saya, yaitu struktur terapung, rekan-rekan bisa nebak nggak struktur terapung apa yang paling terkenal di sepanjang peradaban umat manusia? Nah, kalau rekan-rekan menebak bahwa jawabannya adalah bahteranya Nabi Nuh, menurut saya itu adalah jawaban yang paling tepat. Singkat cerita, bahteranya Nabi Nuh ini mengisahkan tentang peradaban manusia yang terancam karena adanya banjir yang sangat besar, lalu mereka hanya bisa diselamatkan melalui bahtera penyelamatnya Nabi Nuh. Nah, menariknya menurut saya, kisah ini atau kisah serupa bisa ditemui juga di kebudayaan-kebudayaan lain, jadi bukan hanya kebudayaan Ibrani kuno. Contoh misalkan kisahnya Raja Manu di kebudayaan Hindu. Lalu ada kisahnya Deucalion di kebudayaan Yunani kuno. Lalu ada juga cerita rakyat asal-muasal suku Saisiat dari Taiwan. Atau kisahnya Utnapishtim dari Epic of Gilgamesh. Nah, itu asalnya dari Mesopotamia kuno. Nah, kisah-kisah tadi intinya menceritakan tentang bagaimana peradaban manusia ini terancam karena suatu permasalahan yang besar, yaitu banjir, dan mereka hanya bisa diselamatkan melalui bahtera penyelamatnya Nabi Nuh atau tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau mau disangkut pautin lagi sama pembahasan saya kali ini, kisah-kisah tadi juga ngegambarin gimana struktur terapung ini udah dilihat sebagai solusi permasalahan umat manusia sejak dulu kala. Nah, meskipun kisah-kisah tadi ini diceritain zaman dulu ya, tapi menurut saya kisah yang sama tuh masih sangat relevan di masa kini. Nah, bedanya mungkin di masa kini permasalahan-permasalahan atau banjir-banjir metafor tadi itu mungkin berbentuk berbeda ya, bentuknya beda. Contoh misalkan, masa kini ini permasalahannya ada kenaikan kebutuhan lahan hunian atau pangan. Lalu ada juga peningkatan kebutuhan energi bersih yang sustainable. Lalu ada juga peningkatan naiknya muka air laut misalkan. Atau ada juga peningkatan kebutuhan distribusi logistik dan mobilisasi manusia. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, sedangkan bahtera besar atau bahtera penyelamatan Nabi Nuh ini juga muncul di masa kini dalam bentuk struktur-struktur terapung yang semakin lama semakin unik bentuknya, semakin masif besarnya, dan juga semakin bisa mengangkut berbagai macam muatan. Nah, mungkin lebih enaknya kalau kita ngelihat contoh-contoh konkretnya kali ya. Yaitu contoh konkret solusi struktur terapung untuk menyelesaikan permasalahan manusia masa kini. Contohnya misalkan, untuk menyelesaikan permasalahan distribusi logistik, meningkatnya kebutuhan mobilisasi manusia juga, diciptakan kapal-kapal yang semakin lama semakin besar. Nah, bisa dilihat di gambar samping ini, misalkan bahwa ukuran-ukuran kapal ini semakin lama dari tahun ke tahun semakin besar. Bahkan untuk kapal Ever Given, kapal yang belakangan ini terkenal karena menghalangi alur pelayaran terusan Suez, dia ukurannya panjangnya lebih besar daripada tinggi Menara Eiffel. Dan menurut saya itu sangat impresif. Nah, lalu contoh selanjutnya, yaitu solusi struktur terapung untuk permasalahan naiknya kebutuhan lahan hunian. Nah, berbagai negara Eropa ini sudah mulai banyak menerapkan inovasi rumah terapung. Contohnya misalkan yang bisa dilihat di gambar sebelah ini. Nah, ini adalah rumah-rumah terapung yang didirikan di Belanda di kanal-kanalnya. Nah, bahkan untuk skala yang lebih besar, sedang dikembang terapkan konsep pulau terapung di Korea Selatan. Nah, pulau terapung ini disebut Pulau Oceanics, Kepulauan Oceanics ya. Dia digagas antara Korea Selatan bersama dengan PBB. Dan dia diharapkan bisa memenuhi kebutuhan lahan hunian di kawasan pesisir. Nah, selain bisa ngebuka lahan baru karena dia manfaatin lahan-lahan perairan yang tadinya tidak terpakai untuk lahan hunian, dia juga bisa ngatasin permasalahan kenaikan muka air laut di kawasan pesisir. Kenapa? Karena kalau muka air laut semakin lama semakin naik, dia tidak akan terendam. Tapi karena dia terapung, pulau-pulau ini hanya akan ikut naik bersama muka air laut. Nah, lalu selanjutnya coba kita lihat solusi struktur apung apa lagi yang bisa ngatasin permasalahan manusia. Nah, untuk ngatasin masalah kebutuhan pangan, aquaculture di laut lepas bisa jadi solusinya. Contoh aquaculture ini bisa dilihat di gambar di samping ini. Nah, yang ini merupakan peternakan ikan di laut lepas. Untuk struktur di samping ini, bisa dilihat struktur yang warna kuning ini, itu adalah pelampung-pelampungnya. Jadi dia yang ngebuat si seluruhan struktur ini bisa mengapung di atas air.
nantinya struktur terapung ini juga akan dikelilingi oleh jaring yang mana untuk menjaga ikan-ikan ini biar nggak lepas dari struktur kuningnya ini. Nah, selain itu juga sistem sejenis ini biasanya dilengkapi dengan sistem pengamatan dan pemberian pangan yang otomatis. Jadi minim perawatan. Nah, dengan mengembangbiakan bibit ikan di laut lepas, lahan yang tersedia tentunya semakin luas ya dibandingkan kalau mengembangkannya di area pesisir. Nah, selain itu kotoran pencemar yang dihasilkan juga diharapkan nggak akan terkonsentrasi di satu lokasi saja. Dengan kata lain, pencemaran bisa diminimalisir. Nah, lalu contoh terakhir, yaitu solusi struktur terapung dari permasalahan yang lagi paling hangat dibicarakan di seluruh dunia, yaitu tentang meningkatnya kebutuhan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Nah, ingat, 71% luasan dunia itu adalah perairan. Nah, maka seharusnya akan banyak sekali sumber energi terbarukan yang akan berada di laut. Untuk bisa manfaatin sumber-sumber tadi yang ada di laut, struktur terapung juga bisa jadi salah satu solusi yang dipilih. Nah, contohnya kayak yang diterapin di pembangkit listrik tenaga angin terapung, pembangkit listrik tenaga gelombang, pembangkit listrik tenaga arus yang juga bisa dibuat terapung, atau bidang penelitian saya saat ini, yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang dibuat terapung dan didirikan di laut. Nah, kalau melihat banyaknya contoh solusi bahtera penyelamat di atas untuk ngatasin banjir-banjirnya Nuh masa kini ya, mungkin ngebuat sebagian besar kita bertanya-tanya nih, kenapa sih harus ngebangunnya di laut? Kenapa nggak di darat aja, bukannya lebih gampang? Atau kenapa harus dibuat sebagai struktur terapung? Nah, untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan seperti di atas ini, mending enaknya kita lihat salah satu topik penelitian saya, yaitu pembangkit listrik tenaga surya terapung atau PLTS terapung. Nah, kalau bicara tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung, maka potensi pembangkitannya ini nggak lepas dari iradiasi matahari, yang mana besarannya ini bisa dilihat di gambar sebelah sini. Nah, kalau kita lihat yang warna kuning ini adalah potensi-potensi radiasi matahari yang besar. Nah, bayangkan nih, seberapa banyak potensi yang akan kita abaikan kalau kita tidak membangun atau paling tidak mencoba membangun PLTS tersebut di laut paling tidak. Nah, untuk mendirikan bangunan di laut itu sendiri sebenarnya banyak berbagai pilihan ya. Salah satu pilihannya itu cara paling umum ngebangun bangunan penopang yang menjulang dari permukaan laut sampai dasar laut. Nah, struktur penopang kayak gini biasanya dia bersifat kaku. Dia nggak bisa gerak-gerak dengan bebas. Nah, struktur kayak gini juga banyak ditemui di anjungan-anjungan lepas pantai di perairan yang relatif dangkal. Biasanya terbuat dari baja atau beton. Nah, masalahnya struktur penopang seperti ini nih sifatnya kan kaku ya, dia menjulang dari dasar hingga permukaan laut. Nah, biasanya dia akan semakin mahal seiring dengan meningkatnya kedalaman perairan. Nah, struktur kayak gini juga biasanya nggak efektif kalau luasan struktur yang harus ditopangnya itu sangat luas. Kenapa? Karena bahan bangunan yang dibutuhkan untuk membangun struktur seperti itu ya, yang menjulang dari bawah sampai atas di kedalaman yang sangat dalam dan juga menopang struktur yang sangat luas, akan menjadi sangat mahal bahan bangunannya. Jadi tidak disarankan. Nah, solusinya dipilihlah struktur terapung untuk menopang panel-panel surya yang ingin dibangun tadi. Nah, karena soalnya struktur terapung ini bisa menopang beratnya sendiri. Jadi nggak perlu fondasi yang menjulang sampai dasar laut. Selain itu juga struktur penopang bisa dibuat lebih ekonomis. Nah, saat ini sudah banyak sekali konsep desain struktur PLTS terapung yang lagi dikembangin di berbagai belahan dunia. Tapi pada umumnya struktur PLTS terapung ini terdiri dari kumpulan panel surya yang diletakkan di atas sistem pelampung. Dan dia dijaga di dalam satu lokasi melalui dengan tambat atau mooring dan juga jangkar atau angkur. Nah, sehabis itu listrik yang dihasilin ini dikirim ke darat lewat kabel transmisi yang juga bisa dibuat terapung atau diletakkan di dasar laut. Nah, selain alasan-alasan tadi, masih banyak lagi alasan-alasan lainnya kenapa kita mau coba buat PLTS terapung ini di atas struktur terapung dan juga di laut. Contohnya misalkan, pertama, struktur terapung ini nggak usah bersaing dengan lahan hunian atau pertanian. Lalu yang kedua, struktur terapung ini juga bisa dipindah lokasikan dengan relatif lebih mudah. Dia hanya perlu ditow atau ditarik ke lokasi pemasangan.
Nah, selain itu struktur terapung juga tidak rentan terhadap berbagai kondisi bencana yang umum di Indonesia ya, seperti gempa bumi misalkan. Nah, panel surya juga diketahui bisa bekerja lebih baik di temperatur yang lebih rendah, dan perairan di bawahnya dia bisa bekerja seolah-olah seperti pendingin alami. Nah, tapi kalau rekan-rekan pikir bahwa solusi-solusi yang tadi itu seperti too good to be true, menurut saya rekan-rekan juga nggak salah. Karena masih banyak sekali tantangan-tantangan dari segi teknis, segi lingkungan atau ekonomi yang masih harus coba kita selesaikan. Nah, tapi di sisi lain, menurut saya tantangan-tantangan yang tadi itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Terutama kalau mempertimbangkan potensi-potensi laut yang akan terbuang atau sia-sia kalau tidak kita manfaatkan. Nah, apalagi untuk Indonesia yang merupakan negara maritim. Penguasaan teknologi kelautan pada umumnya dan teknologi struktur terapung pada khususnya bukan lagi hal yang bisa ditawar-tawar. Toh pada akhirnya mau tidak mau kita akan semakin terdorong ke laut, karena sekali lagi 71% luasan dunia ini adalah lautan. Dan untuk dapat membangun di laut, kita harus menguasai teknologi bahtera masa kini. Nah, untuk bisa menguasai teknologi struktur terapung ini bisa dicapai lewat berbagai macam langkah konkret. Pertama, harus dilakukan penelitian, pengembangan dan akuisisi teknologi yang berkelanjutan seperti yang sedang kami lakukan di berbagai pusat penelitian di ITB. Nah, kolaborasi antar bidang juga tentunya harus semakin ditingkatkan. Karena tren struktur terapung saat ini semakin inovatif dan muatan-muatan akutnya semakin beragam. Nah, yang kedua, perlu dikembangkannya banyak program-program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas SDM di Indonesia, terutama di bidang teknologi struktur terapung ini. Nah, sebagai gambaran, saat ini hanya terdapat sekitar 4-6 universitas di Indonesia menawarkan program studi teknik lautan ataupun teknik perkapalan, terutama dengan akreditasi unggul. Nah, coba bandingkan dengan Korea Selatan, yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia, tapi memiliki universitas yang jumlahnya lebih banyak daripada Indonesia yang menawarkan program-program tadi dengan akreditasi internasional bahkan. Nah, terakhir yang nggak kalah penting nih, kita juga perlu dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah ataupun industri. Berbagai red tape yang mempersulit dikembangterapkannya teknologi-teknologi baru yang mutakhir harus dapat dikurangi. Selain itu, kita juga perlu investasi yang nggak sedikit dalam bentuk kebijakan ataupun pendanaan. Nah, hal ini dibutuhin untuk bisa menopang pengembangan dan penerapan teknologi-teknologi baru tadi hingga akhirnya mereka bisa berdiri sendiri. Nah, pada akhirnya masih banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi untuk dapat membangun bahtera-bahtera masa kini. Sehingga kita bisa melewati berbagai banjir-banjir tadi di masa depan. Namun melihat potensi kemungkinan yang ada, saya sangat optimis bahwa teknologi struktur terapung akan terus menjadi salah satu garda terdepan dalam penyelesaian permasalahan manusia. Saya Farid Putra Bakti, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Maya Fitrianti, dosen peneliti di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati atau SITH ITB. Nah, saya juga peneliti di Pusat Penelitian Biosains dan Bioteknologi ITB. Bidang keahlian yang saya tekuni adalah bioteknologi mikroba. Nah, khususnya saat ini yang terkait dengan mikrobiologi makanan. Hal yang membuat saya tertarik sebenarnya menekuni bidang mikrobiologi ini karena ternyata peranan mikroba seperti bakteri, virus misalnya sangatlah besar dalam kehidupan kita, termasuk kaitannya dengan makanan dan juga kesehatan. Nah, seperti saat ini misalnya ketika dunia dilanda pandemi virus COVID-19, kita kan jadi semakin sadar nih bahwa mikroba seperti virus, bakteri itu benar-benar ada di mana-mana, termasuk salah satunya pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Menurut data WHO, ada lebih dari 200 penyakit yang bisa ditularkan melalui makanan. Kenapa? Ya karena makanannya terkontaminasi oleh mikroba, seperti bakteri salah satunya.
Nah ini kan jadinya merugikan ya, dimakan tidak bisa, disimpan pun lama-lama akan membusuk dan tidak baik tentunya untuk kesehatan kita. Nah sebetulnya makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu bisa terkontaminasi oleh bakteri mulai dari ketika bahan makanan itu dipanen atau pada saat pasca panen, kemudian ketika diolah di pabrik ataupun misalnya di rumah kita, sampai ketika makanan itu tiba di depan kita. Nah atau yang populer dengan istilah from farm to plate. Nah hal ini kan pastinya jadi merugikan ya, karena makanan yang tadinya bisa kita konsumsi menjadi sia-sia dan akan berakhir di tempat sampah. Nah, tentu di saat pandemi seperti ini sekarang, kita juga tidak lupa semakin gencar melaksanakan protokol kesehatan. Semua harus serba bersih, mulai dari tangan kita, termasuk makanan yang akan kita konsumsi juga. Jadi kita semakin sadar bahwa makanan itu juga selain enak, sehat, tapi juga ya harus bersih dan aman untuk dikonsumsi. Nah kemudian pertanyaannya kan, bagaimana sih caranya untuk membunuh bakteri yang ada pada makanan? Atau dengan kata lain, kita mau memastikan nih bahwa makanan yang akan kita konsumsi itu betul-betul aman untuk kita. Nah sebetulnya sejak 1,5 juta tahun yang lalu, manusia ini sudah mulai mengembangkan berbagai macam cara untuk memastikan bahwa makanan yang akan kita makan ini aman dan juga tentu tahan lama saat disimpan ya. Contoh paling sederhana saja misalnya dengan cara memasak menggunakan api. Nah cara lain misalnya pengeringan, atau kita kenalkan buah-buahan bisa kita keringkan. Kemudian ada juga dengan teknik pengasapan seperti daging asap. Kemudian cara lain misalnya dengan penggaraman atau memberikan garam dengan kadar tinggi seperti saat kita membuat ikan asin. Nah atau juga melalui berbagai cara fermentasi. Misalnya makanan fermentasi yang kita kenal ada tape atau kimchi. Nah semua itu kita lakukan sebenarnya selain untuk memastikan bahwa makanan kita ini aman dikonsumsi ya, dengan kata lain tadi bebas dari bakteri ataupun misalnya virus, tapi juga supaya makanan tersebut bisa tahan lama selama kita simpan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian pada abad ke-19 berkembanglah suatu teknologi yang disebut dengan teknologi pasteurisasi. Nah, teknologi ini pada mulanya dicetuskan oleh seorang ahli mikrobiologi dari Prancis namanya Louis Pasteur. Makanya disebut sebagai pasteurisasi. Nah, metode pasteurisasi ini umumnya dilakukan menggunakan temperatur 65 sampai 140 derajat Celcius dengan rentang waktu bervariasi mulai dari hitungan detik sampai 30 menit. Nah, teknologi ini sudah umum sebenarnya digunakan di industri makanan, misalnya untuk mensterilisasikan susu ataupun jus, sehingga tentu saja menjadi aman untuk dikonsumsi dan memiliki daya simpan yang baik. Nah, akan tetapi metode pemanasan ini sebetulnya tidak hanya membunuh bakteri, tapi juga berpotensi merusak kandungan nutrisi yang penting dalam makanan, termasuk vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu ada potensi juga dia bisa merubah rasa, misalnya tekstur ataupun warna dari si makanan itu. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut kemudian berkembanglah berbagai macam metode alternatif. Nah, tujuannya yaitu tadi untuk mensterilisasikan makanan, namun sekaligus juga bisa tetap menjaga kandungan nutrisi yang ada dalam makanan, dan kualitas-kualitas sensori pada makanan pun seperti tadi misalnya rasa, tekstur ataupun warna sebisa mungkin tidak berubah. Nah, salah satu metode alternatif untuk membunuh bakteri yang ada pada makanan adalah menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini sebenarnya adalah gelombang suara yang memiliki frekuensi di atas 20 kHz atau di luar batas frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Nah, seperti di gambar yang sudah saya tampilkan tadi di awal, rentang frekuensi gelombang ultrasonik itu kan sangat luas. Nah, pada frekuensi 20 hingga ratusan kilohertz misalnya, atau yang dikenal sebagai power ultrasound, gelombang ultrasonik ini dapat digunakan untuk homogenisasi ataupun memecahkan sel. Nah, mungkin alatnya ini sudah pernah Anda lihat di lab kimia misalnya ataupun di lab biologi. Nah, pada rentang frekuensi yang lebih tinggi lagi di kisaran megahertz, gelombang ultrasonik ini dapat dimanfaatkan sebagai alat diagnostik. Misalnya di bidang kesehatan yang sering Anda dengar adalah untuk USG atau ultrasound sonografi untuk memeriksa kondisi janin.
Nah, pemanfaatan lainnya adalah di bidang mekanika, misalnya untuk mengecek atau mengetes adanya keretakan ataupun kegagalan struktur. Lalu kemudian apa sih yang saya dan tim di ITB coba lakukan terkait pemanfaatan gelombang ultrasonik ini, khususnya untuk membunuh bakteri dan mengawetkan makanan. Nah, saya dan tim berusaha untuk mempelajari lebih dalam efek dari gelombang ultrasonik ini terhadap si bakterinya tadi. Jadi bagaimana nanti kerusakan struktur sel bakteri itu setelah kita berikan perlakuan gelombang ultrasonik. Jadi secara fundamental kami ingin mengetahui dulu bagaimana si bakteri ini rusak. Nah, kemudian nanti akan kita aplikasikan untuk mensterilisasikan berbagai jenis bahan makanan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mulailah dengan membuat terlebih dahulu prototipe alat ultrasonikasi. Nah, kemudian kenapa sih harus repot-repot membuat alat ultrasonikasi sendiri? Kenapa tidak menggunakan yang sudah ada saja di pasaran? Nah, ini karena umumnya alat ultrasonikasi yang sudah ada di pasaran itu hanya bekerja di satu frekuensi saja, umumnya di 20 atau 22 kHz. Nah, tadi di awal seperti yang sempat saya singgung, rentang frekuensi dari gelombang ultrasonik itu kan sangat lebar, mulai dari kilohertz sampai megahertz. Nah, kita ingin mengetahui efek samping dari frekuensi yang berbeda-beda terhadap si struktur sel bakterinya itu. Nah, untuk mengetahui kerusakan si sel bakteri ini, kita lakukan percobaan baik dari sisi eksperimental maupun menggunakan pemodelan. Nah, hasil eksperimen menggunakan prototipe kami menunjukkan bahwa si sel bakteri itu akan rusak dan mati setelah ultrasonikasi seperti yang terlihat pada gambar mikroskop elektron berikut ini. Nah, kemudian dari hasil pemodelan yang sudah kita lakukan juga, ternyata ada dua cara bagaimana si bakteri itu dapat rusak dan kemudian mati setelah diberikan perlakuan ultrasonikasi. Nah, pada cara yang pertama atau kita sebut sebagai bursting mode, si sel bakteri ini akan pecah. Nah, sebenarnya untuk ini Anda bisa membayangkan ketika Anda memeluk balon dengan sangat erat, kemudian kan balon itu akan meletus pecah begitu ya. Nah, si balon ini ibaratnya adalah si sel bakteri tersebut. Nah, cara yang kedua adalah si bakteri tersebut nanti akan terbentuk pori ataupun lubang gitu ya di permukaan si sel bakterinya tersebut, atau kita sebut juga sebagai mode perforating. Nah, Anda bisa bayangkan kembali ini seperti yang balon tadi. Jadi kalau misalnya balonnya ini adalah sel bakteri, terus kita tusuk, nah berlubang dan kemudian pecah. Nah, setelah dari tahap awal ini tadi kita mengetahui bagaimana si struktur sel bakteri ini bisa rusak dan mati akibat gelombang ultrasonik, kemudian pemahaman ini kita gunakan untuk mengawetkan makanan. Atau dengan kata lain, kita coba untuk membunuh si bakteri-bakteri yang ada di dalam makanan sehingga menjadi lebih awet atau tahan lama. Nah, untuk ini kita kemudian menggunakan beberapa sampel makanan atau lebih tepatnya minuman seperti susu ataupun jus buah-buahan. Nah, hasilnya setelah susu ataupun jus buah-buahan ini diberikan perlakuan ultrasonik, ternyata sebanyak 99,9% bakteri yang ada dalam sampel tersebut bisa mati. Nah, selain itu kandungan lemak dan protein yang terkandung dalam susu pun tidak rusak atau tidak hilang. Nah, kemudian dari hasil eksperimen menggunakan sampel jus wortel dan jus jeruk juga diperoleh bahwa nutrisinya tetap terjaga. Misalnya kalau di jus wortel kita bisa lihat kandungan total karotennya tetap terjaga, kemudian vitamin C yang ada dalam jus jeruk tersebut juga tidak rusak ataupun tidak berkurang jumlahnya. Nah, metode ultrasonikasi ini tidak hanya kita coba untuk berbagai jenis minuman, tapi kita juga coba untuk bahan-bahan segar, misalnya seperti sayuran ataupun buah-buahan. Nah, jadi sayuran ataupun buah-buahan segar tadi bisa kita cuci dengan bantuan ultrasonikator. Jadi daripada kita cuci dengan air ataupun sabun biasa, nah kita bisa cuci dengan si alat ultrasonikator tersebut. Jadi setelah dicuci dengan ultrasonikator, nanti si bakteri-bakteri yang menempel di permukaannya tersebut akan lepas dan kemudian mati. Kemudian kotoran-kotoran lain pun juga sama akan ikut lepas dan jadi buah-buahan dan sayuran-sayuran tadi nanti akan lebih tahan lama.
Nah, dari hasil penelitian kami setelah dicuci menggunakan ultrasonikator, si sayuran dan buah-buahan tadi tidak cepat busuk dibandingkan kalau kita cuci menggunakan air biasa. Nah, dari hasil penelitian kami ini, sebetulnya kami berharap semoga berbagai teknologi alternatif, termasuk salah satunya adalah ultrasonikasi yang sedang kami kembangkan ini, mampu menjawab salah satu tantangan di industri pangan saat ini, yaitu mencegah makanan-makanan menjadi busuk dan kemudian berakhir sebagai food loss ataupun food waste. Berdasarkan data FAO, rata-rata 30% bahkan lebih bahan makanan itu terbuang sia-sia per tahunnya. Nah, ini kan mubazir dan bisa menimbulkan kerugian dari sisi ekonomi tentu saja dan juga dari sisi kesehatan. Nah, salah satu penyebabnya kenapa sih banyak sekali makanan yang terbuang sia-sia ini adalah karena makanan tersebut rusak. Nah, rusaknya itu salah satunya karena bakteri ataupun agen biologis lain. Tentu saja aplikasi gelombang ultrasonik ini masih memiliki beberapa tantangan, terutama untuk penggunaannya di industri makanan misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang masih harus kita jawab, misalnya kemudian ketika kita ingin menerapkan ini di industri di skala yang lebih besar, bagaimana sih sisi praktisnya, kemudian efektivitasnya seperti apa, efisiensinya bagaimana. Nah, belum lagi kalau kita misalnya coba untuk berbagai makanan yang berbeda-beda, tentu kan mereka akan memiliki properti yang berbeda juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya juga, efek samping apa sih yang bisa ditimbulkan pada makanan yang berbeda-beda tersebut? Apakah nanti kalau di makanan A hasilnya bisa baik, tapi di makanan B mungkin akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Nah, di sisi lain, penelitian dalam bidang ini sebenarnya bisa menumbuhkan semangat kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, dan hal ini sudah saya rasakan sendiri. Seperti misalnya saya yang bekerja di bidang mikrobiologi, ketika ingin menggunakan si aplikasi ultrasonikasi ini untuk mengawetkan makanan, nah kemudian kan saya harus tahu bagaimana prinsip kerja dari si gelombang ultrasonik ini. Nah, untuk itu kita harus bekerja sama misalnya dengan para praktisi ataupun misalnya peneliti dalam bidang mekanik, misalnya kemudian dalam bidang kimia, fisika, dan juga biologi. Jadi sehingga harapannya nanti akan terbentuk suatu pemahaman yang lebih komprehensif untuk memanfaatkan gelombang ultrasonik ini di industri makanan maupun di bidang lainnya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke permasalahan awal kita nih terkait kerusakan makanan akibat bakteri, kan dampaknya itu secara ekonomi dan kesehatan sangat besar. Nah, seandainya kita bisa menerapkan metode-metode pengawetan yang lebih efektif di beberapa critical point dalam industri makanan, mulai dari pasca panen hingga ketika makanan itu ada di depan kita, tentu ini akan sangat menguntungkan bagi kita. Jadi bukan tidak mungkin teknologi-teknologi alternatif seperti gelombang ultrasonik ini juga bisa membantu untuk mengawetkan makanan lebih baik lagi. Dan ini bisa menjadi salah satu solusi tentu saja untuk mengurangi tingkat food loss dan food waste di Indonesia dan juga di dunia. Dengan mengurangi food loss dan juga food waste, maka kita dapat menjamin keberadaan pangan dan juga nutrisi yang baik bagi generasi kita saat ini dan juga generasi yang akan datang. Saya Maya Fitrianti, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Riana, dosen peneliti di kelompok keahlian pengelolaan udara dan limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dan juga peneliti di Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung. Beberapa pekan terakhir, headline media dan media sosial ramai memperbincangkan isu lingkungan, yaitu mengenai buruknya kualitas udara di ibu kota negara kita, DKI Jakarta. Perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss, IQR, menuliskan bahwa Jakarta berada pada peringkat pertama kota dengan polusi PM2,5 terburuk di dunia. Konsentrasi PM2,5 rata-rata yang terukur selama 24 jam pada saat kualitas udara dinyatakan sebagai yang terburuk di dunia adalah sekitar 80 mikrogram per meter kubik. Nilai ini telah melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah dan bahkan bernilai 5 kali lebih tinggi dari nilai ambang batas yang ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO. Sebelum berbicara lebih jauh, apa itu PM2,5?
PM2,5 adalah debu udara dengan ukuran yang sangat kecil. Lebih kecil dari 2,5 mikron. Jika kita bandingkan dengan helaian rambut kita, maka PM2,5 berukuran jauh lebih kecil. PM2,5 jika terhirup oleh manusia dapat masuk hingga ke paru-paru, sistem kerja jantung yang dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, kanker paru, penyakit jantung, stroke, dan menyebabkan resiko kematian dini. Buruknya kualitas udara di ibu kota ini tentu saja mengganggu aktivitas sehari-hari bagi masyarakat, khususnya bagi golongan rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka dengan penyakit bawaan tertentu seperti asma dan bronkitis. Itu gambaran dampak buruk kesehatan untuk warga ibu kota akibat polusi udara. Sementara ada saudara-saudara kita di daerah lain yang hampir setiap tahunnya harus menghirup udara yang 13 kali lipat lebih buruk dari kualitas udara Jakarta. Siapakah mereka? Ya, benar. Mereka adalah saudara-saudara kita yang tinggal di Sumatera dan Kalimantan, yang hampir setiap musim kemarau merasakan penurunan kualitas udara akibat asap dari kebakaran lahan gambut. Pada saat terjadi kebakaran lahan gambut di bulan September 2019, salah satu stasiun pengukur kualitas udara di Kota Palangkaraya mengukur nilai maksimum rata-rata harian konsentrasi PM2,5 mencapai angka 1.100 mikrogram per meter kubik. Nilai ini bahkan 13 kali lebih tinggi dari konsentrasi PM2,5 di Jakarta yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Jika pencemar udara di kota Jakarta saja mengancam bagi kesehatan warga kotanya, bayangkan risiko yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang tinggal di daerah rawan kebakaran lahan gambut. Kebakaran lahan gambut tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan manusia, tapi juga kesehatan bumi kita secara umum. Hari ini, saya akan mengajak Anda mengenal lahan gambut Indonesia yang punya peranan penting dalam menjaga perubahan iklim. Kita semua pasti familiar atau setidaknya pernah mendengar istilah lahan gambut. Namun, apa sih sebenarnya lahan gambut itu? Gambut sendiri secara mudah dapat didefinisikan sebagai tanah organik yang memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi. Lalu bagaimana gambut terbentuk? Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar dari hutan hujan tropis. Di hutan hujan tropis yang rimbun ini, bayangkan berapa banyak daun yang gugur, ranting yang patah, batang yang tumbang, banyak sekali. Apalagi jika terjadi selama jutaan tahun. Jasad dari tumbuhan yang gugur tadi akan menumpuk di lantai hutan. Di kawasan tempat terbentuknya lahan gambut, salah satunya hutan hujan tropis Indonesia, biasanya lantai hutan selalu tergenang oleh air, seperti rawa. Kondisi ini menyebabkan oksigen tidak dapat masuk, dan mikroorganisme mengurai jasad tanaman dengan sangat lambat dan dalam kondisi anaerob. Akibatnya, jasad tanaman tidak dapat terurai dengan sempurna dan akhirnya menumpuk menjadi lahan gambut. Indonesia dikenal memiliki lapisan gambut yang cukup dalam sampai belasan meter. Dan yang terpenting, akumulasi ini sudah berlangsung sangat lama sejak puluhan ribu tahun sebelum Masehi. Jika kita ingat-ingat pelajaran SD dulu, pada saat fotosintesis, tanaman mengikat CO2 dari udara. Lalu, sebagian karbon disimpan di jasadnya untuk tumbuh. Jadi, tumpukan jasad tanaman tadi sebenarnya sama dengan tumpukan karbon atau biasa disebut dengan carbon pool. Yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat awam adalah lahan gambut kita sangat penting peranannya di dunia sebagai salah satu carbon pool terbesar. Sebesar apa? Lahan gambut Indonesia menyimpan 57 gigaton karbon, setara dengan 10% cadangan karbon gambut global. Saat ini, lahan gambut di Indonesia sudah mulai terdegradasi. Alih-alih mengikat karbon, lahan gambut di Indonesia malah menjadi sumber yang melepas karbon ke atmosfer. Gangguan terhadap lahan gambut di Indonesia dimulai sekitar tahun 1970, di mana banyak penebangan pohon terjadi di kawasan lahan gambut. Kemudian, peralihan fungsi lahan mulai terjadi. Untuk mensupport berbagai aktivitas di lahan gambut, banyak dibangun kanal-kanal air atau drainase. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, muka air yang menggenang menjadi kunci terbentuknya lapisan gambut baru. Pembangunan drainase menyebabkan muka air lahan gambut turun. Bagian atas lahan gambut yang tidak lagi tertutupi air terekspos oksigen, menyebabkan terjadinya degradasi mikroorganisme secara aerob yang melepaskan CO2 ke atmosfer. Kondisi keringnya lahan gambut ini juga menyebabkan gambut menjadi rentan terhadap kebakaran.
kebakaran lahan gambut yang terjadi karena kejadian alam dan juga ulah manusia menjadi salah satu penyebab utama terjadinya degradasi lahan gambut. Kebakaran lahan gambut di Indonesia memberikan dampak buruk pada tatanan lokal, regional, dan juga global. Pada tatanan lokal, asap dari kebakaran lahan gambut mengganggu berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, seperti penutupan sekolah, bandara. Tentunya yang paling memprihatinkan adalah ancaman polusi udara terhadap kesehatan seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya. Asap kebakaran lahan gambut tidak hanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat di sekitar lokasi kebakaran saja. Namun, asap tersebut dapat tertiup ribuan kilometer sampai ke negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia yang menyebabkan permasalahan ini menjadi permasalahan regional. Tidak berhenti sampai regional saja, tapi kebakaran lahan gambut ini juga menjadi perhatian global karena melepaskan karbon ke atmosfer yang tentu saja berkaitan dengan isu perubahan iklim. Data dari Global Fire Emission Database di tahun 2015 menunjukkan bahwa emisi karbon dari kebakaran lahan gambut di Indonesia di tahun 2015 bahkan melebihi emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil di negara Jepang dan Jerman pada tahun yang sama. Dari paparan tadi, kita mengetahui bahwa gambut kita terancam. Ternyata tidak hanya pada saat terjadi kebakaran, namun sepanjang tahun karena turunnya muka air tanah yang mengemisikan CO2 yang besarnya bisa jadi lebih besar daripada saat terjadi kebakaran. Nah, jika kita kembali melihat kondisi ibu kota Jakarta, Jakarta dinobatkan menjadi kota dengan kualitas udara terburuk berdasarkan pengukuran terhadap kualitas udara. Memang bukan hal yang baik, namun pengetahuan kita terhadap pengukuran kualitas udara jadi modal masyarakat untuk waspada akan bahaya yang mengancam mereka, sehingga mereka dapat menuntut hak-haknya dan pemerintah bisa menyusun strategi untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Berbeda dengan pengukuran kualitas udara di Jakarta, pengukuran emisi karbon dari lahan gambut masih terbatas dilakukan dan memiliki berbagai tantangan. Pengukuran dan prediksi emisi karbon dari lahan gambut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui satelit dan juga pengukuran langsung. Terdapat beberapa metode pengukuran lahan gambut secara langsung, yaitu dengan eddy covariance method, chamber method, dan ground-based solar spectrometer. Tapi, pengukuran emisi karbon tidak sesederhana pengukuran polusi udara. Karakteristik emisi lahan gambut sangat bervariasi secara temporal dan juga spasial. Untuk dapat mengetahui emisi karbon secara akurat, diperlukan kombinasi dari berbagai metode sehingga pengukuran dapat dilakukan dengan cakupan yang luas dan juga kontinu. Hasil pengukuran emisi lahan gambut sangat penting untuk menjaga kelestarian lahan gambut, seperti mengevaluasi keberhasilan program restorasi lahan gambut, rencana mitigasi terhadap kondisi yang ada, dan sebagai dasar untuk penetapan peraturan-peraturan terkait permasalahan gambut. Saat ini, pengukuran emisi karbon sudah dilakukan di beberapa wilayah di lahan gambut, namun masih terbatas jumlahnya. Sebagai contoh, pengukuran chamber method dilakukan oleh para peneliti, baik peneliti lokal maupun internasional. Sayangnya, metode ini memiliki keterbatasan berupa pengukuran yang tidak kontinu dan hanya mewakili karakteristik area tertentu saja. Metode lain yang dilakukan di Indonesia adalah eddy covariance method yang disebut sebagai metode yang cukup akurat. Namun, metode ini sangat mahal, memerlukan pengelolaan data yang rumit, dan memerlukan SDM yang terlatih. Saya sendiri pernah melakukan pengukuran dengan micrometeorological method sederhana dan juga ground-based solar spectrometer. Namun masih terkendala dengan perawatan atau maintenance alat dan juga pembelian suku cadang yang hanya bisa dilakukan di luar Indonesia. Meski sangat berguna, pengukuran kontinu CO2 di lahan gambut memang masih sulit dilakukan, apalagi jika ingin dilakukan di banyak titik gambut di Indonesia. Karena mahalnya alat pengukuran tadi, kemudian pengolahan datanya, dan juga kurangnya SDM untuk pelaksanaannya. Di akhir sharing ini, saya akan kembali membandingkan masalah polusi udara ibu kota dengan masalah emisi karbon Indonesia yang menjadi perhatian global. Jika kita sudah mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi ibu kota, bagaimana dengan lahan gambut? Untuk saat ini, sorotan publik terhadap kondisi lahan gambut menjadi hal yang penting untuk melanjutkan dan memasifkan pengukuran emisi karbon lahan gambut di Indonesia. Semakin ramai desakan publik pada penanganan karbon akibat gambut, semakin besar sumber daya yang akan dikerahkan untuk menangani masalah kita, masalah Indonesia yang kini sudah menjadi masalah dunia. Saya Windy Iriana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, saya Agung Budiono, dosen peneliti di Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi dan juga di Teknik Fisika ITB. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit tentang bidang penelitian saya, yaitu misteri mekanika kuantum dan aplikasinya pada teknologi kuantum. Ilmu mekanika kuantum identik dengan kata misterius karena sulit dimengerti. Bahkan Bohr, salah seorang yang ikut melahirkan mekanika kuantum, pernah bilang bahwa kalau ada yang berpikir bahwa seseorang bisa bicara tentang mekanika kuantum tanpa merasa dibuat pusing olehnya, maka dia mungkin tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Tapi apa sih mekanika kuantum itu? Mekanika kuantum adalah cabang ilmu fisika yang bisa memprediksi dengan sangat akurat fenomena-fenomena yang melibatkan benda-benda yang sangat amat kecil, misalnya perilaku atom, elektron, foton, proton, dan lain-lain. Prinsip-prinsip yang mendasari perilaku atom dan elektron ini memang sulit dicerna dengan logika kita sehari-hari. Misalnya seperti yang akan kita lihat nanti, sebuah elektron seolah bisa berada di dua tempat yang berbeda dalam satu waktu. Keanehan perilaku elektron ini tidak hanya menjadi dasar dari bagaimana alam semesta yang kita tinggali ini bekerja, tapi juga telah membantu penemuan semikonduktor, laser, dan lain-lain yang telah meluncurkan revolusi teknologi informasi pada dekade 60-an dan 70-an. Selain itu, mekanika kuantum juga melandasi dunia kimia sehingga dia adalah kunci untuk memahami material pada skala nano yang diharapkan bisa diaplikasikan di masa depan untuk mendesain obat dan mendesain material-material yang bermanfaat lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keanehan dari prinsip-prinsip mekanika kuantum yang melandasi perilaku atom atau elektron itu juga memberikan inspirasi untuk ditemukannya komputasi kuantum dan kriptografi kuantum, dua bentuk teknologi kuantum yang diharapkan akan membawa revolusi teknologi informasi di masa yang akan datang. Saya akan mulai dari keanehan prinsip kuantum yang pertama, yaitu prinsip superposisi, yang memberi kesan bahwa sebuah benda mungkin bisa berada di dua tempat secara bersamaan. Perhatikan eksperimen berikut ini yang dikenal sebagai eksperimen dengan dua celah. Elektron ditembakkan satu persatu dari sebuah sumber, melewati layar dengan dua celah, yaitu celah 1 dan celah 2, dan dideteksi pada layar berpendar. Fokus kita adalah berapa elektron yang sampai di titik tertentu, sebut saja titik X. Misalkan dalam sebuah eksperimen dengan celah 1 dibuka dan celah 2 ditutup, elektron yang sampai pada titik X banyak 10.000 buah. Sebaliknya ketika celah 1 ditutup dan celah 2 dibuka, elektron yang sampai pada titik yang sama, yaitu titik X, juga 10.000 buah. Pertanyaan saya, kira-kira berapa elektron yang sampai pada titik X ketika kedua celah tersebut dibuka? Intuisi berdasarkan pengalaman sehari-hari mengatakan bahwa yang sampai pada titik X harusnya adalah sejumlah 20.000 buah, yaitu 10.000 buah lewat celah 1 dan ditambah 10.000 buah lainnya lewat celah 2. Hasil eksperimen ternyata tidak sesuai dengan intuisi di atas, yaitu tidak ada elektron yang sampai pada titik X. Ini berarti bahwa 10.000 ditambah 10.000 sama dengan 0, sebuah kontradiksi aljabar. Penjelasan yang sering kita dengar, setiap sebuah elektron diasumsikan sebagai gelombang, jadi seperti gelombang setiap satu elektron akan lewat dua celah sekaligus. Mengapa tidak ada elektron yang sampai pada titik X? Jawabnya karena ada interferensi gelombang yang saling menihilkan pada titik X. Dengan kata lain, dalam penjelasan ini setiap sebuah elektron bisa lewat dua celah secara simultan atau bisa di dua tempat secara simultan, seperti pada lukisan ini di mana seorang yang sedang bermain ski ketika ada halangan pohon bisa menghindar lewat kiri dan kanan sekaligus secara bersamaan. Untuk memastikan asumsi ini, yaitu bahwa sebuah elektron adalah gelombang yang bisa lewat dua celah dalam satu waktu, mari kita pasang dua detektor pada kedua celah yang memantau kalau ada elektron yang lewat. Anehnya, hasilnya adalah apabila detektor 1 memantau ada elektron yang lewat celah 1, maka detektor 2 tidak memantau ada elektron yang lewat celah 2. Begitu juga sebaliknya, apabila detektor 2 memantau ada elektron yang lewat celah 2, maka tidak ada elektron yang terpantau lewat celah 1 oleh detektor 1. Dengan kata lain, kalau dipantau lewat celah mana atau jalan mana elektron datang,
dia hanya bisa lewat satu celah atau satu jalan dalam satu waktu, seperti benda atau partikel biasa, dan tidak seperti gelombang. Di sisi lain, perilaku elektron sebagai partikel ini menjadi acak secara fundamental, berbeda dengan perilaku benda-benda biasa. Dari hasil eksperimen di atas, kita mendapatkan dua sifat mendasar dari fenomena kuantum pada percobaan dua celah, yaitu satu, kalau tidak kita lihat atau tidak kita pantau, sebuah elektron bisa lewat dua celah atau berada di dua tempat sekaligus seperti gelombang yang perilakunya deterministik. Sifat fundamental ini disebut prinsip superposisi. Dan dua, kalau dipantau lewat celah mana dia datang, sebuah elektron hanya bisa lewat satu celah dalam satu waktu, seperti benda biasa yang kita lihat sehari-hari, tapi perilakunya menjadi acak secara fundamental atau acak secara inherent. Keacakan inherent ini menjadi prinsip dasar pengukuran di dunia kuantum. Dua sifat mendasar itu yang disebut dualitas gelombang partikel atau interferensi partikel adalah esensi dari rumus persamaan matematika yang menjadi hukum atau aturan dasar mekanika kuantum yang terbukti sangat akurat memprediksi hasil-hasil eksperimen. Terlepas dari keakuratannya, tentu saja perumusan semacam ini tidak memuaskan. Orang bertanya misalnya mengapa alam atau elektron sepertinya mematuhi dua hukum alam yang berbeda secara fundamental ketika dilihat atau tidak dilihat. Einstein misalnya pernah bertanya, apakah benar bulan tidak di sana ketika tidak kita lihat? Menanggapi pertanyaan-pertanyaan filosofis semacam ini, sampai beberapa dekade terakhir, banyak ilmuwan mekanika kuantum berperilaku sharp and calculate. Tentu tidak semua ilmuwan setuju dengan perilaku sharp and calculate. Salah satunya adalah interpretasi many worlds atau banyak alam semesta yang diawali oleh Hugh Everett pada tahun 1957, di mana sebuah elektron diasumsikan bisa di dua tempat bersamaan atau lewat dua celah bersamaan, tapi pada dua alam semesta yang berbeda. Salah satu penganjur interpretasi ini, David Deutsch, pada tahun 1985 bertanya apa implikasi dari many worlds pada proses pengolahan informasi. Pertanyaan ini membantu melahirkan bidang baru komputasi kuantum, yaitu algoritma atau metode komputasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum seperti prinsip superposisi. Pada tahun 1994, Peter Shor berhasil membuat algoritma kuantum yang bisa mencari faktor prima dari bilangan sangat besar dalam waktu hitungan jam, yang kalau memakai komputer biasa, bahkan superkomputer terbesar yang ada sekarang, membutuhkan waktu jutaan dari jutaan tahun. Karena sulitnya faktorisasi bilangan adalah dasar dari security atau keamanan dari metode kriptografi yang banyak dipakai pada komunikasi elektronik sekarang, penemuan algoritma Shor ini membuat banyak negara dan perusahaan-perusahaan IT raksasa untuk mengucurkan dana besar-besaran untuk penelitian pada komputasi kuantum. Komputer kuantum masa depan juga diharapkan membantu mempercepat desain obat dan material-material bermanfaat lainnya. Teknologi komputasi kuantum ini salah satu teknologi kuantum masa depan yang diinspirasi oleh prinsip superposisi dari mekanika kuantum. Sekarang kita lanjutkan membahas prinsip mekanika kuantum yang lain, yaitu bahwa pengukuran di dunia kuantum mau tidak mau secara umum akan mengganggu sistem yang diukur, yang menginspirasi teknologi kuantum yang lain yang dikenal sebagai kuantum kriptografi. Bayangkan seorang sutradara ingin mencari aktor yang bersuara bariton dan sekaligus bertubuh lentur. Caranya mudah. Pertama, setiap kandidat dites suara yang menseleksi apakah suaranya bariton atau soprano misalnya. Aktor yang lulus, yaitu aktor yang bersuara bariton, kemudian dites fisik yang menseleksi apakah bertubuh lentur atau kaku. Bisa dipastikan, kandidat yang lulus kedua tes di atas adalah aktor yang bersuara bariton dan sekaligus bertubuh lentur. Cara berpikir semacam ini yang tentu saja sesuai dengan intuisi sehari-hari ternyata tidak berlaku di dunia kuantum. Untuk menunjukkan ini, kita lakukan percobaan yang mirip, tapi dengan elektron sebagai berikut. Kita ingin menseleksi elektron yang spin up pada sumbu Z dan sekaligus spin up pada sumbu X. Pertama, kita masukkan elektron satu persatu pada sebuah alat yang memisahkan elektron spin up dan spin down pada sumbu Z. Dan kita pilih elektron yang spin up pada sumbu Z. Elektron yang spin up pada sumbu Z ini, lalu kita masukkan alat yang memisahkan elektron yang spin up dan spin down pada sumbu X, dan kita pilih elektron yang spin up pada sumbu X.
Pertanyaannya adalah, apakah elektron-elektron yang lolos kedua tes tersebut adalah mereka yang spin up pada sumbu Z dan sekaligus spin up pada sumbu X seperti yang kita harapkan? Untuk mengetes asumsi ini, kita masukkan elektron yang lolos kedua tes ini ke alat yang sekali lagi mengetes spin pada sumbu Z. Ternyata hasilnya adalah sebagian dari elektron-elektron ini ada yang spin down pada sumbu Z. Bagaimana mungkin di awal kita sudah menseleksi elektron yang spin up pada sumbu Z, tapi mengapa di akhir ada elektron yang spin down pada sumbu Z? Jawaban dari misteri ini adalah ketika menseleksi atau mengukur spin elektron pada sumbu X di tengah-tengah, kita mau tidak mau akan mengganggu spin pada sumbu Z, sehingga elektron yang di awal sudah diseleksi spin up pada sumbu Z akan terganggu secara acak. Sifat mendasar atau prinsip ini bahwa mengukur di dunia kuantum mau tidak mau secara fundamental akan mengganggu yang diukur, menginspirasi ilmuwan untuk membuat skema kriptografi kuantum atau lebih tepatnya pembagian kunci kuantum sebagai berikut. Misalkan agen M di kantor MI6 di London pengen mengirim pesan atau kunci kode rahasia kepada agen 007 di lapangan. Pertanyaannya, bagaimana M dan 007 bisa tahu bahwa pesan mereka tidak pernah dibuka atau disadap orang lain, misalnya oleh Green? Caranya, encode pesan mereka pada spin partikel kuantum, sehingga apabila Green berusaha menyadap, dia mau tidak mau akan mengubah spin dari partikel. M dan 007 bisa tahu kalau ada yang menyadap atau tidak dengan membandingkan data pengukuran mereka. Yang menarik adalah keamanan skema kriptografi ini dijamin langsung oleh hukum alam. Dalam 2 dekade terakhir, perilaku syarat and calculate mulai diimbangi dengan semangat syarat and contemplate untuk mencoba mendalami arti mekanika kuantum. Usaha-usaha untuk mengerti arti mekanika kuantum telah melahirkan beragam pengertian mekanika kuantum seperti many worlds, model yang realis dan non-lokal, keacakan fundamental, kubisme relasional, batas pengetahuan pengamat, dan lain-lain, di mana interpretasi yang satu berbeda secara fundamental dengan interpretasi yang lain. Sebagai spin-off dari usaha ini lahir teknologi kuantum, yaitu teknologi yang berdasarkan prinsip-prinsip misterius mekanika kuantum seperti prinsip superposisi dan pengukuran. Teknologi kuantum ini meliputi komputasi atau komputer kuantum, kriptografi dan komunikasi kuantum, meteorologi dan sensor kuantum, dan lain-lain. Teknologi kuantum ini lahir dari mengubah misteri kuantum yang sulit dipahami menjadi skema teknologi yang jauh lebih aman, jauh lebih cepat, dan lebih efisien dari teknologi yang ada sekarang, dan diharapkan meluncurkan revolusi teknologi informasi di masa depan. Saya Agung Budiono, sekian dan terima kasih. Saya Jad Furkani, dosen peneliti di kelompok keahlian Teknik Ketenagalistrikan, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, dan juga anggota Pusat Instrumentasi dan Otomasi Institut Teknologi Bandung. Begitu banyak energi yang melimpah di dunia ini, mulai dari energi potensial, energi kinetik, energi listrik, dan masih banyak lainnya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Sebagai contoh, kincir angin. Kincir angin bergerak ketika ada angin yang berhembus. Energi-energi ini juga dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sebagai contoh, dapat kita temui di turbin air. Pada perubahan energi turbin air, pertama kita dapat melihat suatu air yang dibendung pada suatu ketinggian, dan air ini memiliki suatu energi potensial, dan kemudian air ini dijatuhkan seperti air terjun, dan apabila di bawahnya ada turbin air, maka air terjun ini akan memutar turbin air. Di situ dapat kita lihat perubahan energi potensial menjadi energi kinetik berupa putaran turbin. Contoh perubahan energi lainnya dapat kita temui pada motor listrik. Motor di sini bukan sepeda motor yang suka kita temui di jalan-jalan ya, tetapi motor listrik ini adalah suatu alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Jadi bisa dikatakan setiap peralatan elektronik yang bergerak pasti ada motor listrik di dalamnya.
aplikasi motor listrik yang begitu populer di zamannya dapat kita temui pada alat ini. Iya, mini four-wheel drive atau biasa kita kenal sebagai Tamiya. Mungkin ada zamannya Bapak Ibu semua di sini begitu menggandrungi Tamiya. Anak-anak zaman dulu harus bangun hari Minggu jam 6.30 pagi jika ingin menikmati animasi bertema Tamiya ini. Tamiya ini terdiri dari baterai dan juga dinamo listrik, dan dinamo listrik ini merupakan salah satu jenis motor listrik. Jadi energi listrik yang dihasilkan baterai akan diubah menjadi energi kinetik oleh dinamo, sehingga Tamiya dapat bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Mak-mak zaman now juga pasti sangat familiar dengan aplikasi motor listrik, karena memang banyak peralatan dapur yang memiliki motor listrik dalamnya. Sebut saja blender, mixer, food processor, hingga microwave. Energi listrik yang berasal dari colokan listrik di rumah ya, yang dari PLN itu diubah oleh motor listrik menjadi suatu gerakan berputar untuk memotong makanan, mengaduk makanan, hingga menghangatkan makanan. Dan jika bicara aplikasi motor listrik yang paling populer saat ini, itu dapat kita temui pada kendaraan listrik. Bicara kendaraan listrik, mungkin langsung terbayang dengan Tesla ya, salah satu brand kendaraan listrik terbesar dan terpopuler saat ini. Tahukah Bapak Ibu semua, salah satu sektor kontributor terbesar untuk pencemaran udara di dunia ini adalah dari sektor transportasi. Sehingga memang salah satu cara untuk mengurangi pencemaran udara dari sektor transportasi adalah dengan menggunakan kendaraan listrik. Bicara kendaraan listrik, kita juga otomatis bicara mengenai motor listrik. Dan memang kendaraan listrik ini menyerupai Tamiya, tapi memang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan Tamiya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 jenis motor listrik. Yang pertama adalah motor listrik dengan magnet permanen, yang kedua adalah motor induksi, dan yang ketiga adalah switch reluctance motor atau nanti saya sebut sebagai SR. Yuk, mari kita bahas satu persatu motor-motor tersebut. Yang pertama adalah motor listrik dengan magnet permanen. Bicara soal magnet, mungkin Bapak Ibu di sini sudah sangat familiar ya dengan magnet karena banyak kita temui sehari-hari. Mulai dari kompas penunjuk arah, kompas penunjuk kiblat, hingga hiasan kulkas. Magnet ini pun ada beberapa grade dari segi kualitasnya, dan kualitas magnet terbaik kita sebut sebagai magnet permanen. Magnet permanen ini terdiri dari material langka atau biasa disebut sebagai rare material berupa neodymium atau dysprosium. Tahukah Bapak Ibu semua kenapa disebut sebagai material langka? Apakah karena jumlah yang sangat sedikit di perut bumi? Ternyata tidak. Material langka ini sebetulnya jumlahnya sangat melimpah di perut bumi, tetapi sayangnya lebih dari 80% cadangan neodymium dan dysprosium berada di daratan China. Jadi tidak salah ya, mengapa China begitu mendominasi teknologi kendaraan listrik saat ini. Selain itu juga jika kita bicara mengenai rare material, proses penambangan dan juga pengolahannya membutuhkan effort dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak salah harga dari magnet permanen ini sangatlah mahal. Selain itu, sebagai bayangan, untuk produksi satu motor listrik dengan magnet permanen, lebih dari 50% biaya pengadaannya hanya untuk pengadaan magnet permanen. Jadi tidak aneh ya, kenapa mobil listrik seperti Tesla dan model lainnya itu sangat identik dengan kendaraan para sultan. Jadi galau ya, ingin memiliki kendaraan yang ramah lingkungan sehingga mengurangi pencemaran udara, tetapi harganya mahal. Tapi jangan galau dulu ya, kita masih punya 2 jenis motor listrik yang akan saya bahas. Yuk kita bahas motor listrik yang kedua, yaitu motor induksi. Motor induksi merupakan salah satu jenis motor listrik tanpa magnet permanen yang sangat populer saat ini. Aplikasinya juga dapat kita temui di mana-mana. Salah satunya adalah di pompa air di rumah-rumah. Sayangnya, motor induksi ini memiliki komponen yang sangat banyak,
sehingga masanya juga akan lebih besar. Padahal massa itu menjadi salah satu aspek penting dalam desain motor listrik untuk kendaraan listrik. Begitu banyak peneliti motor listrik mencari alternatif motor listrik yang sangat cocok digunakan untuk kendaraan listrik. Dan kita sekarang menuju ke motor ketiga, yaitu switch reluctance motor atau SRM. Bicara mengenai SRM ini, sebetulnya SRM ini bukanlah motor yang baru. SRM ini telah ditemukan sejak tahun 1960-an. Tapi memang saat itu teknologi kendali motor listrik belum sangat berkembang, sehingga saat itu SRM mulai ditinggalkan. Kan tapi sejak tahun 1960 sampai 2022, perkembangan teknologi kendali motor listrik terus berkembang pesat, sehingga SRM kembali dilirik sebagai topik penelitian. Beberapa keunggulan SRM antara lain yang pertama adalah jumlah komponen yang sedikit jika dibandingkan dengan motor listrik magnet permanen dan juga motor induksi. Selain itu, yang kedua, dengan ketiadaan magnet permanen, SRM ini akan lebih murah. Kembali lagi bicara soal magnet permanen, dengan ketiadaan magnet permanen, kita tidak perlu memusingkan skema proteksi suhu berlebih. Karena memang ketika suatu motor listrik memiliki magnet permanen di dalamnya, suhu temperatur operasi itu harus dijaga agar permanen magnet tersebut tidak rusak dan tetap bekerja optimal. Jadi mulai terbayang ya beberapa keunggulan SRM dibandingkan dengan dua jenis motor sebelumnya. Melihat peluang ini, kami peneliti dari ITB bekerja sama dengan salah satu BUMN berusaha untuk mengembangkan SRM atau switch reluctance motor sebagai penggerak kendaraan roda 2 dan juga roda 3. Harapannya beberapa tahun ke depan Indonesia mampu memproduksi kendaraan listrik sendiri sehingga kendaraan listrik tersebut tidak hanya menjadi privilege para sultan tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Tentu saja ada harga ada rupa. SRM yang murah ini juga memiliki beberapa kekurangan. Dan kekurangan yang paling utama adalah tingkat kebisingannya yang tinggi. Sebagai bayangan Bapak Ibu semua, SRM ini suka digunakan di go-kart. Jadi bisa dibayangkan ya, seberapa bising apabila suatu kendaraan listrik menggunakan SRM. SRM sendiri sebetulnya sudah banyak digunakan di beberapa aplikasi peralatan elektronik. Sebagai contoh yang ini, sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ya, ini adalah contoh SRM yang digunakan pada cooking machine. Jadi cooking machine ini memiliki fitur yang banyak all-in-one dalam satu alat. Sayangnya, produk cooking machine ini belum masuk di pasaran Indonesia. Aplikasi SRM lainnya dapat kita temui pada pompa air, vacuum cleaner, dan juga kendaraan listrik. Walaupun memang karena tingkat kebisingan yang tinggi, kendaraan listrik yang menggunakan SRM hanya terbatas pada kendaraan berat, sebagai contoh traktor. Dengan terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan dan juga pencemaran udara, tren kendaraan listrik terus meningkat. Begitu banyak negara-negara maju dan berkembang berusaha mengembangkan kendaraan listriknya sendiri. Pertanyaannya, apakah Indonesia juga dapat bersaing dalam produksi kendaraan listrik sendiri? Harga magnet permanen yang mahal dapat dicari alternatifnya dengan mengembangkan motor listrik tanpa magnet permanen. Dan tentu saja, switch reluctance motor atau SRM yang merupakan motor listrik tanpa magnet permanen jangan dicoret dulu sebagai salah satu alternatif propulsi kendaraan listrik. Besar harapan kami suatu saat nanti Indonesia mampu mengembangkan kendaraan listriknya sendiri sehingga kendaraan listrik ini tidak hanya bisa dinikmati para sultan saja tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Karena kita semua tidak terkecuali wajib menjaga lingkungan, mengurangi pencemaran udara untuk mewariskan bumi yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ahmadi, dosen peneliti di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, dan juga peneliti di Pusat Artificial Intelligence Institut Teknologi Bandung. Salah satu topik penelitian saya adalah tentang Brain-Machine Interface. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semua, adakah yang familiar dengan orang yang ada di video ini? I brought a speech synthesizer. That voice was very clear, although slightly robotic. Ya, dia adalah Stephen Hawking, seorang fisikawan yang sangat populer sampai kisah hidupnya diangkat menjadi sebuah film. Judulnya The Theory of Everything, tahun 2014. Stephen Hawking mengidap penyakit melemahnya saraf motorik yang disebut dengan amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, yang telah mengakibatkan hilangnya kemampuan bergerak dan berbicara. Lalu, tadi kita mendengar bagaimana sebenarnya dia berbicara, seperti kita dengar tadi. Suara tersebut bukanlah suara asli dari Stephen Hawking, melainkan suara dari speech synthesizer atau alat penghasil suara dari kumpulan kata-kata yang ada di komputer yang dikendalikan oleh Stephen Hawking. Bagaimana dia mengendalikan suara tersebut? Dia mengendalikannya awalnya menggunakan pergerakan alis, kemudian diganti dengan pergerakan jari melalui klik. Seiring dengan melemahnya kemampuan saraf motoriknya, alat tersebut kemudian diganti dengan dikendalikan menggunakan pergerakan sangat kecil di otot di pipi. Proses pengendalian komputer ini adalah merupakan proses yang paling susah, paling penting dan juga paling menantang, mengingat otot-otot di dalam tubuh yang semakin hari akan semakin melemah. Nah, perkembangan sains dan teknologi yang semakin maju menawarkan solusi alternatif, yaitu dengan cara mengendalikan alat tersebut langsung dan hanya melalui pikiran. Teknologi ini dikenal dengan istilah Brain-Machine Interface atau disingkat BMI. BMI ini dapat menangkap langsung aktivitas neuron dari otak dan menerjemahkannya menjadi perintah yang dapat digunakan untuk mengontrol alat tersebut. Bapak-bapak dan ibu, teman-teman semua, di dalam otak kita terdapat sekitar 86 miliar neuron yang berfungsi memproses informasi dan mengirim respon ke saraf yang lain. Saat kita beraktivitas misalnya, maka sebagian neuron yang ada di dalam otak kita akan aktif, ditandai dengan adanya spike di dalam sinyal otak. Seperti kita bisa lihat bersama di dalam video ini, aktivitas spike di dalam neuron diilustrasikan oleh pergerakan cahaya yang berpijar. Di sini kita bisa lihat banyak sekali neuron yang aktif ketika kita beraktivitas. Mungkin di sini ada yang penasaran, bagaimana sih caranya teknologi BMI bisa mendeteksi aktivitas neuron? Teknologi BMI menggunakan sensor yang super kecil yang ditanam ke dalam otak. Aktivitas spike yang terdeteksi oleh sensor ini adalah sinyal otak yang melebihi ambang batas atau threshold tertentu. Seperti kita lihat di dalam gambar ini. Anggap saja kita ingin mendeteksi neuron mana yang aktif ketika kita memberikan perintah menggerakkan tangan. Kita lihat di sini ada dua neuron hijau dan neuron pink. Kita bisa melihat bahwa perintah yang diberikan dari aktivitas kedua neuron tersebut yang melebihi ambang batas itu yang kita sebut tadi dengan istilah spike. Aktivitas individu neuron ini disebut dengan single unit activity atau SUA. Yang kita bisa lihat di gambar ini dari pola aktivitasnya yang berbentuk frekuensi spike dalam jangka waktu tertentu. Jadi sinyalnya adalah continue. Saat ini, di dalam literatur ilmiah di bidang BMI, SUA merupakan sinyal input yang paling banyak digunakan dan memang sudah terbukti dapat digunakan untuk mengendalikan alat tertentu. Namun begitu, ada dua kelemahan utama dari sinyal SUA ini. Kelemahan pertama, sinyal SUA ini tidak stabil dalam jangka panjang, yang akibatnya adalah performa dari alat dan akurasinya akan menurun. Seperti kita lihat di sini, grafik sepanjang waktu dia cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh respon alami tubuh terhadap masuknya benda asing, dalam hal ini masuknya sensor ke dalam otak, dalam bentuk enkapsulasi sensor oleh suatu jaringan. Kita bisa ilustrasikan gambar enkapsulasi jaringan terhadap sensor berikut ini. Enkapsulasi jaringan ini mengakibatkan sensitivitas sensor yang berkurang sehingga kualitas sinyalnya juga berkurang. Penyebab lain dari ketidakstabilan sinyal SUA tadi adalah pergerakan yang super kecil di level mikro
dari sensor terhadap neuron. Mengingat bahwa kemampuan deteksi sensor terhadap aktivitas neuron sangat bergantung kepada jarak sensor tersebut ke neuron di sekitar sensor. Maka untuk melacak aktivitas neuron yang sama akan menjadi sangat sulit dalam jangka panjang. Kelemahan yang kedua, proses mengklasifikasikan spike menjadi aktivitas neuron yang berbeda sangatlah kompleks. Bayangkan saja, untuk menganalisa satu perintah, peneliti harus mengklasifikasikan setidaknya 150 aktivitas single neuron. Tentu, ini akan berakibat kepada prosesnya yang menjadi sangat lama dan juga konsumsi dayanya yang tinggi. Untuk itu, diperlukan alternatif tipe sinyal lain di dalam otak yang prosesnya jauh lebih sederhana dan juga lebih stabil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tadi, saya dan tim peneliti mengusulkan alternatif sinyal input yang lain, yaitu berbasis keseluruhan aktivitas neurons yang disebut dengan Entire Spiking Activity atau ESA. Jadi, kalau di SUA tadi kita melihat pola aktivitas per individual neuron, di dalam sinyal ESA kita melihat pola aktivitas keseluruhan neuron yang terbaca melalui sensor. ESA ini jauh lebih stabil karena tidak bergantung pada aktivitas individu neuron. Jika ada beberapa neuron yang terganggu atau menjauh dari sensor misalnya, maka pola aktivitas keseluruhan neuron relatif tetap sama. ISA ini juga menggunakan proses yang jauh lebih sederhana karena hanya menggunakan filter dan proses rektifikasi atau diabsolutkan. Akibatnya, tidak ada tahapan klasifikasi aktivitas per neuron. Ini menyebabkan prosesnya yang jauh lebih cepat dan juga konsumsi dayanya yang jauh lebih rendah. Kemudian, untuk membuktikan bahwa sinyal ESA ini jauh lebih baik dari SUA, maka kami melakukan eksperimen dari data publik yang menggunakan subjek kera. Kera ini diminta mengikuti gerakan kursor di layar komputer untuk mengetahui perintah di otak terkait dengan pergerakan tangan. Kemudian, pada saat yang bersamaan, pergerakan ujung jari dan sinyal dari otak tersebut direkam menggunakan sensor. Sinyal otak ini kemudian diproses untuk mendapatkan sinyal ESA dan SUA untuk kemudian digunakan memprediksi gerakan kursor. Lalu hasil prediksinya dibandingkan antara dari sinyal ESA dan sinyal SUA. Hasil eksperimen dari data rekaman selama lebih dari 10 bulan menunjukkan bahwa input sinyal ESA menghasilkan prediksi yang jauh lebih akurat dan stabil dibandingkan dengan sinyal SUA. Teknologi BMI ini tidak hanya digunakan untuk mengendalikan kursor komputer, tapi juga dapat digunakan untuk mengendalikan alat-alat lain, seperti contohnya keyboard dan juga robot tangan. Mari kita lihat contoh video pemanfaatan teknologi BMI untuk mengendalikan keyboard tablet. Kita bisa melihat bahwa teknologi BMI ini memungkinkan kedua penggunanya untuk saling berkomunikasi melalui aplikasi chat dengan input keyboard yang langsung dikendalikan oleh pikiran pengguna masing-masing. Contoh lainnya adalah mengendalikan robot tangan dengan pikiran untuk membantu penggunanya minum. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pengguna ini baru pertama kalinya bisa minum selama lebih dari 15 tahun. Contoh-contoh alat yang baru saja Bapak dan Ibu-Ibu teman-teman semua tonton tadi menunjukkan bahwa teknologi BMI ini tidak hanya menjadi solusi untuk pasien ALS seperti Stephen Hawking. Teknologi BMI ini juga bisa digunakan untuk penyakit atau kelainan otak yang lain seperti spinal cord injury dan juga stroke. Seperti kita lihat di sini, pasien spinal cord injury yang tadinya tidak bisa bergerak, akhirnya bisa kembali lagi bergerak dengan bantuan robot exoskeleton atau dengan kursi roda yang langsung dikendalikan melalui pikirannya dengan teknologi BMI. Hal ini semua menunjukkan bahwa teknologi BMI ini bisa menjadi harapan dan solusi bagi penderita penyakit otak. Sulit bagi kita untuk bisa membayangkan, apalagi merasakan betapa beratnya beban yang dirasakan oleh pasien dengan penyakit otak ini. Di satu sisi, mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka nggak bisa lagi bergerak seperti yang dulu, dan juga mereka nggak bisa lagi berkomunikasi selancar yang dulu. Di sisi lain, ada beban tersendiri bagi mereka karena harus terus bergantung pada keluarga, pada orang lain, pada perawat,
untuk hanya bisa beraktivitas sehari-hari. Keinginan untuk bisa lebih mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan tidak merepotkan orang lain, ini juga terbukti dari hasil survei para penyakit otak, di mana persentase terbesarnya 48% terbuka dengan teknologi BMI. Untuk itu, dengan penelitian ini, kami para peneliti berharap hasil kerja kami bisa turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup para pasien otak dan juga kualitas hidup anggota keluarganya. Saya Nur Ahmadi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Ayu Andani, dosen di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung dengan bidang keahlian perencanaan infrastruktur dan transportasi. Riset saya berfokus pada perilaku individu dalam bertransportasi. Berbicara tentang perilaku individu dalam bertransportasi atau lebih detailnya dalam berkendara, teman-teman pasti sering melihat perilaku berkendara yang berisiko dan melanggar peraturan lalu lintas. Misalnya, melawan arus, menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, menerobos lampu merah, serta seperti video berikut. Banyak video seperti ini viral dan jadi bahan tertawaan kita, seakan-akan pelanggaran seperti ini dianggap lazim. Tapi tentu perilaku seperti ini sangat membahayakan, tidak hanya bagi jiwa si pengendara yang melanggar peraturan, namun juga pengendara di sekitarnya. Faktanya, kecelakaan jalan raya berada pada peringkat 8 penyebab kematian di dunia. Pada tahun 2018, World Health Organization atau WHO mencatat 80% kematian pada jalan raya dengan mayoritas melibatkan kendaraan roda 2 terjadi di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Seringkali terjadinya kecelakaan itu dimulai dengan perilaku berkendara yang berisiko. Menurut Kepolisian Republik Indonesia, human error atau kesalahan pada manusia berkontribusi sebanyak 61% dalam terjadinya kecelakaan di jalan. Pertanyaannya, mengapa individu, dalam hal ini pengendara sepeda motor, melakukan perilaku yang beresiko dan melanggar tata tertib lalu lintas? Menurut teman-teman sendiri apa? Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik yang berasal dari internal individu pengendara maupun kondisi eksternal atau yang berasal dari lingkungan sekitar pengendara. Ada satu teori yang bisa menjelaskan niat seseorang untuk berperilaku tertentu. Namanya Theory of Planned Behavior yang diusulkan oleh Eisen pada tahun 1991. Menurut Eisen, perilaku seseorang adalah fungsi dari adanya niat yang dipengaruhi oleh 3 elemen. Yang pertama adalah sikap atau attitude, lalu norma subjektif atau subjective norm, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Kita akan bahas satu persatu elemen ini. Yang pertama, sikap atau attitude itu adalah bagaimana individu melakukan evaluasi terhadap perilaku tertentu. Misalnya, pengemudi berpendapat bahwa mengebut itu membuat saya sampai di tujuan dengan cepat. Lalu mengebut membuat saya terlihat keren di jalanan. Atau bahkan ada yang berpikir menggunakan helm nanti akan membuat tatanan rambut saya jadi rusak. Kedua, norma subjektif. Elemen ini menekankan pada persepsi terhadap tekanan dari lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan masyarakat umumnya. Misalnya, tidak ada yang menegur saya ketika tidak pakai helm, tidak ada yang menegur saya ketika mengebut. Jadi, tidak apa untuk dilakukan. Toh yang lain juga melakukan hal yang sama. Ketika seorang pengendara melihat pengendara lain melanggar peraturan lalu lintas dan tidak ada tindakan dari otoritas, maka ini menjadi tekanan sosial bagi pengendara ini untuk mengikutinya. Lalu pelanggaran lalu lintas ini kemudian menjadi suatu norma sosial yang dianggap lumrah untuk dilakukan. Terakhir, elemen yang mempengaruhi niat untuk melakukan perilaku tertentu adalah kontrol perilaku atau perceived behavioral control.
Kontrol perilaku ini mengacu pada seberapa mudah atau seberapa sulit suatu perilaku itu dilakukan. Di sini, pengendara dimungkinkan untuk berperilaku beresiko karena lingkungan eksternal yang dianggap mendukung. Nah, kita akan bahas beberapa kondisi lingkungan eksternal yang dianggap mendukung perilaku berkendara beresiko ini satu persatu. Dari pertanyaan saya di awal tentang apa-apa saja yang mempengaruhi perilaku berkendara beresiko, adakah teman-teman yang menebak karakteristik mesin? Ya, karakteristik mesin. Ini termasuk ukuran Mesir. Di sini adalah kondisi eksternal yang dapat berpengaruh terhadap perilaku berkendara beresiko. Contohnya adalah sepeda motor matic. Keberadaan sepeda motor matic dianggap turut berkontribusi terhadap peningkatan perilaku berkendara beresiko. Karena sepeda motor matic ini memungkinkan pengendara untuk mengontrol kendaraannya dengan hanya satu tangan. Nah, pengendara jadi bisa melakukan kegiatan lain dengan tangan lainnya. Misalnya bermain handphone, membawa peralatan berat, makan, atau pegangan tangan sama pacar yang diboncengnya. Siapa yang pernah demikian? Nah, data menunjukkan saat ini sepeda motor matic mendominasi pasar Indonesia dan Asia. Berbeda pengendara sepeda motor dengan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang cenderung didominasi oleh sepeda motor manual dengan ukuran mesin yang lebih besar. Tentu saja tren ini perlu diwaspadai. Selanjutnya kondisi lalu lintas, seperti adanya kemacetan, lalu keberadaan hambatan samping. Contoh dari keberadaan hambatan samping ini misalnya adanya parkir di badan jalan dan keberadaan pedagang kaki lima. Ini juga menjadi pemicu perilaku berkendara yang beresiko. Dalam kondisi macet, pengendara akan cenderung mencari celah atau gap yang sempit. Pengendara lain seperti mobil misalnya bisa jadi tidak melihat dan menimbulkan konflik atau kecelakaan di jalan. Oleh karena itu, keberadaan hambatan samping yang bisa menimbulkan kemacetan itu perlu ditindaklanjuti. Pemerintah perlu memperhatikan perencanaan dan perizinan pemanfaatan lahan di pinggir jalan-jalan utama yang dapat meningkatkan aktivitas sehari-hari seperti kegiatan-kegiatan komersial, ruang terbuka hijau, ataupun jasa. Kondisi cuaca juga mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan perilaku beresiko. Saat hujan, pengendara cenderung melakukan perilaku beresiko dengan menyalip sembarangan atau mengebut sehingga dapat sampai tujuan dengan cepat. Lalu keberadaan instrumen pengawasan seperti kamera ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Ini juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam kontrol perilaku. Keberadaan kamera ETLE terbukti mengurangi kecenderungan perilaku beresiko. Adakah teman-teman yang pernah kena e-tilang? Begitu juga dengan keberadaan aparat penegak hukum atau paling tidak patungnya. Ada yang suka kaget nggak dengan patung polisi? Kemudian, tahukah teman-teman kalau faktor spasial dan desain jalan itu sangat mempengaruhi kecenderungan pengendara motor untuk melanggar peraturan lalu lintas? Pertama, geometri jalan seperti jalan yang menanjak atau adanya tikungan. Di beberapa wilayah yang konturnya bervariasi seperti kota Bandung, banyak simpang jalan tidak simetris secara geometris dengan arah yang kadang-kadang membingungkan. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan bangunan pelengkap jalan dan rambu-rambu lalu lintas di lokasi-lokasi seperti ini. Kedua, di kota dengan jalan yang lebih lebar, ketersediaan ruang jalan yang cukup didukung oleh perkerasan jalan atau aspal yang baik akan secara signifikan meningkatkan persepsi kontrol individu dan niat untuk berkendara dengan kecepatan tinggi dan mengabaikan peraturan lalu lintas. Walaupun demikian, fenomena ini tidak bisa digeneralisir karena penelitian kami juga menemukan bahwa ada kecenderungan pengendara sepeda motor untuk juga berhati-hati ketika berkendara di ruas jalan utama karena kondisi lalu lintas yang bercampur dengan kendaraan jenis lain dengan kecepatan yang lebih tinggi. Lalu, keberadaan persimpangan juga ikut mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan perilaku beresiko dalam mengemudi. Tahukah teman-teman, semakin banyak jumlah simpang, terutama simpang bersinyal yang terdapat lampu lalu lintas,
semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan pelanggaran karena pengemudi tidak ingin terjebak dalam lampu merah. Adakah teman-teman yang justru mengebut saat lampu kuning dan bukannya pelan-pelan? Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan metode-metode pengendalian lalu lintas dan pengendalian kecepatan untuk mencegah individu dari perilaku mengebut dan mengemudi di sisi jalan yang salah. Ini termasuk penggunaan pulau-pulau lalu lintas dan perubahan konfigurasi jalan secara teratur pada segmen jalan yang lurus dan lebar, dan munculnya kembali rambu-rambu jalan yang mengingatkan pengendara sepeda motor untuk tetap mengemudi di sisi kiri jalan, di mana lalu lintasnya lebih lambat. Juga pengaturan jarak antar simpang bersinyal atau simpang yang terdapat lampu pengatur sinyal lalu lintas. Kemudian, pembuatan roundabout atau bundaran. Ini merupakan salah satu bentuk pengaturan persimpangan untuk mengurangi kecepatan semua kendaraan yang berpotongan, sehingga membuat para pengendara berhati-hati terhadap resiko konflik dengan kendaraan lain. Manfaat dari adanya bundaran ini adalah meningkatnya tingkat keselamatan pada jalan-jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi, menurunkan titik konflik, dan memberikan nilai estetika yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk-bentuk pengaturan lainnya. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua persimpangan itu bisa dibuat bundaran. Perlu juga diperhatikan jumlah jalur dan arus kendaraannya. Jangan sampai malah membuat kemacetan semakin parah. Dari penjelasan tadi, kita tahu banyak faktor yang mempengaruhi perilaku beresiko yang dilakukan pengemudi sepeda motor. Tidak hanya attitude atau sikap dari si pengemudi, namun juga norma subjektif. Dan yang paling dominan adalah kontrol perilaku berdasarkan kondisi lingkungan, termasuk desain jalan dan aktivitas yang ada di sekitar jalan tersebut. Jika kondisi lingkungan memudahkan pelanggaran dilakukan, maka niat melakukan perilaku beresiko pengendara juga akan semakin tinggi. Namun perlu ditekankan bahwa solusi-solusi yang tadi dijelaskan tentu memerlukan kerjasama semua pihak. Karena satu, penyediaan infrastruktur itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kedua, ketegasan aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban berkendara juga harus selalu dijaga. Misalnya dalam menyediakan surat izin mengemudi, diperlukan pula pengujian yang ketat terhadap cara mengemudi dan kepatuhan terhadap hukum para pengemudi sepeda motor. Karena praktek penyediaan SIM saat ini tergolong masih sangat longgar dan kontrol terhadap praktik tersebut sangat bervariasi antar daerah. Dan yang terakhir, dalam membangun kondisi lingkungan yang menyulitkan terjadinya pelanggaran dan perilaku beresiko, tentu memerlukan koordinasi antar pemerintah daerah yang berwenang dalam pembangunan, pemeliharaan jalan terkait, dan penyelenggaraan kegiatan perhubungan. Demikian paparan saya tentang apa itu perilaku beresiko berkendara bagi pengendara sepeda motor, apa yang mempengaruhinya, dan bagaimana mencegahnya. Semoga hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan di jalan. Semoga ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Ayu Andani, undur diri, sampai jumpa lagi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Faisal Rahmat. Saya di sini akan membawakan kisah saya atau ide saya mengenai swarm optimization for water resources systems. Bidang saya adalah sumber daya air, termasuk diantaranya hal-hal yang saya pelajari adalah pemeliharaan banjir, kekeringan, irigasi, dan operasi waduk. Nah, kali ini saya akan memulai diskusi kita dengan satu hal yang menarik, yakni sekawanan burung. Oke, nah kenapa seorang periset teknik sumber daya air seperti saya ini bicara mengenai kawanan burung gitu?
Nah, karena sebenarnya dari mereka itu kita bisa belajar banyak sekali cara-cara mengenai pemecahan masalah yang kompleks dengan cara berkomunikasi. Nah, kita mengutip salah satu quote menarik tentang communication, bahwa communication is the solvent of all problems, dan kita akan melihat bagaimana ngobrol itu bisa jadi jalan yang ampuh untuk memecahkan suatu masalah. Nah, tentang sekawanan burung ini, yang menarik adalah bagaimana caranya mereka bisa memecahkan masalah secara kolektif. Menarik karena sebenarnya ya, burung-burung itu secara individu dia kecerdasannya itu minimal atau terbatas. Tapi secara kolektif mereka bisa memecahkan masalah yang kompleks. Salah satunya, contohnya adalah bagaimana caranya mereka bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat yang dingin ke tempat yang lebih hangat. Nah, sebagai contoh, ini adalah ilustrasi dari bagaimana suatu metode yang namanya Particle Swarm Optimization atau PSO, yang mana dia sangat terinspirasi dari bagaimana satu kawanan burung bekerja. Sebagai contoh, untuk mencari posisi terbaik untuk mencari lokasi makanan. Ambil contoh, di kasus ini kita punya 3 burung yang dia start randomly, karena dia tidak tahu posisi terbaik ikan itu ada di mana. Mereka start random dan juga arah gerak mereka itu random juga. Nah, setiap kali mereka bergerak, mereka kemudian akan mengevaluasi posisi masing-masing. Misalnya burung A, B, C, begitu dia akan lihat, oh posisi saya ini sepertinya paling dekat dengan posisi ikan gitu ya, skornya paling bagus gitu. Akhirnya ketika mereka berkomunikasi, si burung-burung ini akan bilang, "Hey bro sini, kayaknya posisi saya ini paling bagus nih," gitu. Akhirnya si burung-burung lain itu akan bergerak mendekat ke posisi burung tadi, dan secara gradual mereka akan bergerak bersama-sama menuju tempat terbaik untuk mencari posisi ikan, posisi makanan mereka. Nah, kurang lebih hal tersebut adalah ilustrasi dari bagaimana Particle Swarm Optimization bekerja. Selain algoritma ini, juga terdapat algoritma-algoritma lain yang heavily inspired by how the nature works. Misalnya, algoritma koloni lebah atau koloni semut. Nah, sekarang bagaimana kami sebagai periset sumber daya air ini bisa menggunakan inspirasi proses alami tersebut untuk memecahkan masalah sumber daya air yang kompleks gitu ya. Nah, kita sekarang lompat ke belahan dunia yang lain ya, di Amerika Serikat, di sebuah daerah di negara bagian Colorado, tepatnya di Lower Arkansas River Valley. Itu terdapat satu sungai ini dia digunakan untuk irigasi secara ekstensif ya. Nah, seperti di gambar ini sebenarnya daerah ini termasuk daerah yang kering sebenarnya. Tapi karena dengan manajemen air gitu ya, ada bendungan, kemudian di sana ada alokasi air yang kompleks, di sana menjadi salah satu daerah irigasi yang lumayan produktif ya. Dan dia bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk di daerah Colorado. Bahkan mereka meskipun di daerah kering, mereka menanam semacam kayak semangka, melon, dan lain-lain di daerah tersebut. Nah, karena daerah ini sebenarnya termasuk daerah yang cukup kering, mereka ini punya sistem manajemen air yang sangat ketat. Selain itu, air yang digunakan di Colorado ini kemudian akan mengalir ke Kansas. Sehingga negara bagian Kansas ini sangat menaruh perhatian khusus terhadap manajemen air yang berada di Colorado. Selain itu, kita juga punya isu permasalahan iklim dan juga terus meningkatnya permintaan bahan makanan Colorado, sehingga Colorado harus bisa menjamin bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka, di saat yang sama memastikan keberlanjutan di masa depan, dan juga memenuhi permintaan Kansas untuk air yang akan dikirim ke negara bagian tersebut. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kompleks ini diantaranya adalah dengan coba-coba, gitu ya, atau bahasa kerennya kita dengan trial and error gitu. Pada intinya adalah bagaimana kita bisa mengatur kapan menyimpan air, kapan merilis air, kemana, berapa banyak. Itu adalah dasar dari alokasi air. Nah, namun karena saking kompleksnya sistem ini, ditambah lagi dengan sistem tata air di Amerika yang sangat strict, sangat kompleks, mereka bahkan punya pengadilan air seperti itu ya. Nah,
dengan cara coba-coba ini, itu akan menjadi sangat sulit untuk mencari solusi yang paling optimal. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan mengambil inspirasi bagaimana cara sekawanan burung tadi bergerak, kita coba konsep tersebut untuk menyelesaikan permasalahan air di Colorado. Ibaratkan begini, satu ekor burung tadi adalah satu agen optimasi kita. Jadi si satu agen optimasi ini, dia kemudian mencoba untuk mencari solusi untuk permasalahan air di Colorado gitu ya. Bagaimana alokasi airnya, kapan waktunya menyimpan air, kapan waktunya merilis air, seberapa banyak, dan ke lokasi mana. Kemudian si satu water allocation policy tersebut, kemudian dia evaluasi di sistem tersebut, kemudian sistem tersebut akan memberi feedback. Jadi pada intinya, satu agen optimasi mencoba satu policy, kemudian policy tersebut dicoba di environment, kemudian mendapat feedback. Nah, feedback tersebut kemudian dikomunikasikan dengan kawanan agen optimasi yang lainnya, sehingga mereka bisa berkomunikasi dan saling mencontek. Bro, coba lihat punya kamu gitu. Oh, punya saya ternyata skornya lebih bagus. Oh, kayaknya bagus nih punya saya, bisa ngelihat yang punya kamu. Oke, kalau gitu kita gerak ke arah sana ya. Nah, kurang lebih pada intinya, si agen optimasi tersebut, mereka mencoba policy, mendapatkan respons dari environment, kemudian berkomunikasi satu sama lain, kemudian secara gradual mereka bergerak ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya, trial and error ini dilakukan secara iteratif dan tidak hanya dilakukan oleh satu agen optimasi, tapi mungkin puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Nah, sebagai contoh, ilustrasi di sini adalah bagaimana cara satu kawanan ya bergerak di satu fungsi optimasi. Bagaimana mereka start random, kemudian bergerak berkomunikasi satu sama lain, dan sebagian itu mereka terkonversi ke satu area yang dia optimal. Nah, sebagian yang lain ada yang terjebak juga gitu ya di area-area yang suboptimal dan lain-lain. Dari hasil riset yang dilakukan, kami berhasil mencari solusi alokasi air terbaik dengan menjamin keberlanjutan air Colorado dan di saat yang sama memastikan aliran air ke Kansas. Nah, hal yang menarik dari riset yang kami lakukan ini adalah bagaimana caranya kami bisa mengambil prinsip-prinsip alam untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di alam. Istilahnya, from the nature back to the nature. Nah, selain itu, ada hal kedua yang menurut saya sangat menarik dari apa yang kami lakukan ini adalah bagaimana caranya komunikasi bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Intinya, kalau Anda punya masalah, yuk kita ngobrol. Siapa tahu ketemu solusinya, apalagi kalau kita sambil ngopi-ngopi. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi dan juga melahirkan riset-riset selanjutnya yang lebih keren. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati. Saya Jad Furkani, dosen peneliti di kelompok keahlian Teknik Ketenagalistrikan, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, dan juga anggota Pusat Instrumentasi dan Otomasi Institut Teknologi Bandung. Begitu banyak energi yang melimpah di dunia ini, mulai dari energi potensial, energi kinetik, energi listrik, dan masih banyak lainnya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Sebagai contoh, kincir angin. Kincir angin bergerak ketika ada angin yang berhembus.
Energi-energi ini juga dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sebagai contoh, dapat kita temui di turbin air. Pada perubahan energi turbin air, pertama kita dapat melihat suatu air yang dibendung pada suatu ketinggian, dan air ini memiliki suatu energi potensial, dan kemudian air ini dijatuhkan seperti air terjun, dan apabila di bawahnya ada turbin air, maka air terjun ini akan memutar turbin air. Di situ dapat kita lihat perubahan energi potensial menjadi energi kinetik berupa putaran turbin. Contoh perubahan energi lainnya dapat kita temui pada motor listrik. Motor di sini bukan sepeda motor yang suka kita temui di jalan-jalan ya, tetapi motor listrik ini adalah suatu alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Jadi bisa dikatakan setiap peralatan elektronik yang bergerak pasti ada motor listrik di dalamnya. Aplikasi motor listrik yang begitu populer di zamannya dapat kita temui pada alat ini. Ya, mini four wheel drive atau biasa kita kenal sebagai Tamiya. Mungkin ada zamannya Bapak Ibu semua di sini begitu menggandrungi Tamiya. Anak-anak zaman dulu harus bangun hari Minggu jam 6.30 pagi jika ingin menikmati animasi bertema Tamiya ini. Tamiya ini terdiri dari baterai dan juga dinamo listrik, dan dinamo listrik ini merupakan salah satu jenis motor listrik. Jadi energi listrik yang dihasilkan baterai akan diubah menjadi energi kinetik oleh dinamo, sehingga Tamiya dapat bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Mak-mak zaman now juga pasti sangat familiar dengan aplikasi motor listrik, karena memang banyak peralatan dapur yang memiliki motor listrik dalamnya. Sebut saja blender, mixer, food processor, hingga microwave. Energi listrik yang berasal dari colokan listrik di rumah ya, yang dari PLN itu diubah oleh motor listrik menjadi suatu gerakan berputar untuk memotong makanan, mengaduk makanan, hingga menghangatkan makanan. Dan jika bicara aplikasi motor listrik yang paling populer saat ini, itu dapat kita temui pada kendaraan listrik. Bicara kendaraan listrik, mungkin langsung terbayang dengan Tesla ya, salah satu brand kendaraan listrik terbesar dan terpopuler saat ini. Tahukah Bapak Ibu semua, salah satu sektor kontributor terbesar untuk pencemaran udara di dunia ini adalah dari sektor transportasi. Sehingga memang salah satu cara untuk mengurangi pencemaran udara dari sektor transportasi adalah dengan menggunakan kendaraan listrik. Bicara kendaraan listrik, kita juga otomatis bicara mengenai motor listrik. Dan memang kendaraan listrik ini menyerupai Tamiya, tapi memang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan Tamiya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 jenis motor listrik. Yang pertama adalah motor listrik dengan magnet permanen, yang kedua adalah motor induksi, dan yang ketiga adalah switch recharge motor atau nanti saya sebut sebagai SR. Yuk, mari kita bahas satu persatu motor-motor tersebut. Yang pertama adalah motor listrik dengan magnet permanen. Bicara soal magnet, mungkin Bapak Ibu di sini sudah sangat familiar ya dengan magnet karena banyak kita temui sehari-hari. Mulai dari kompas penunjuk arah, kompas penunjuk kiblat, hingga hiasan kulkas. Magnet ini pun ada beberapa grade dari segi kualitasnya, dan kualitas magnet terbaik kita sebut sebagai magnet permanen. Magnet permanen ini terdiri dari material langka atau biasa disebut sebagai rare earth material berupa neodymium atau dysprosium. Tahukah Bapak Ibu semua kenapa disebut sebagai material langka? Apakah karena jumlah yang sangat sedikit di perut bumi? Ternyata tidak. Material langka ini sebetulnya jumlahnya sangat melimpah di perut bumi, tetapi sayangnya lebih dari 80% cadangan neodymium dan dysprosium berada di daratan China. Jadi tidak salah ya, mengapa China begitu mendominasi teknologi kendaraan listrik saat ini. Selain itu juga jika kita bicara mengenai rare material, proses penambangan dan juga pengolahannya membutuhkan effort dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak salah harga dari magnet permanen ini sangatlah mahal. Selain itu, sebagai bayangan,
Untuk produksi satu motor listrik dengan magnet permanen, lebih dari 50% biaya pengadaannya hanya untuk pengadaan magnet permanen. Jadi tidak aneh ya, kenapa mobil listrik seperti Tesla dan model lainnya itu sangat identik dengan kendaraan para sultan. Jadi galau ya, ingin memiliki kendaraan yang ramah lingkungan sehingga mengurangi pencemaran udara, tetapi harganya mahal. Eits, tapi jangan galau dulu ya, kita masih punya 2 jenis motor listrik yang akan saya bahas. Yuk kita bahas motor listrik yang kedua, yaitu motor induksi. Motor induksi merupakan salah satu jenis motor listrik tanpa magnet permanen yang sangat populer saat ini. Aplikasinya juga dapat kita temui di mana-mana. Salah satunya adalah di pompa air di rumah-rumah. Sayangnya, motor induksi ini memiliki komponen yang sangat banyak, sehingga masanya juga akan lebih besar. Padahal, masa itu menjadi salah satu aspek penting dalam desain motor listrik untuk kendaraan listrik. Begitu banyak peneliti motor listrik mencari alternatif motor listrik yang sangat cocok digunakan untuk kendaraan listrik. Dan kita sekarang menuju ke motor ketiga, yaitu switch reluctance motor atau SRM. Bicara mengenai SRM ini, sebetulnya SRM ini bukanlah motor yang baru. SRM ini telah ditemukan sejak tahun 1960-an. Tapi memang saat itu teknologi kendali motor listrik belum sangat berkembang, sehingga saat itu SRM mulai ditinggalkan. Tapi sejak tahun 1960 sampai 2022, perkembangan teknologi kendali motor listrik terus berkembang pesat, sehingga SRM kembali dilirik sebagai topik penelitian. Beberapa keunggulan SRM antara lain, yang pertama adalah jumlah komponen yang sedikit jika dibandingkan dengan motor listrik magnet permanen dan juga motor induksi. Selain itu, yang kedua, dengan ketiadaan magnet permanen, SRM ini akan lebih murah. Kembali lagi bicara soal magnet permanen, dengan ketiadaan magnet permanen, kita tidak perlu memusingkan skema proteksi suhu berlebih. Karena memang ketika suatu motor listrik memiliki magnet permanen di dalamnya, suhu temperatur operasi itu harus dijaga agar permanen magnet tersebut tidak rusak dan tetap bekerja optimal. Jadi mulai terbayang ya beberapa keunggulan SRM dibandingkan dengan 2 jenis motor sebelumnya. Melihat peluang ini, kami peneliti dari ITB bekerja sama dengan salah satu BUMN berusaha untuk mengembangkan SRM atau switch reluctance motor sebagai penggerak kendaraan roda 2 dan juga roda 3. Harapannya beberapa tahun ke depan Indonesia mampu memproduksi kendaraan listrik sendiri, sehingga kendaraan listrik tersebut tidak hanya menjadi privilege para sultan tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Tentu saja ada harga ada rupa. SRM yang murah ini juga memiliki beberapa kekurangan. Dan kekurangan yang paling utama adalah tingkat kebisingannya yang tinggi. Sebagai bayangan Bapak Ibu semua, SRM ini suka digunakan di go-kart. Jadi bisa dibayangkan ya, seberapa bising apabila suatu kendaraan listrik menggunakan SRM. SRM sendiri sebetulnya sudah banyak digunakan di beberapa aplikasi peralatan elektronik. Sebagai contoh yang ini, sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ya, ini adalah contoh SRM yang digunakan pada cooking machine. Jadi cooking machine ini memiliki fitur yang banyak all-in-one dalam satu alat. Sayangnya, produk cooking machine ini belum masuk di pasaran Indonesia. Aplikasi SRM lainnya dapat kita temui pada pompa air, vacuum cleaner, dan juga kendaraan listrik. Walaupun memang karena tingkat kebisingan yang tinggi, kendaraan listrik yang menggunakan SRM hanya terbatas pada kendaraan berat, sebagai contoh traktor. Dengan terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan dan juga pencemaran udara, tren kendaraan listrik terus meningkat. Begitu banyak negara-negara maju dan berkembang berusaha mengembangkan kendaraan listriknya sendiri.
Pertanyaannya, apakah Indonesia juga dapat bersaing dalam produksi kendaraan listrik sendiri? Harga magnet permanen yang mahal dapat dicari alternatifnya dengan mengembangkan motor listrik tanpa magnet permanen. Dan tentu saja, switch reluctance motor atau SRM yang merupakan motor listrik tanpa magnet permanen jangan dicoret dulu sebagai salah satu alternatif propulsi kendaraan listrik. Besar harapan kami, suatu saat nanti Indonesia mampu mengembangkan kendaraan listriknya sendiri, sehingga kendaraan listrik ini tidak hanya bisa dinikmati para sultan saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Karena kita semua tidak terkecuali wajib menjaga lingkungan, mengurangi pencemaran udara, untuk mewariskan bumi yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ahmadi, dosen peneliti di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika dan juga peneliti di Pusat Artificial Intelligence Institut Teknologi Bandung. Salah satu topik penelitian saya adalah tentang Brain-Machine Interface. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu teman-teman semua, adakah yang familiar dengan orang yang ada di video ini? I got a speech synthesizer. That voice was very clear, although slightly robotic. Ya, dia adalah Stephen Hawking, seorang fisikawan yang sangat populer sampai kisah hidupnya diangkat menjadi sebuah film. Judulnya The Theory of Everything, tahun 2014. Stephen Hawking mengidap penyakit melemahnya saraf motorik yang disebut dengan amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, yang telah mengakibatkan hilangnya kemampuan bergerak dan berbicara. Lalu, tadi kita mendengar bagaimana sebenarnya dia berbicara, seperti kita dengar tadi. Suara tersebut bukanlah suara asli dari Stephen Hawking, melainkan suara dari speech synthesizer atau alat penghasil suara dari kumpulan kata-kata yang ada di komputer yang dikendalikan oleh Stephen Hawking. Bagaimana dia mengendalikan suara tersebut? Dia mengendalikannya awalnya menggunakan pergerakan alis, kemudian diganti dengan pergerakan jari melalui klik. Seiring dengan melemahnya kemampuan saraf motoriknya, alat tersebut kemudian diganti dengan dikendalikan menggunakan pergerakan sangat kecil di otot di pipi. Proses pengendalian komputer ini adalah merupakan proses yang paling susah, paling penting dan juga paling menantang, mengingat otot-otot di dalam tubuh yang semakin hari akan semakin melemah. Nah, perkembangan sains dan teknologi yang semakin maju menawarkan solusi alternatif, yaitu dengan cara mengendalikan alat tersebut langsung dan hanya melalui pikiran. Teknologi ini dikenal dengan istilah Brain-Machine Interface atau disingkat BMI. BMI ini dapat menangkap langsung aktivitas neuron dari otak dan menerjemahkannya menjadi perintah yang dapat digunakan untuk mengontrol alat tersebut. Bapak-bapak dan ibu, teman-teman semua, di dalam otak kita terdapat sekitar 86 miliar neuron yang berfungsi memproses informasi dan mengirim respon ke saraf yang lain. Saat kita beraktivitas misalnya, maka sebagian neuron yang ada di dalam otak kita akan aktif, ditandai dengan adanya spike di dalam sinyal otak. Seperti kita bisa lihat bersama di dalam video ini, aktivitas spike di dalam neuron diilustrasikan oleh pergerakan cahaya yang berpijar. Di sini kita bisa lihat banyak sekali neuron yang aktif ketika kita beraktivitas. Mungkin di sini ada yang penasaran, bagaimana sih caranya teknologi BMI bisa mendeteksi aktivitas neuron? Teknologi BMI menggunakan sensor yang super kecil yang ditanam ke dalam otak. Aktivitas spike yang terdeteksi oleh sensor ini adalah sinyal otak yang melebihi ambang batas atau threshold tertentu. Seperti kita lihat di dalam gambar ini. Anggap saja kita ingin mendeteksi neuron mana yang aktif ketika kita memberikan perintah menggerakkan tangan. Kita lihat di sini ada dua neuron hijau dan neuron pink.
kita bisa melihat bahwa perintah yang diberikan dari aktivitas kedua neuron tersebut yang melebihi ambang batas, itu yang kita sebut tadi dengan istilah spike. Aktivitas individu neuron ini disebut dengan single unit activity atau SUA, yang kita bisa lihat di gambar ini dari pola aktivitasnya yang berbentuk frekuensi spike dalam jangka waktu tertentu. Jadi sinyalnya adalah continue. Saat ini di dalam literatur ilmiah di bidang BMI, SUA merupakan sinyal input yang paling banyak digunakan dan memang sudah terbukti dapat digunakan untuk mengendalikan alat tertentu. Namun begitu, ada dua kelemahan utama dari sinyal SUA ini. Kelemahan pertama, sinyal SUA ini tidak stabil dalam jangka panjang, yang akibatnya adalah performa dari alat dan akurasinya akan menurun. Seperti kita lihat di sini, grafik sepanjang waktu dia cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh respon alami tubuh terhadap masuknya benda asing, dalam hal ini masuknya sensor ke dalam otak dalam bentuk enkapsulasi sensor oleh suatu jaringan. Kita bisa ilustrasikan gambar enkapsulasi jaringan terhadap sensor berikut ini. Enkapsulasi jaringan ini mengakibatkan sensitivitas sensor yang berkurang sehingga kualitas sinyalnya juga berkurang. Penyebab lain dari ketidakstabilan sinyal SUA tadi adalah pergerakan yang super kecil di level mikro dari sensor terhadap neuron. Mengingat bahwa kemampuan deteksi sensor terhadap aktivitas neuron sangat bergantung kepada jarak sensor tersebut ke neuron di sekitar sensor. Maka untuk melacak aktivitas neuron yang sama akan menjadi sangat sulit dalam jangka panjang. Kelemahan yang kedua, proses mengklasifikasikan spike menjadi aktivitas neuron yang berbeda sangatlah kompleks. Bayangkan saja, untuk menganalisa satu perintah, peneliti harus mengklasifikasikan setidaknya 150 aktivitas single neuron. Tentu, ini akan berakibat kepada proses yang menjadi sangat lama dan juga konsumsi dayanya yang tinggi. Untuk itu, diperlukan alternatif tipe sinyal lain di dalam otak yang prosesnya jauh lebih sederhana dan juga lebih stabil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tadi, saya dan tim peneliti mengusulkan alternatif sinyal input yang lain, yaitu berbasis keseluruhan aktivitas neurons yang disebut dengan Entire Spiking Activity atau ESA. Jadi, kalau di SUA tadi kita melihat pola aktivitas per individual neuron, di dalam sinyal ESA kita melihat pola aktivitas keseluruhan neuron yang terbaca melalui sensor. ESA ini jauh lebih stabil karena tidak bergantung pada aktivitas individu neuron. Jika ada beberapa neuron yang terganggu atau menjauh dari sensor misalnya, maka pola aktivitas keseluruhan neuron relatif tetap sama. ESA ini juga menggunakan proses yang jauh lebih sederhana karena hanya menggunakan filter dan proses rektifikasi atau diabsolutkan. Akibatnya, tidak ada tahapan klasifikasi aktivitas per neuron. Ini menyebabkan prosesnya yang jauh lebih cepat dan juga konsumsi dayanya yang jauh lebih rendah. Kemudian, untuk membuktikan bahwa sinyal ESA ini jauh lebih baik dari SUA, maka kami melakukan eksperimen dari data publik yang menggunakan subjek kera. Kera ini diminta mengikuti gerakan kursor di layar komputer untuk mengetahui perintah di otak terkait dengan pergerakan tangan. Kemudian, pada saat yang bersamaan, pergerakan ujung jari dan sinyal dari otak tersebut direkam menggunakan sensor. Sinyal otak ini kemudian diproses untuk mendapatkan sinyal ESA dan SUA untuk kemudian digunakan memprediksi gerakan kursor. Lalu hasil prediksinya dibandingkan antara dari sinyal ESA dan sinyal SUA. Hasil eksperimen dari data rekaman selama lebih dari 10 bulan menunjukkan bahwa input sinyal ESA menghasilkan prediksi yang jauh lebih akurat dan stabil dibandingkan dengan sinyal SUA. Teknologi BMI ini tidak hanya digunakan untuk mengendalikan kursor komputer, tapi juga dapat digunakan untuk mengendalikan alat-alat lain, seperti contohnya keyboard dan juga robot tangan. Mari kita lihat contoh video pemanfaatan teknologi BMI untuk mengendalikan keyboard tablet. Kita bisa melihat bahwa teknologi BMI ini memungkinkan kedua penggunanya untuk saling berkomunikasi melalui aplikasi chat dengan input keyboard yang langsung dikendalikan oleh pikiran pengguna masing-masing.
Contoh lainnya adalah mengendalikan robot tangan dengan pikiran untuk membantu penggunanya minum. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pengguna ini baru pertama kalinya bisa minum selama lebih dari 15 tahun. Contoh-contoh alat yang baru saja Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman semua tonton tadi menunjukkan bahwa teknologi BMI ini tidak hanya menjadi solusi untuk pasien ALS seperti Stephen Hawking. Teknologi BMI ini juga bisa digunakan untuk penyakit atau kelainan otak yang lain seperti spinal cord injury dan juga stroke. Seperti kita lihat di sini, pasien spinal cord injury yang tadinya tidak bisa bergerak, akhirnya bisa kembali lagi bergerak dengan bantuan robot exoskeleton atau dengan kursi roda yang langsung dikendalikan melalui pikirannya dengan teknologi BMI. Hal ini semua menunjukkan bahwa teknologi BMI ini bisa menjadi harapan dan solusi bagi penderita penyakit otak. Sulit bagi kita untuk bisa membayangkan, apalagi merasakan betapa beratnya beban yang dirasakan oleh pasien dengan penyakit otak ini. Di satu sisi, mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka nggak bisa lagi bergerak seperti yang dulu, dan juga mereka nggak bisa lagi berkomunikasi selancar yang dulu. Di sisi lain, ada beban tersendiri bagi mereka karena harus terus bergantung pada keluarga, pada orang lain, pada perawat untuk hanya bisa beraktivitas sehari-hari. Keinginan untuk bisa lebih mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan tidak merepotkan orang lain, ini juga terbukti dari hasil survei para penyakit otak di mana persentase terbesarnya 48% terbuka dengan teknologi BMI. Untuk itu, dengan penelitian ini, kami para peneliti berharap hasil kerja kami bisa turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup para pasien otak dan juga kualitas hidup anggota keluarganya. Saya Nur Ahmadi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Faisal Rahmat. Saya di sini akan membawakan kisah saya atau ide saya mengenai swarm optimization for water resources systems. Bidang saya adalah sumber daya air, termasuk diantaranya hal-hal yang saya pelajari adalah pemodelan banjir, kekeringan, irigasi, dan operasi waduk. Nah, kali ini saya akan memulai diskusi kita dengan satu hal yang menarik, yakni sekawanan burung. Oke, nah kenapa seorang periset teknik sumber daya air seperti saya ini bicara mengenai kawanan burung gitu? Nah, karena sebenarnya dari mereka itu kita bisa belajar banyak sekali cara-cara mengenai pemecahan masalah yang kompleks dengan cara berkomunikasi. Nah, kita mengutip salah satu quote menarik tentang communication, bahwa communication is the solvent of all problems. Dan kita akan melihat bagaimana ngobrol itu bisa jadi jalan yang ampuh untuk memecahkan suatu masalah. Nah, tentang sekawanan burung ini, yang menarik adalah bagaimana caranya mereka bisa memecahkan masalah secara kolektif. Menarik karena sebenarnya ya, burung-burung itu secara individu dia kecerdasannya itu minimal atau terbatas. Tapi secara kolektif mereka bisa memecahkan masalah yang kompleks. Salah satunya, contohnya adalah bagaimana caranya mereka bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat yang dingin ke tempat yang lebih hangat. Nah, sebagai contoh, ini adalah ilustrasi dari bagaimana suatu metode yang namanya particle swarm optimization atau PSO, yang mana dia sangat terinspirasi dari bagaimana satu kawanan burung bekerja. Sebagai contoh untuk mencari posisi terbaik untuk mencari lokasi makanan. Ambil contoh, di kasus ini kita punya 3 burung yang dia start randomly karena dia tidak tahu posisi terbaik ikan itu ada di mana. Mereka start random dan juga arah gerak mereka itu random juga. Nah, setiap kali mereka bergerak, mereka kemudian akan mengevaluasi posisi masing-masing. Misalnya burung A, B, C, begitu dia akan lihat, oh posisi saya ini sepertinya paling dekat
dengan posisi ikan gitu ya, skornya paling bagus gitu. Akhirnya ketika mereka berkomunikasi, si burung-burung ini akan bilang, bro sini, kayaknya posisi saya ini paling bagus nih gitu. Akhirnya si burung-burung lain itu akan bergerak mendekat ke posisi burung tadi, dan secara gradual mereka akan bergerak bersama-sama menuju tempat terbaik untuk mencari posisi ikan, posisi makanan mereka. Nah, kurang lebih hal tersebut adalah ilustrasi dari bagaimana particle swarm optimization bekerja. Selain algoritma ini, juga terdapat algoritma-algoritma lain yang heavily inspired by how the nature works. Misalnya, algoritma koloni lebah atau koloni semut. Nah, sekarang bagaimana kami sebagai periset sumber daya air ini bisa menggunakan inspirasi proses alami tersebut untuk memecahkan masalah sumber daya air yang kompleks gitu ya. Nah, kita sekarang lompat ke belahan dunia yang lain ya, di Amerika Serikat, di sebuah daerah di negara bagian Colorado, tepatnya di Lower Arkansas River Valley. Itu terdapat satu sungai ini, dia digunakan untuk irigasi secara ekstensif ya. Nah, seperti di gambar ini sebenarnya daerah ini termasuk daerah yang kering sebenarnya. Tapi karena dengan manajemen air gitu ya, ada bendungan, kemudian di sana ada alokasi air yang kompleks, di sana menjadi salah satu daerah irigasi yang lumayan produktif ya. Dan dia bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk di daerah Colorado. Bahkan mereka meskipun di daerah kering, mereka menanam semacam kayak semangka, melon dan lain-lain di daerah tersebut. Nah, karena daerah ini sebenarnya termasuk daerah yang cukup kering, mereka ini punya sistem manajemen air yang sangat ketat. Selain itu, air yang digunakan di Colorado ini kemudian akan mengalir ke Kansas, sehingga negara bagian Kansas ini sangat menaruh perhatian khusus terhadap manajemen air yang berada di Colorado. Selain itu, kita juga punya isu permasalahan iklim dan juga terus meningkatnya permintaan bahan makanan Colorado, sehingga Colorado harus bisa menjamin bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka di saat yang sama, memastikan keberlanjutan di masa depan dan juga memenuhi permintaan Kansas untuk air yang akan dikirim ke negara bagian tersebut. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kompleks ini diantaranya adalah dengan coba-coba gitu ya, atau bahasa kerennya kita dengan trial and error gitu. Pada intinya adalah bagaimana kita bisa mengatur kapan menyimpan air, kapan merilis air, kemana, berapa banyak. Itu adalah dasar dari alokasi air. Nah, namun karena saking kompleksnya sistem ini, ditambah lagi dengan sistem tata air di Amerika yang sangat strict, sangat kompleks, mereka bahkan punya pengadilan air seperti itu ya. Nah, dengan cara coba-coba ini, itu akan menjadi sangat sulit untuk mencari solusi yang paling optimal. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan mengambil inspirasi bagaimana cara sekawanan burung tadi bergerak, kita coba konsep tersebut untuk menyelesaikan permasalahan air di Colorado. Ibaratkan begini, satu ekor burung tadi adalah satu agen optimasi kita. Jadi si satu agen optimasi ini, dia kemudian mencoba untuk mencari solusi untuk permasalahan air di Colorado gitu ya. Bagaimana alokasi airnya, kapan waktunya menyimpan air, kapan waktunya merilis air, seberapa banyak, dan ke lokasi mana. Kemudian si satu water allocation policy tersebut, kemudian dia evaluasi di sistem tersebut, kemudian sistem tersebut akan memberi feedback. Jadi pada intinya, satu agen optimasi mencoba satu policy, kemudian policy tersebut dicoba di environment, kemudian mendapat feedback. Nah, feedback tersebut kemudian dikomunikasikan dengan kawanan agen optimasi yang lainnya, sehingga mereka bisa berkomunikasi dan saling mencontek. Bro, coba lihat punya kamu gitu. Oh, punya saya ternyata skornya lebih bagus. Oh, kayaknya bagus nih punya saya. Bisa ngelihat yang punya kamu. Oke, kalau gitu kita gerak ke arah sana ya. Nah, kurang lebih pada intinya si agen optimasi tersebut, mereka mencoba policy, mendapatkan respons dari environment,
kemudian berkomunikasi satu sama lain, kemudian secara gradual mereka bergerak ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya, trial and error ini dilakukan secara iteratif dan tidak hanya dilakukan oleh satu agen optimasi, tapi mungkin puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Nah, sebagai contoh, ilustrasi di sini adalah bagaimana cara satu kawanan ya bergerak di satu fungsi optimasi. Bagaimana mereka start random, kemudian bergerak berkomunikasi satu sama lain, dan sebagian itu mereka terkonversi ke satu area yang dia optimal. Nah, sebagian yang lain ada yang terjebak juga gitu ya di area-area yang suboptimal dan lain-lain. Dari hasil riset yang dilakukan, kami berhasil mencari solusi alokasi air terbaik dengan menjamin keberlanjutan air Colorado dan di saat yang sama memastikan aliran air ke Kansas. Nah, hal yang menarik dari riset yang kami lakukan ini adalah bagaimana caranya kami bisa mengambil prinsip-prinsip alam untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di alam. Istilahnya, from the nature back to the nature. Nah, selain itu, ada hal kedua yang menurut saya sangat menarik dari apa yang kami lakukan ini adalah bagaimana caranya komunikasi bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Intinya, kalau Anda punya masalah, yuk kita ngobrol. Siapa tahu ketemu solusinya, apalagi kalau kita sambil ngopi-ngopi. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi dan juga melahirkan riset-riset selanjutnya yang lebih keren. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Wibowo Hendra Saputra. Saat ini berperan sebagai dosen di program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan sharing sedikit terkait dengan riset yang saya lakukan di ITB. Saya asli dari Bandung. Mungkin sedikit flashback. Dulu pada tahun 2000-an, saya masih merasakan udara yang sangat segar di Bandung, terutama jika saya berjalan kaki di daerah Bandung Utara. Tetapi apa yang saya rasakan saat ini, udara di Bandung semakin lembab, atau bahkan saya bisa merasakan sampai sesak nafas jika berjalan di pinggir jalan raya. Teman-teman di sini juga pasti sudah tahu, alasan yang terjadi itu adalah karena polusi udara, atau yang sering disebut dengan emisi gas rumah kaca yang berasal dari gas karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor. Ternyata, sesak nafas yang kita rasakan ini tidak berlebihan, karena berdasarkan data yang dipublish oleh International Energy Agency, mencatat bahwa emisi gas rumah kaca berupa gas karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor di Indonesia sudah mencapai sekitar 510 juta ton per tahun 2020. Dan ini akan menyebabkan gangguan kesehatan. Jika kita melihat data statistik yang dipublikasikan oleh World Health Organization pada tahun 2018, sekitar 95.000 kasus gangguan kesehatan terjadi di Indonesia akibat polusi udara. Selain itu, dengan semakin meningkatnya gas karbon dioksida, menyebabkan kenaikan suhu bumi atau kita kenal dengan pemanasan global, yang sering kita sebut juga sebagai global warming. Sehingga ini dampaknya sangat sistemik, di antaranya mencairnya es di kutub, sehingga ketinggian air permukaan laut akan semakin meningkat, memicunya kekeringan dan kebakaran hutan, atau bahkan bisa merusak ekosistem. Untuk menyikapi dampak sistemik yang ditimbulkan karena pemanasan global ini, hampir seluruh negara-negara di dunia
merancang regulasi baik itu dalam skala nasional, regional, bahkan internasional. Seperti contoh, Indonesia misalnya, telah merancang berbagai peraturan seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 terkait dengan tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Nah, kedua regulasi ini ternyata selaras dengan usulan yang disepakati pada United Nations Climate Change Conference atau kita kenal COP26 yang diselenggarakan di Glasgow terkait dengan komitmen peningkatan suhu bumi yaitu maksimal 1,5 derajat Celcius dan cita-cita dalam mewujudkan emisi nol atau kita kenal dengan net zero emissions. Salah satu upaya terbesar dalam mencapai net zero emissions, terutama dalam mitigasi emisi gas rumah kaca ini, yaitu dengan memanfaatkan kembali emisi gas tersebut menjadi suatu bahan bakar atau bahan kimia yang lebih bernilai. Terdapat 3 tahapan utama yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, pastinya kita harus menangkap karbon dioksida tersebut yang dihasilkan dari pembangkit listrik, aktivitas industri lainnya, atau kendaraan bermotor. Tahapan yang kedua, kita perlu mereduksi karbon dioksida tersebut menjadi suatu bahan kimia yang lebih bernilai. Dan tahapan terakhir, kita memanfaatkan produk turunan dari reduksi karbon dioksida tersebut di berbagai aspek kehidupan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah teknologi pendekatan ini sudah dilakukan di Indonesia? Jawabannya adalah sudah. Salah satu contoh pemanfaatan gas karbon dioksida sudah dilakukan di Pertamina Jatibarang di Indramayu pada tahun 2022. Apa yang dilakukan? CO2 dalam hal ini ditangkap dari gas buang pembangkit listrik, kemudian gas tersebut digunakan sebagai fluida pendorong minyak di sumber minyak, atau yang disebut dengan aplikasi Enhanced Oil Recovery, atau kita kenal dengan EOR. Kita bisa melihat dari contoh aplikasi di Pertamina ini, bahwa gas karbon dioksida yang semula merupakan limbah atau polutan di udara dari pembangkit listrik, ternyata bisa loh digunakan kembali untuk dapat mendukung proses di industri migas. Selain itu, alternatif teknologi lain yang dapat dikembangkan untuk bisa memanfaatkan limbah gas karbon dioksida adalah dengan proses kita kenal dengan proses katalitik. Proses katalitik ini melibatkan suatu senyawa kimia yang dapat berperan untuk mempercepat laju reaksi dalam membentuk suatu produk tertentu. Teknologi yang sudah digunakan dalam proses katalitik yaitu dengan memanfaatkan temperatur dan tekanan yang tinggi pada kondisi operasi yang dilakukan, atau kita kenal dengan teknologi termokatalitik. Teknologi ini pastinya sudah diimplementasikan di berbagai dunia dengan konversi karbon dioksida menjadi bahan kimia yang bernilai dengan perolehan dan selektivitas produk yang cukup tinggi. Namun, teknologi termokatalitik ini memiliki berbagai kekurangan. Di antaranya adalah biaya yang cukup tinggi, karena dalam hal ini teknologi termokatalitik harus menggunakan reaktan hidrogen dengan harga yang sangat mahal, dan resiko keamanan bekerja dalam temperatur dan tekanan tinggi. Padahal, dalam proses katalitik, standar efisiensi hasil harus dijaga demi menghasilkan senyawa kimia yang lebih bernilai yang kita inginkan. Misalnya, kita harus melihat dari segi konversinya, seberapa besar selektivitasnya, perolehan produknya, stabilitas katalis, tingkat kesiapan teknologi dari teknologi yang diimplementasikan, harga yang terdiri atas capex dan opex, serta kondisi operasi reaksi. Oleh karena itu, meninjau parameter-parameter yang tadi disebutkan, teknologi termokatalitik ini menjadi kurang efektif untuk dapat memenuhi standar yang disebutkan. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif teknologi lain untuk dapat menjawab kelemahan teknologi termokatalitik. Salah satu teknologi yang saat ini sedang dikembangkan adalah teknologi fotokatalitik. Apa itu teknologi fotokatalitik? Fotokatalitik dapat dipenggal menjadi 2 kata, yaitu foto dan katalitik. Foto artinya adalah sinar, dan katalitik artinya adalah reaksi yang melibatkan katalis untuk mempercepat laju reaksi dalam membentuk suatu produk tertentu. Sehingga definisi fotokatalitik berarti teknologi yang memanfaatkan sumber sinar, baik itu sinar ultraviolet, sinar tampak, atau bahkan sinar matahari,
dan katalis untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Maka dengan ini, kita bisa menghemat biaya dibandingkan jika kita menggunakan teknologi termokatalitik. Selain itu, karena sinar yang digunakan adalah sinar ultraviolet atau tampak, yang memiliki energi yang lebih rendah dan dioperasikan pada kondisi temperatur dan tekanan ruang, maka teknologi fotokatalitik ini jauh lebih aman diimplementasikan dibandingkan dengan teknologi termokatalitik. Jika kita melihat perspektif dari katalis yang dapat digunakan, katalis yang dapat digunakan dalam teknologi fotokatalitik ini adalah material yang berbasis semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Semikonduktor adalah material yang memiliki sifat di antara konduktor dan isolator dalam hal menghantarkan listrik, seperti titanium dioksida, zinc oksida, dan semikonduktor lain. Jika kita tinjau dari sisi molekuler, material semikonduktor ini memiliki celah pita energi pada rentang 2-4 elektron volt, sehingga proses penyinaran dapat efektif dalam memisahkan muatan negatif dan muatan positif dari material semikonduktor tersebut. Setelah muatan positif dan negatif ini terpisahkan, maka reaksi reduksi dan oksidasi akan terjadi secara simultan. Beberapa aplikasi sudah banyak dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi fotokatalitik ini. Secara umum, teknologi fotokatalitik ini bisa menghasilkan dua jenis materi. Yang pertama, materi yang dapat digunakan kembali sebagai bahan kimia yang jauh lebih bernilai, dan materi limbah yang lebih aman dan tidak mencemari lingkungan. Contoh yang pertama adalah pengolahan limbah, baik itu limbah yang dihasilkan di industri tekstil atau pewarna, limbah yang dihasilkan dari industri farmasi, dan limbah yang dihasilkan dari industri kelapa sawit yang kita kenal dengan palm oil mill effluent atau POME. Jadi prinsipnya, limbah yang semula tanpa treatment atau perlakuan dengan menggunakan teknologi fotokatalitik ini tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi setelah kita perlakukan dengan menggunakan salah satunya teknologi fotokatalitik, limbah yang dibuang ke lingkungan itu akan memenuhi standar limbah yang diberlakukan. Contoh lain dari aplikasi teknologi fotokatalitik ini adalah dekomposisi air menjadi hidrogen dan oksigen, di mana hidrogen ini bisa digunakan sebagai bahan bakar fuel cell. Dan contoh yang terakhir adalah reduksi karbon dioksida menjadi bahan kimia yang jauh lebih bernilai. Ya, pertanyaannya sekarang adalah kelebihan dari teknologi fotokatalitik itu apa jika kita bandingkan dengan teknologi termokatalitik? Untuk aplikasi reduksi karbon dioksida menjadi bahan kimia yang jauh lebih bernilai, teknologi fotokatalitik ini tidak memerlukan reaktor hidrogen yang harganya jauh lebih mahal. Yang kedua, kondisi operasi reaksi itu diselenggarakan pada temperatur dan tekanan ruang, sehingga dapat menekan biaya operasi yang meliputi capex dan opex. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita, Indonesia, bisa memanfaatkan teknologi fotokatalitik ini yang terbukti memiliki banyak manfaat? Jawabannya adalah dengan mereduksi karbon dioksida tersebut menjadi bahan kimia yang lebih bernilai. Salah satunya adalah metanol. Mengapa kita memilih produk metanol? Karena metanol ini merupakan salah satu komoditas utama di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Selain itu, metanol juga digunakan sebagai bahan baku dimethyl ether yang digadang-gadang akan menjadi alternatif pengganti LPG di rumah tangga. Selain itu, metanol juga digunakan di berbagai industri seperti industri polimer dan industri resin. Kita coba lihat data statistik kebutuhan metanol di Indonesia. Berdasarkan data statistik, kebutuhan metanol di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Di mana contohnya pada tahun 2020, kebutuhan metanol di Indonesia mencapai 1,2 juta ton. Sedangkan di sisi lain, pabrik metanol di Indonesia saat ini hanya ada satu, yaitu PT Kaltim Methanol Industry, yang dapat memproduksi sekitar 700.000 ton metanol per tahunnya. Oleh karena itu, saat ini Indonesia masih impor metanol, dan diproyeksikan pada tahun 2040 impor metanol di Indonesia mencapai 1,6 juta ton.
Jika kita ekivalensikan ke dalam rupiah, setara dengan 64 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan berapa besar anggaran yang bisa kita tekan jika kita bisa membangun pabrik metanol dengan memanfaatkan teknologi fotokatalitik untuk mengkonversi karbon dioksida dari gas buang pembangkit listrik menjadi metanol. Dengan memanfaatkan emisi gas buang karbon dioksida, lalu dikonversi menjadi metanol secara fotokatalitik, metode ini ternyata mendukung ekonomi sirkular, yang merupakan model industri baru, yang berfokus pada 3 aspek. Yang pertama, terkait dengan pengurangan limbah. Ini terjadi karena kita bisa menangkap karbon dioksida yang dianggap sebagai limbah atau polutan udara. Yang kedua, penggunaan kembali limbah yang dihasilkan, atau reuse. Dan yang terakhir, mendaur ulang limbah atau recycle. Selain itu, teknologi ini bersifat berkelanjutan atau kita kenal dengan sustainable. Karena diharapkan pada jangka panjang, teknologi ini bisa memanfaatkan sumber energi terbarukan, yaitu energi matahari sebagai driving force untuk keberlangsungan reaksi katalitik konversi karbon dioksida menjadi metanol. Selain itu, di sisi lain, teknologi ini menggunakan katalis, di mana katalis ini dapat digunakan berulang kali pada beberapa siklus reaksi. Teknologi ini dapat mendukung Sustainable Development Goals yang dirancang oleh United Nations. Di antaranya SDG nomor 7 terkait dengan Affordable and Clean Energy, SDG nomor 13 terkait dengan Climate Actions karena kita bisa mereduksi karbon dioksida menjadi bahan kimia yang lebih bernilai, salah satunya adalah metanol. Dan yang terakhir adalah SDG nomor 3 terkait dengan Good Health and Well-being karena kita membuat lingkungan kita menjadi jauh lebih sehat dengan mengurangi polutan emisi gas karbon dioksida. Untuk mencapai tujuan-tujuan mulia yang disebutkan di atas, program studi teknik kimia ITB sudah memulai langkah awal dengan bekerja sama dengan berbagai stakeholders industri. Salah satunya adalah PT Bukit Asam. Untuk meninjau pre-feasibility study atau uji kelayakan teknologi pada skala industri dengan meninjau 3 aspek. Yang pertama adalah aspek teknologi, yang kedua aspek ekonomi, dan yang ketiga adalah aspek lingkungan. Selain itu, kami dinobatkan menjadi salah satu tim yang mendapat penghargaan dari Bukit Asam Innovations Awards pada tahun 2022 Green Novator dengan tema CO2 Reductions yang baru dilaksanakan bulan November lalu. Ide inovasi yang kami usulkan yaitu terkait dengan produksi metanol dengan berbasiskan teknologi fotokatalitik untuk mereduksi karbon dioksida sebagai salah satu upaya dalam merealisasikan net zero emissions pada tahun 2060. Dari uraian yang sudah saya sampaikan di atas, teknologi fotokatalitik ini merupakan teknologi yang ramah lingkungan, yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan mengkonversinya menjadi bahan kimia yang lebih bernilai seperti metanol. Pertanyaannya, dampak apa yang akan kita rasakan secara langsung? Ada 5 poin yang saya catat. Yang pertama adalah kita bisa menekan impor metanol atau kita bisa swasembada energi. Yang kedua, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Setelah kita kalkulasi, emisi gas karbon dioksida yang dapat dikurangi adalah sekitar 63%. Yang ketiga, kita bisa menghemat energi sampai 72%. Yang keempat, kita bisa mengimplementasikan ekonomi sirkuler dan ekonomi karbon. Dan yang terakhir, kita bisa memproduksi bahan kimia yang berkelanjutan. Selain itu, dengan dihasilkannya metanol, melalui proses reduksi karbon dioksida akan mendukung target pemerintah dalam mengimplementasikan net zero emissions pada tahun 2060. Saya, Wibowo Hendra Saputra, semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Ayu Andani, dosen di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung dengan bidang keahlian perencanaan infrastruktur dan transportasi. Riset saya berfokus pada perilaku individu dalam bertransportasi.
Berbicara tentang perilaku individu dalam bertransportasi atau lebih detailnya dalam berkendara, teman-teman pasti sering melihat perilaku berkendara yang berisiko dan melanggar peraturan lalu lintas. Misalnya, melawan arus, menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, menerobos lampu merah, serta seperti video berikut. Banyak video seperti ini viral dan jadi bahan tertawaan kita. Seakan-akan pelanggaran seperti ini dianggap lazim. Tapi tentu perilaku seperti ini sangat membahayakan. Tidak hanya bagi jiwa si pengendara yang melanggar peraturan, namun juga pengendara di sekitarnya. Faktanya, kecelakaan jalan raya berada pada peringkat 8 penyebab kematian di dunia. Pada tahun 2018, World Health Organization atau WHO mencatat 80% kematian pada jalan raya dengan mayoritas melibatkan kendaraan roda 2 terjadi di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Seringkali terjadinya kecelakaan itu dimulai dengan perilaku berkendara yang berisiko. Menurut Kepolisian Republik Indonesia, human error atau kesalahan pada manusia berkontribusi sebanyak 61% dalam terjadinya kecelakaan di jalan. Pertanyaannya, mengapa individu, dalam hal ini pengendara sepeda motor, melakukan perilaku yang beresiko dan melanggar tata tertib lalu lintas? Menurut teman-teman sendiri apa? Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik yang berasal dari internal individu pengendara maupun kondisi eksternal atau yang berasal dari lingkungan sekitar pengendara. Ada satu teori yang bisa menjelaskan niat seseorang untuk berperilaku tertentu. Namanya Theory of Planned Behavior yang diusulkan oleh Eisen pada tahun 1991. Menurut Eisen, perilaku seseorang adalah fungsi dari adanya niat yang dipengaruhi oleh 3 elemen. Yang pertama adalah sikap atau attitude, lalu norma subjektif atau subjective norm, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Kita akan bahas satu persatu elemen ini. Yang pertama, sikap atau attitude itu adalah bagaimana individu melakukan evaluasi terhadap perilaku tertentu. Misalnya, pengemudi berpendapat bahwa mengebut itu membuat saya sampai di tujuan dengan cepat. Lalu mengebut membuat saya terlihat keren di jalanan. Atau bahkan ada yang berpikir menggunakan helm nanti akan membuat tatanan rambut saya jadi rusak. Kedua, norma subjektif. Elemen ini menekankan pada persepsi terhadap tekanan dari lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan masyarakat umumnya. Misalnya, tidak ada yang menegur saya ketika tidak pakai helm, tidak ada yang menegur saya ketika mengebut. Jadi, tidak apa untuk dilakukan. Toh yang lain juga melakukan hal yang sama. Ketika seorang pengendara melihat pengendara lain melanggar peraturan lalu lintas dan tidak ada tindakan dari otoritas, maka ini menjadi tekanan sosial bagi pengendara ini untuk mengikutinya. Lalu, pelanggaran lalu lintas ini kemudian menjadi suatu norma sosial yang dianggap lumrah untuk dilakukan. Terakhir, elemen yang mempengaruhi niat untuk melakukan perilaku tertentu adalah kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Kontrol perilaku ini mengacu pada seberapa mudah atau seberapa sulit suatu perilaku itu dilakukan. Di sini, pengendara dimungkinkan untuk berperilaku beresiko karena lingkungan eksternal yang dianggap mendukung. Nah, kita akan bahas beberapa kondisi lingkungan eksternal yang dianggap mendukung perilaku berkendara beresiko ini satu persatu. Dari pertanyaan saya di awal tentang apa-apa saja yang mempengaruhi perilaku berkendara beresiko, adakah teman-teman yang menebak karakteristik mesin? Ya, karakteristik mesin. Ini termasuk ukuran Mesir. Di sini adalah kondisi eksternal yang dapat berpengaruh terhadap perilaku berkendara beresiko. Contohnya adalah sepeda motor matic. Keberadaan sepeda motor matic dianggap turut berkontribusi terhadap peningkatan perilaku berkendara beresiko. Karena sepeda motor matic ini memungkinkan pengendara untuk mengontrol kendaraannya dengan hanya satu tangan. Nah, pengendara jadi bisa melakukan kegiatan lain dengan tangan lainnya. Misalnya bermain handphone, membawa peralatan berat,
makan, atau pegangan tangan sama pacar yang diboncengnya. Siapa yang pernah demikian? Nah, data menunjukkan saat ini sepeda motor matic mendominasi pasar Indonesia dan Asia. Berbeda pengendara sepeda motor dengan di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang cenderung didominasi oleh sepeda motor manual dengan ukuran mesin yang lebih besar. Tentu saja tren ini perlu diwaspadai. Selanjutnya kondisi lalu lintas, seperti adanya kemacetan, lalu keberadaan hambatan samping. Contoh dari keberadaan hambatan samping ini misalnya adanya parkir di badan jalan dan keberadaan pedagang kaki lima. Ini juga menjadi pemicu perilaku berkendara yang berisiko. Dalam kondisi macet, pengendara akan cenderung mencari celah atau gap yang sempit. Pengendara lain seperti mobil misalnya bisa jadi tidak melihat dan menimbulkan konflik atau kecelakaan di jalan. Oleh karena itu, keberadaan hambatan samping yang bisa menimbulkan kemacetan itu perlu ditindaklanjuti. Pemerintah perlu memperhatikan perencanaan dan perizinan pemanfaatan lahan di pinggir jalan-jalan utama yang dapat meningkatkan aktivitas sehari-hari, seperti kegiatan-kegiatan komersial, ruang terbuka hijau, ataupun jasa. Kondisi cuaca juga mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan perilaku beresiko. Saat hujan, pengendara cenderung melakukan perilaku beresiko dengan menyalip sembarangan atau mengebut, sehingga dapat sampai tujuan dengan cepat. Lalu keberadaan instrumen pengawasan seperti kamera ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Ini juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam kontrol perilaku. Keberadaan kamera ETLE terbukti mengurangi kecenderungan perilaku beresiko. Adakah teman-teman yang pernah kena e-tilang? Begitu juga dengan keberadaan aparat penegak hukum atau paling tidak patungnya. Ada yang suka kaget nggak dengan patung polisi? Kemudian, tahukah teman-teman kalau faktor spasial dan desain jalan itu sangat mempengaruhi kecenderungan pengendara motor untuk melanggar peraturan lalu lintas? Pertama, geometri jalan seperti jalan yang menanjak atau adanya tikungan. Di beberapa wilayah yang konturnya bervariasi seperti kota Bandung, banyak simpang jalan tidak simetris secara geometris dengan arah yang kadang-kadang membingungkan. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan bangunan pelengkap jalan dan rambu-rambu lalu lintas di lokasi-lokasi seperti ini. Kedua, di kota dengan jalan yang lebih lebar, ketersediaan ruang jalan yang cukup didukung oleh perkerasan jalan atau aspal yang baik akan secara signifikan meningkatkan persepsi kontrol individu dan niat untuk berkendara dengan kecepatan tinggi dan mengabaikan peraturan lalu lintas. Walaupun demikian, fenomena ini tidak bisa digeneralisir karena penelitian kami juga menemukan bahwa ada kecenderungan pengendara sepeda motor untuk juga berhati-hati ketika berkendara di ruas jalan utama karena kondisi lalu lintas yang bercampur dengan kendaraan jenis lain dengan kecepatan yang lebih tinggi. Lalu, keberadaan persimpangan juga ikut mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan perilaku beresiko dalam mengemudi. Tahukah teman-teman, semakin banyak jumlah simpang, terutama simpang bersinyal yang terdapat lampu lalu lintas, semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan pelanggaran karena pengemudi tidak ingin terjebak dalam lampu merah. Adakah teman-teman yang justru mengebut saat lampu kuning dan bukannya pelan-pelan? Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan metode-metode pengendalian lalu lintas dan pengendalian kecepatan untuk mencegah individu dari perilaku mengebut dan mengemudi di sisi jalan yang salah. Ini termasuk penggunaan pulau-pulau lalu lintas dan perubahan konfigurasi jalan secara teratur pada segmen jalan yang lurus dan lebar, dan munculnya kembali rambu-rambu jalan yang mengingatkan pengendara sepeda motor untuk tetap mengemudi di sisi kiri jalan, di mana lalu lintasnya lebih lambat. Juga pengaturan jarak antar simpang bersinyal atau simpang yang terdapat lampu pengatur sinyal lalu lintas. Kemudian, pembuatan roundabout atau bundaran. Ini merupakan salah satu bentuk pengaturan persimpangan untuk mengurangi kecepatan semua kendaraan yang berpotongan, sehingga membuat para pengendara berhati-hati terhadap resiko konflik dengan kendaraan lain.
Manfaat dari adanya bundaran ini adalah meningkatnya tingkat keselamatan pada jalan-jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi, menurunkan titik konflik, dan memberikan nilai estetika yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk-bentuk pengaturan lainnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua persimpangan itu bisa dibuat bundaran. Perlu juga diperhatikan jumlah jalur dan arus kendaraannya. Jangan sampai malah membuat kemacetan semakin parah. Dari penjelasan tadi, kita tahu banyak faktor yang mempengaruhi perilaku beresiko yang dilakukan pengemudi sepeda motor. Tidak hanya attitude atau sikap dari si pengemudi, namun juga norma subjektif. Dan yang paling dominan adalah kontrol perilaku berdasarkan kondisi lingkungan, termasuk desain jalan dan aktivitas yang ada di sekitar jalan tersebut. Jika kondisi lingkungan memudahkan pelanggaran dilakukan, maka niat melakukan perilaku beresiko pengendara juga akan semakin tinggi. Namun perlu ditekankan bahwa solusi-solusi yang tadi dijelaskan tentu memerlukan kerjasama semua pihak. Karena satu, penyediaan infrastruktur itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kedua, ketegasan aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban berkendara juga harus selalu dijaga. Misalnya dalam menyediakan surat izin mengemudi, diperlukan pula pengujian yang ketat terhadap cara mengemudi dan kepatuhan terhadap hukum para pengemudi sepeda motor. Karena praktek penyediaan SIM saat ini tergolong masih sangat longgar dan kontrol terhadap praktik tersebut sangat bervariasi antar daerah. Dan yang terakhir, dalam membangun kondisi lingkungan yang menyulitkan terjadinya pelanggaran dan perilaku beresiko, tentu memerlukan koordinasi antar pemerintah daerah yang berwenang dalam pembangunan, pemeliharaan jalan terkait, dan penyelenggaraan kegiatan perhubungan. Demikian paparan saya tentang apa itu perilaku beresiko berkendara bagi pengendara sepeda motor, apa yang mempengaruhinya, dan bagaimana mencegahnya. Semoga hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan di jalan. Semoga ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Ayu Andani, undur diri, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksa, dosen pengajar di Teknik Bioenergi dan Kemurgi dan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri dan juga dosen peneliti di Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berdiskusi mengenai perkembangan bioenergi di Indonesia dan juga implementasinya. Sejak 1 April 2022, harga bahan bakar bensin jenis Pertamax mengalami kenaikan sekitar 30% yang semakin mendekati harga keekonomiannya. Dengan kata lain, sebagian besar harga bahan bakar di Indonesia masih disubsidi hingga 60%. Coba Anda bayangkan, jika besok kita tidak mampu lagi membeli bensin untuk kendaraan kita atau LPG untuk keperluan memasak. Apakah kita akan kembali menggunakan kereta kuda atau kayu bakar untuk memasak? Saya yakin sebagian besar akan menjawab tidak. Namun, hal ini bisa saja terjadi jika kita tidak mampu menjawab tantangan energi di masa kini dan masa mendatang. Energi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam hidup kita. Setiap hari kita menggunakan energi untuk beraktivitas seperti memasak, transportasi, atau untuk kegiatan dalam skala besar seperti konstruksi, manufacture, atau proses produksi di industri. Selama ini, kebutuhan energi kita dipenuhi sebagian besar oleh bahan bakar yang berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Namun ketiganya seringkali mengalami fluktuasi harga yang cukup drastis dikarenakan oleh kestabilan pasokannya atau hal yang lainnya. Sebagai contoh, terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan kelangkaan minyak, gas bumi, dan bahan makanan tertentu di pasar dunia.
sehingga menyebabkan harga ketiga komoditas tersebut menjadi naik secara drastis. Oleh sebab itu, kita perlu mencari sumber alternatif untuk energi, dan ini dapat dipenuhi salah satunya oleh energi terbarukan yang berasal dari bahan nabati seperti tumbuhan atau biomasa yang lain yang lazim disebut sebagai biofuel atau bahan bakar nabati. Apa keunggulan biofuel atau bahan bakar nabati dibandingkan dengan bahan bakar minyak bumi, batu bara, atau gas alam? Setidaknya ada 3 keunggulan, yaitu biofuel dapat dikatakan tidak akan habis dipakai, ramah lingkungan, dan proses pembuatannya lebih aman dengan biaya yang lebih terjangkau. Saya bahas satu-satu ya. Yang pertama, biofuel atau bahan bakar nabati bisa dikatakan tidak akan habis terpakai seperti minyak dan gas bumi, karena bahan baku biofuel dapat ditumbuhkan kembali. Sebagai contoh, bahan baku biodiesel, bensin nabati, atau bioaftur berasal dari minyak nabati seperti minyak sawit atau minyak tumbuhan tropis lainnya. Pohon sawit biasanya kita kenal hanya sebagai tanaman penghasil minyak goreng. Padahal minyak sawit ataupun minyak tumbuhan lainnya berpotensi besar sebagai biofuel atau bahan bakar nabati yang lebih sustainable. Karena kita bisa kembali menanam pohon sawit dan dapat dipanen sepanjang tahun. Selain itu, minyak nabati dapat menjadi bahan baku berbagai produk seperti kosmetik, farmasi, atau bahan kimia nabati lainnya. Memang penanaman pohon sawit kini menjadi salah satu isu deforestasi yang diangkat oleh negara-negara Eropa yang memproduksi minyak nabati dari tanaman lain seperti rapeseed, bunga matahari, atau kedelai. Padahal, pohon sawit memiliki tingkat produktivitas per hektar 5 hingga 10 kali lebih efisien dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya seperti rapeseed atau kedelai. Yang kedua, biofuel memiliki sifat non-toksik atau menghasilkan polusi yang lebih rendah dan ramah lingkungan. Alasannya, bahan bakar nabati seperti biodiesel, bensin sawit, dan bioaftur tidak mengandung logam berat dan kandungan sulfur yang rendah. Logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium dari asap kendaraan berbahan bakar minyak bumi bisa berdampak buruk pada kesehatan kita seperti penyebab kanker. Sementara, kandungan sulfur dan gas polutan lainnya dapat menyebabkan hujan asam atau gangguan pernapasan. Dalam produksi biofuel, kita bisa menggunakan zat tambahan atau katalis yang ramah lingkungan karena dapat digunakan berkali-kali dan limbah produksinya masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk lain. Contohnya gliserol yang merupakan hasil samping produksi biodiesel dapat digunakan sebagai bahan baku produk kosmetik atau farmasi. Keunggulan ketiga adalah dari sisi produksi. Biofuel dapat dibuat dengan proses yang lebih aman, dalam skala kecil maupun besar, dan biaya yang relatif lebih murah, karena tanaman penghasil minyak nabati dapat tumbuh dengan mudah di semua wilayah di Indonesia. Sehingga, produksi bahan bakar nabati dapat dilakukan secara lokal, memperpendek rantai distribusi, dan dapat mengurangi biaya produksi. Ini bisa menjawab tantangan Indonesia saat ini dalam distribusi bahan bakar yang langka di beberapa daerah, dikarenakan rantai pasokan yang belum memadai dan juga biaya distribusi yang masih tinggi. Sungguh ironis bahkan untuk beberapa daerah Provinsi Riau yang dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi dan minyak sawit terbesar di Indonesia masih mengalami kesulitan bahan bakar. Pengembangan teknologi bahan bakar nabati di Indonesia adalah satu hal yang perlu dipercepat dan didukung sebaik mungkin. Saat ini, penggunaan bahan bakar nabati sebagai salah satu energi terbarukan terus mengalami peningkatan dan di Indonesia ditargetkan akan mencapai sekitar 30% bauran energi terbarukan di tahun 2050. Faktanya, di tahun lalu 2021, Indonesia masih impor BBM sekitar 22 juta ton atau setara dengan 205 juta triliun rupiah. Sekali lagi ini disebabkan oleh fluktuasi harga, kebutuhan dalam negeri yang meningkat, sehingga melemahkan neraca perdagangan kita atau di sisi lain mengurangi devisa negara. Sementara di dalam negeri kita punya potensi minyak nabati yang terbesar di dunia dengan angka produksi minyak sawit adalah sekitar 50 juta ton di tahun 2021 dan volume ekspor mencapai 65% dari jumlah tersebut. Menurut data yang dikeluarkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia,
produksi kelapa sawit Indonesia ditargetkan mencapai angka 50 juta ton atau lebih di tahun ini. Untuk kebutuhan dalam negeri, minyak sawit digunakan sebagian besar untuk keperluan minyak goreng, bahan oleokimia, dan bahan baku biodiesel yang mencapai 35% dari total produksi. Total penggunaan minyak goreng di Indonesia mencapai 8,95 juta ton, sedangkan jumlah produksi biodiesel dari minyak sawit adalah 7,34 juta ton atau setara dengan 9,3 juta kiloliter. Di Institut Teknologi Bandung, khususnya di program studi Teknik Bioenergi dan Kemurgi, Teknik Kimia, dan Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan, para peneliti senantiasa melakukan terobosan-terobosan untuk mengejar ketinggalan Indonesia di teknologi produksi bahan bakar nabati. Sejak tahun 2005, ITB berhasil menyumbangkan teknologi pembuatan biodiesel dari minyak sawit yang saat ini digunakan sebagai campuran diesel hingga 30%. Bahkan di bulan Juli ini, pemerintah akan menetapkan campuran biodiesel sebesar 35% pada bahan bakar solar atau disebut sebagai B35. Dan kita patut bangga sebab program biodiesel Indonesia adalah yang terbesar di dunia saat ini. Selain itu, dalam beberapa tahun ini, para peneliti di ITB juga sedang melakukan komersialisasi teknologi produksi bensin dan bioaftur yang berasal dari minyak sawit dengan menggunakan katalis produksi dalam negeri. ITB bersama beberapa institusi swasta dan pemerintah telah mengembangkan teknologi bensin sawit pada skala pilot dan telah melakukan uji terbang bioaftur J2,4 untuk pesawat CN235 di bulan Oktober 2021 yang lalu. Selain pengembangan teknologi pembuatan bahan bakar cair dan dari minyak sawit, para peneliti di ITB juga terus-menerus mengembangkan teknologi produksi biogas sebagai alternatif gas alam, teknologi produksi bioetanol dari tanaman tertentu, konversi sampah domestik menjadi energi dengan metode pemanasan seperti pyrolisis, dan juga teknologi energi masa depan seperti hidrogen dan fuel cell. Tapi, peneliti tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. Pengembangan teknologi di bidang ini hingga mencapai tahap komersialisasi perlu didukung oleh berbagai pihak seperti penyedia dana riset, industri, regulator, dan konsumen untuk mencapai target bauran energi terbarukan. Sebagai konsumen, kita juga mesti memahami bahwa harga BBM seharusnya mengikuti harga pasar dan jika perlu untuk disubsidi, haruslah tepat sasaran. Harga BBM yang senantiasa tersubsidi akan membuat masyarakat enggan beralih ke penggunaan bahan bakar nabati yang jelas memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian dalam negeri dan juga lingkungan. Jika kita berhasil membidayakan minyak sawit sebagai salah satu alternatif energi, tentu kita akan meningkatkan daya tahan energi nasional, meningkatkan devisa, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan menaikkan nilai tambah berbagai bahan mentah untuk produksi biofuel, dan dapat menjadikan Indonesia sebagai epicenter perkembangan teknologi biofuel dunia. Saya Aksa, sekian dan terima kasih.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk dapat memulai ke acara berikutnya, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu yang masih berada di luar Aula Barat ITB untuk dapat bergabung bersama kami di dalam ruangan dan dapat menduduki kursi yang tersedia agar acara dapat segera dimulai. Selain itu, kepada Bapak dan Ibu yang sudah berada di dalam Aula Barat, mungkin masih melakukan kegiatan lain, kami mohon perhatian dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat menduduki kursi yang tersedia agar acara dapat kembali kita lanjutkan. Ladies and gentlemen, our esteemed guests, we have reached a momentous occasion in our conference, the award ceremony. It is with great pleasure that we recognize the exceptional contributions of our presenters and researchers. We are delighted to announce the winner of the Best Paper, Best Poster, and Best Presenter awards. These awards celebrate outstanding presentations that have not only informed but also inspired our audience. Ladies and gentlemen, please note that the order in which the winners are announced does not reflect their ranking on final placement. Let us first start with Best Paper Award. Paper ID 738 by Kiki Bayuwardani, Aloysia Anita Artarini, and Neni Nuraini, entitled Analysis of Continuous Cell Lines Vero, BHK21 and RK13 as Alternatives to MRC5 for Rubella Virus Propagation, a Study on Cell Proliferation and Titer Virus. Paper ID 684 by Syabar Ikramullah, Lucia Diawati, and Sukoyo, entitled Development of a Backorder P Model for Inventory Management Issues at PLN UID Sulutengo, Considering Revenue Losses. Paper ID 719 by Andi Rifai, Cokorde Walmiki Samadi, and Yosi Agustina Hidayat, entitled Optimal Coal Supplier Selection for Soda's Co-Firing in Power Plants Using Thermodynamic Simulation and Multi-Objective Optimization. Paper ID 608 by Pradana Putradewa Jayawardana and Firman Bagja Juwangsa, entitled Performance and Emissions Analysis of Hydrogen Co-Firing in Combined Cycle Power Plants. Ladies and gentlemen, let's continue with Best Poster Award. Poster ID 484 by Reza Kurniawan Harandika, Kevin Sahat Parsaulian, and Muhammad Rais Abdillah, entitled Harnessing the Indonesia's Banda Sea Thermal Resources Through Comprehensive OTEC Potential Study. Poster ID 602 by Muhammad Solekan, Sutopo, and Heru Berian Pratama, entitled Numerical Simulation of a Atadei Geothermal Field, an Integrated Model Based on Updated Data. Poster ID 488 by Antoine Le Pramudita Satria Palar Italia, entitled Dynamic Mode Decomposition Analysis of Smooth and Ribbed Surfaces at Mach 2.0, 0.2. Poster ID 712 by Samsul Hadi Italia, entitled Projected Rainfall Trends and Variability in the America Catchment under the SSP5 8.5 scenario. Poster ID 719 by Andi Rifai, Cokorde Walmiki Samadi, and Yosi Agustina Hidayat, entitled Optimal Coal Supplier Selection for Soda's Co-Firing in Power Plants Using Thermodynamic Simulation and Multi-Objective Optimization. To present the well-deserved awards,
we kindly invite the Deputy Director for Research and Dissemination of the Directorate for Research and Innovation of ITB, Mr. Nur Ahmadi, STMM, PhD, along with the Chairwoman of IGSC 2025, Dr. Pipit Fitriani. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for our awardee. Kami mohon kesediaan para pemenang untuk dapat foto bersama, dapat melihat ke kamera dan menunjukkan sertifikat. Boleh diangkat? Iya. Baik. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada para pemenang. Ya, Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaannya untuk dapat kembali ke tempat duduk. Ladies and gentlemen, the next award will be for the best presenters. Paper ID 684 by Syabar Ikramullah, entitled Development of a Backorder P Model for Inventory Management Issues at PLN UID Sulutengo Considering Revenue Losses. Paper ID 764 by Pajri Ramadan, entitled Optimization of Excess Air and Flue Gas Temperature for Enhanced Efficiency in Circulating Fluidized Boiler Power Plant. Paper ID 656 by Widiarti Yumana Amanu, entitled Thermal Discomfort and its Impact on Urban Residential Electricity Use, a Case Study in Bandung, Indonesia. Paper ID 769 by Johanter Karen Parhusip, entitled Techno-Economic Assessment of Fuel Cell as Backup Power for Power Plant Black Start, an Alternative to Diesel Generator. Paper ID 488 by Antoine Le, entitled Dynamic Mode Decomposition Analysis of Smooth and Ribless Surface at Mach 2.0
0.2. Paper ID 480 by Abdullah Bambang, entitled Integration of Green Hydrogen Plant with Geothermal Power Plants in Renewable Energy Microgrid of Lembata Islands, East Nusa Tenggara. Paper ID 533 by Ferry Hendrayawan, entitled Optimization of CCS Implementation in Indonesian Coal-Fired Power Plants with Heat Integration. Paper ID 609 by Glory Natalia Sinaga, entitled Decarbonization Strategy in Hydrogen Production Using Alkaline Electrolyzer at PT PLN Nusantara Power Muara Karang Power Plants Unit. Paper ID 530 by Reza Firdaus Fernanda, entitled Analysis of Parabolic Concentrated Solar Power Integration in Geothermal Power Plants. Paper ID 565 by Renta Ristia Elfrida Silalahi, entitled Modeling Innovation-Driven National Economic Growth Using PLS-SEM. To present the well-deserved awards, we kindly invite the Chairwoman of IGSC 2025, Dr. Pipit Fitriani, along with the Deputy Director for Research and Dissemination of the Directorate for Research and Innovation of ITB, Mr. Nur Ahmadi, STM and PhD. Kesediaan Bapak dan Ibu para pemenang untuk dapat mengambil foto bersama, boleh mungkin agak maju. Ya, boleh agak merapat agar dapat ditangkap oleh kamera. Terima kasih, kita berikan sekali lagi tepuk tangan kepada para pemenang. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang Best Presenter, Best Poster, dan Best Paper. Kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu pemenang untuk nantinya dapat menghubungi Ibu Yangi setelah ini di ruang VIP Aula Barat Institut Teknologi Bandung.
Again, we extend our warmest congratulations to the winners of the Best Presenter, Best Poster, and Best Paper Award. Your hard work, dedication, and innovative research have truly made a significant impact on this conference. We commend you on your achievements. Ladies and gentlemen, our esteemed guests, as we draw closer to the culmination of this remarkable conference, we are honored to invite the Deputy Director for Research and Dissemination of the Directorate for Research and Innovation of ITB to deliver the closing remarks. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Nur Ahmadi, STM and PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected conference chair, conference committee members, authors, presenters, and every guest that comes to this conference, good afternoon. On behalf of the Director for Research and Innovation, Prof. El Fahmi, it is an honor for me to deliver these closing remarks for the 6th ITB International Graduate School Conference 2025, organized by the Graduate School of Multidisciplinary Sciences and Technology, also in collaboration with the Directorate of Research and Innovation of ITB, and supported by the National Electric Company, PT PLN. So this year conference theme, Multidisciplinary Collaboration for Sustainable Energy, Science, Technology, Policy, and Society, highlights the essential role of multidisciplinary collaboration in addressing global challenges. Allow me to extend my sincere congratulations and also gratitude to the organizing committee for their efforts that make sure this conference a great success. The 6th IGSC 2025 has been a remarkable conference. We have more than 200 papers across different fields and also presented through 80 orals and 120 poster sessions. So these sessions have fostered dynamic discussion, reflecting a thriving research culture and generates valuable insights and paves the way for the future collaborations. I hope that all of you have gained meaningful knowledge and also encourage everyone to maintain the connection you made here and also explore the opportunities for future multidisciplinary collaboration. I also would like to express my deepest appreciation to our honorable keynote speakers who have generously shared their profound knowledge, expertise, and also forward-looking perspectives. My gratitude also extend to all presenters, authors, reviewers, and all participants here for their invaluable contributions to the success of this event and also for the advancement of knowledge and innovation essential for the progress of science and technology. Myself actually also was part of IGSE 2 or 3 years ago. So I was the committee member for twice in 2022 and 2023. So this conference is very familiar to me. And after finishing the conference, as part of this conference, all the submitted papers will be compiled and also disseminated in the form of proceeding book of the ITB Graduate School Conference to provide valuable academic resources for future references. And for the selected high-quality papers will also be considered for publication in Q3 Scopus Index Journal that offers our students the opportunity to further elevate their impact of their research internationally. Additionally, all participants will receive a certificate of participation as a token of appreciation. So looking ahead, I'm pleased to announce that the 7th IGSC will take place in the mid of 2026. So we warmly invite all of you to participate and also share your research works. It will be our privilege to welcome you again next year and continue fostering collaboration and also innovation.
In closing, thank you again for your dedication, enthusiasm, and also commitment to advancing knowledge for sustainable future. I wish you safe travels and much success in your future endeavors. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We thank Dr. Nur Ahmadi for his closing remarks. Ladies and gentlemen, esteemed guests, as we bring the 6th ITB International Graduate School Conference 2025 to a close, we would like to express our sincere gratitude to all our speakers, participants, and sponsors for their invaluable contributions. Your active participation and insightful discussions have made this conference a resounding success. We hope that this event has not only expanded your knowledge, but also inspired you to pursue groundbreaking research and innovative solutions. To close this event, allow me to share a simple pantun. Ke kota Bandung membawa kenangan, melihat gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih atas partisipasi yang menawan. Sampai jumpa lagi, salam hangat selalu. We look forward to welcoming you back to the 7th ITB International Graduate School Conference 2026. Ladies and gentlemen, thank you once again and have a safe journey.